Kristen aja dulu lah, coba kalian kan dihakimi tidak nih, coba di mana datanya kalau Kristen dihakimi? Kalau mengikuti segala peraturan dan yang dikatakan oleh Yesus, kami tidak dihakimi, tetapi Yesus menghakimi orang-orang di seluruh dunia. Begitu, bukan satu agama aja, tetapi seluruh umat manusia dihakimi ya. Begitu. Terima kasih. Iya, di mana? Maksud saya di mana datanya bahwa Yesus akan menghakimi orang-orang Kristen, dan di mana gitu? Kok jeda? Ini Bang Asa Adatul Anwar. Assalamualaikum. Bang Anwar. Oh, Bang Anwar. Dah mau tidak di bawah aja. Jadi Yesus ini tidak akan menghakimi di luar Bani Israel ya, karena Yesus ini diutus memang kepada domba-domba yang tersesat dari Bani Israel, diutus hanya kepada domba-domba, hanya nih only ya, tidak kepada yang lain. Di luar Bani Israel dibilang apa? Dibilang bukan domba, serigala. Di luar Bani Israel dibilang anjing, dia bilang begitu. Kok gampang ajaran Yesus ini, mudah sekali. Jadi Yesus ini ya, Yesus ini kan memberi pengajaran 3,5 tahun. 3,5 tahun, Yesus ini tidak lama, 3,5 tahun. Dan artinya murid-muridnya itu baru kelas 4 ya, belum selesai kelas 4 juga ya. Kelas 3 lebih setengah tahun. Jadi tentunya Yesus menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana gitu ya. Karena muridnya kelas 3 loh, kelas 3,5 tahun lah ya. Dia kelas 4 lah mungkin ya. Dia tidak menggunakan bahasa-bahasa yang susah gitu lah. Kelas 4 loh, bukan mahasiswa, murid-muridnya yang sudah lama mengikuti Yesus, bukan. Kelas 4 SD loh. Begitu ya kurang lebih ya. 3,5 tahun ya Hosea, betul ya Hosea? Iya. Gini, oke gini Bang ya. Yesus itu abang klaim kan pertama tadi kan untuk agama Kristen, tetapi untuk seluruh umat manusia dikatakan di Matius 25 ayat 31 sampai 46 dia memisahkan antara domba dan kambing. Begitu dia maksudnya gini, dia akan memisahkan dengan perbuatan yang baik dan perbuatan jahat. Itulah penghakiman yang terakhir, begitu Bang, untuk seluruh umat manusia aja, bukan satu agama aja, bukan Kristen aja, nanti dihakimi semua umat manusia, dihakimi. Begitu Bang, terima kasih. Di mana Matius 25 berapa? Oke, itu Yesus setelah kebangkitan, cerita kebangkitan dari kubur. Itu bukan Yesus sebenarnya kan. Tetapi kalau Yesus yang asli mengatakan sebelum dia naik ke langit, dia berkata segala firman yang telah aku sampaikan kepada mereka telah aku terima. Bang Aldoy siapa itu Bang? Ya lagi masak nih, sorry. Ya suara mesin. Lanjut. Jadi Yesus yang asli ini sebelum itu kan Yesus setelah bangkit dari kubur, itu kan bukan Yesus. Oke, sebelum naik ke langit, Yesus berkata segala dia bilang, segala firman yang telah kuterima telah kusampaikan pada mereka dan mereka menerimanya. Jadi segalanya sudah selesai, tugas Yesus sudah selesai sebenarnya. Lalu apa kata Yesus selama hidupnya? Apakah Yesus akan menghakimi? Tidak, dia bilang. Siapa yang menghakimi Yesus? Aku tanya kepada Yesus, siapa yang menghakimi? Ya, dia bilang Musa, dia bilang menghakimi, bukan kalian. Yohanes 5:47. Nah, ini sebelum, jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu, menghakimi kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, dia bilang. Itu Yesus yang ngomong. Oh, abang mengklaim kan kalau penghakiman itu menurut Musa kan, karena ada di hukum Musa itulah kita akan dihakimi. Begitu Bang, karena dia di dalam Matius 25 ayat 31 ayat 46, dari hukum Musa lah kita akan
akan dipisahkan antara domba dan kambing. Begitu. Itulah penghakiman ketika Yesus naik ke surga. Dia betul lah bilang melalui hukum Musa, tetapi penghakiman terakhir itu dikatakan dalam perumpamaannya akan memisahkan domba dan kambing. Kita disitulah akan dikumpulkan seluruh umat manusia. Begitu Bang. Terima kasih. Ya betul, berarti yang menghakimi ini Musa, gitu kan? Dia Gini tidak- Bang, tidak- bukan gini. Ini abang salah penafsiran, bukan Musa yang menghakiminya, tetapi Yesus itu sendirilah yang menghakimi itu Bang. Karena perumpamaan itu menghakimi di mana nanti nih Bang? apa? Nanti datang kedua kalinya di dunia ini dihakimi gitu maksudnya? Iya, di dunia ini nanti kan kita dikumpulkan begitu kan seluruh umat manusia dia harus dihakimi oleh Yesus. Karena ketika abang katakan itu dia menghakimi ada Musa, bukan kayak gitu masuk penafsiran. Kita harus dihakimi menurut hukum Musa, betul abang bilang. Tetapi kita akan dipisahkan antara domba dan kambing. Itu perumpamaan antara perbuatan baik dan perbuatan yang jahat. Begitu. Terima kasih bang. Oke, aku tanya ke Yesus, Yesus, betulkah kalian akan nanti akan menghakimi di dunia yang kedua kalian? Dia bilang, Yesus tidak, dia bilang. Baca di Yohanes 3 nomor 17. Sebab Tuhan mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Ini Yesus yang bilang. Itu Yesus yang ngomong loh, bukan kata saya. Tetapi jangan khawatir ya kalau Kristen nanti akan teman-teman Kristen akan dihakimi juga. Tetapi siapa yang menghakimi ya bukan Yesus, karena Yesus ini hanya menghakimi orang-orang Bani Israel gitu kan, yang saya tahu gitu, seperti dengan menjalankan hukum Musa gitu. Jadi Yesus tidak membawa pengajaran, tetapi dia adalah melanjutkan ajaran estafet para nabi, Daud dan Musa gitu. Lalu kalau kita tanya kepada Yesus, kamu menghakimi? Tidak, dia bilang. Sebab Tuhan mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, dia bilang, tetapi untuk menyelamatkan. Jadi hakim ini bukan tidak pada dirinya gitu loh. Seperti itu aja gitu loh. Jadi tapi jangan khawatir kalau teman-teman Kristen di luar Bani Israel dikatakan guguk oleh Yesus, itu akan dihakimi. Tapi siapa hakimnya? Yaitu pada waktu itu penghakiman Ratu dari Selatan, Bang. Nyi Roro Kidul, Bang. Kalian akan dihakimi. Pada waktu itu penghakiman Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama-sama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Nah, Nyi Roro Kidul, kalian akan dihakimi oleh Nyi Roro Kidul. Itu kan datanya terpapang seperti itu. Oke, abang bilang kan Kiai Nyai Roro Kidul, tetapi di Quran sendiri mengatakan Isa sendiri adalah hakim yang adil. Surah 4 ayat 159. Kok abang mengklaim kok Nyai Roro Kidul, sedangkan abang nggak bisa membaca Quran sendiri? Dia hakim yang adil. Bagaimana itu bang? Terima kasih. Oh, kalau Isa memang keren. Dia akan menghakimi. Tetapi kalau Yesus, berarti dia hakim yang adil. memang Isa itu hakim yang adil, keren, dia tidak terkutuk, dia dimulakan suci. Nah kalau Yesus itu kan pertama tidak menghakimi. Nah, di Bible dikatakan terkutuk. Beda lah, memang betul kalau Isa ya memang keren gitu. Isa itu alaihissalam itu keren, dari selama gendongan aja sudah bermukjizat, dia luar biasa, diberi mukjizat oleh dengan izin Allah gitu ya. Kalau Yesus enggak, Yesus kan pertama tidak menghakimi, dia terkutuk, dia disalib, dia telanjang. Ya memang beda lah. Oh iya, kalau itulah Bang. Oke, abang bilang kan itu terkutuk. Abang bilang itu kan Yesus itu terkutuk. Coba abang apa itu? Jelaskan itu surat Maryam ayat 17 itu. Iya sudah. Manusia. Ada masalah di Al-Quran Iya, itu. roh jadi manusia gimana itu? Nggak ada. Nggak ada. Coba baca. Ya, Anda baca lah, Anda baca silakan. Coba baca. Silakan Anda baca, tunjukkan. Nanti saya jelaskan. Coba baca kan. Ya Anda baca buka open cam, nanti saya jelaskan, silakan. Bilang bang. Coba abang jelaskan dulu. Kenapa harus saya? Baca dulu, aku gampang. Oh, abang ini. Dari kalimatullah, dari kalimat Allah, makanya diraja kun fayakun dengan izin Allah. Selesai, gampang kok Islam itu. Oh ya, Kalau kamu itu berasalkan apa, abang kok berasalkan Mana sih Quran Maryam 117 kan di mananya, yang di mananya? Iya. Dari 71 gitu. Jadi Islam itu gampang kalau Isa alaihissalam itu.
Nggak ada masalah. Nabi SAW itu memang orang mulia yang disucikan Allah, yang diberikan bermacam mukjizat dengan izin Allah. Dalam buayannya sudah membantah bahwa ibunya itu difitnah dia berzina, dibantah oleh Rasulullah Isa alaihissalam. Luar biasa. Tetapi dalam Kristen terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Kristus telah menjadi kutuk, dia bilang. Apa coba? Kristus telah menjadi kutuk. Kemudian terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Tidak seperti itu kalau Isa alaihissalam. Keren dia. Makanya kalian ini kalau ingin memuliakan Isa alaihissalam, atau yang klaim kalian adalah Yesus, ya kalian harus masuk Islam lah. Kalau kalian masih di Kristen, kalian akan terus menghujat Yesus gitu. Iya, abang Yesus. bilang kan, abang melihatkan Isa alaihissalam. Itu kan Muhammad juga mengakui nyawa yang ke dalam Isa, tangan Isa. Tidak ada. Tidak ada kalian Tidak ada ini. Anda bilang, coba Kau baca. Aku udah hafal itu narasi-narasi dari Kristen tuh aku udah hafal. Hadis Maryam jilid 3 ayat 100. Coba baca. Coba baca. Oh, hadis apa coba? Napasku di tangan Isa Mana? Ini kan saya bilang Kristen ini coba baca. Oh, baca. Coba baca. Itulah teman-teman Coba baca Kristen ini. hadis Maryam. Ada hadis Maryam lagi, host. Itulah kalian ini. Kalian ini cara nipu-nipunya apa ya, terlalu apa gitu ya teman-teman. Jadi tidak ada hadis seperti itu ya. Itulah bagaimana cara-cara menipu mereka gitu ya. Bahkan mereka ini saya bilang apa? Saya suruh tunjukkan, nggak mau. Ayatnya mana? Tadi seperti yang tadi itu ya, tentang Isa alaihissalam gitu, yang mulia gitu kan, segala macam. Tunjukkan ayatnya. Sekarang pakai hadis Maryam. Ada hadis Maryam teman-teman. Bagaimana dia ingin gitu ya, cara-cara menipu. Malah dia bilang suruh baca. Kita suruh baca. Coba Baal anak baik ini, ketika kita menampilkan data, kita bacakan ayatnya, nomor ayatnya. Mereka coba bacakan katanya hadis Maryam. Coba teman. Lihat ya. Jadi itulah saya bilang, mereka ini tidak berani, mereka takut. Mereka takut untuk menampilkan datanya. Kenapa? Di sana tipu-tipu. Dia tipu-tipu, dia bilang dah. Makanya teman-teman, wajar saja kalau mereka ini di Amerika punah. Kristen ini punah di Amerika ya. Di Amerika punah, di Eropa punah, di Indonesia minoritas, OTW 5%. Yang mau tipu-tipu kita. Tidak ada teman-teman. Itu adalah ya teman. Itu adalah apa yang itu tipu-tipu oleh pertama itu oleh siapa saya lupa, debat ini apalagi Kristen. Dan sekarang yang membawakan Maryam itu sudah mau alap malah. Didaur lagi. Aduh, itu basi itu teman-teman. Bagaimana ya? Dia takut, saya bilang. Coba buktikan, mana, bukakan. Dia takut ya, nggak mau tampilkan. Jadi teman-teman, tentu Yesus dengan Isa alaihissalam itu beda. Kalau Isa alaihissalam ini dimuliakan gitu kan, yang dikuduskan gitu kan, nah seperti itu. Tapi kalau di Kristen, Yesus ini terkutuklah gitu kan, disalib, digantung, apa dia bilang. Jadi tidak ada seperti itu ya teman-teman. Jadi kita hanya menyampaikan aja kebenaran. Nah kalau ketika mereka mengatakan, oh Isa, Nabi Muhammad napasnya di Isa, buktikan. Itu adalah teman-teman, itu cerita yang didaur ulang oleh teman-teman Kristen dulu. Tetapi yang sekarang itu adalah sudah mau alap, yang menyampaikan itu sudah mau alap. Didaur ulang. Aku hafal itu, aku pinter kok.
Lu kalian lah. Dia gak berani. Ini Gak berani. Jadi beda ya. Jadi Isa alaihissalam itu beda sekali dengan Yesus ya. Jadi kalau Yesus ini di dalam Bible ini dikatakan terkutuk gitu kan. Sementara Isa alaihissalam ini adalah tidak terkutuk gitu kan. Maka dia minta tolong kepada Isa, katanya Isa. Dia takut untuk membuktikan mana datanya. Nggak berani dia. Dalam surat 3 ayat 1 Dia takut. Dia sebut-sebut tapi dia garang. Nanti kalau kita baca buka lain. Ya itulah teman-teman. Kita di sini ya apologet Islam ini, saya bukan apologet tapi saya ini memang satu barisan dengan apologet. Saya membentengi cara tipu-tipu mereka gitu. Saya naik tadi karena ada penipu. Sekarang ada lagi masuk penipu. Ya Allah, bilang ya. Jadi teman-teman inilah cara-cara mereka. Ya, coba tunjukkan, nggak ada. Tapi ya kita harus maklumi ya. Jadi Yesus dengan Isa ini beda ya. Yesus dengan Isa ini beda. Kalau Yesus yang diyakini oleh teman Kristen adalah Yesus yang Lucifer. Oh, sudah nyanyi dia sudah panik. Gimana host? Sudah nyanyi begini ya? Kasihilah saya, hubungan saya dengan teman. Sudah nyanyi gitu artinya sudah gulung tikar ini. Muhammad minta tolong sama Isa. Ya teman-teman. Jadi Yesus ini menurut data Galatia nomor 13 itu di neraka. Karena Paulus berkata Kristus telah menjadi Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Nah kalau terkutuk di mana tempatnya? Di neraka lah. Itu Paulus yang ngomong loh, bukan Islam. Terkutuk. Tolong. Aduh kasihan sih. Minta tolong nabinya. Minta tolong kasihan. Jadi Yesus ini jangankan masuk surga ya. Pegang pintunya aja enggak loh. Pegang pintu surganya aja enggak Yesus ini. Jangan kan masuk surga karena dikutuk kok. Oh, Paulus loh. Makanya Islam ini ya. Islam ini sangat memuliakan para nabi, tidak membeda-bedakan para nabi gitu kan. Tidak ada dalam Islam mengutuk para nabi utusan Tuhan. Mereka dimuliakan. Tetapi mereka apa? Mereka kutuk loh. Ampunilah masuk neraka loh. Ya Allah minta. Dia bilang oh masuk surga yang nggak mungkin lah Yesus masuk surga. Yang maha tinggi. Oh Paulus mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Ngeri. Lalu diklaim Yesus masuk surga. Masuk surga mana? Masuk surga. Masuk surga. Yesus masuk surga mana? Dulu gak ada GPS. Niatnya ke surga tapi belok ke neraka. Bagaimana dia bisa masuk surga? Dia belok ke neraka, dibakar di sana. Tapi jadi janganlah berharap Yesus masuk surga karena Yesus yang teman-teman harus bijaksana ya bahwa Isa alaihissalam itu adalah seorang anak yang memang yang disucikan oleh Allah yang dilahirkan seorang Bunda Maryam ya tanpa hubungan seksual biologis ya. Ya kalau di sana Aisyah dia bilang ya Yeshua Hamasyah bukan Yesus. Kalau Yesus itu masuk neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mereka itu mau lipat paham. Jadi masuk neraka dibakar Yesus ini. Yesus dibakar, digoreng di neraka. Allah Akbar kasihan.
Isa masuk surga. Bagaimana kalian ini akan diselamatkan oleh Yesus sementara Yesusnya sendiri dibakar di neraka? Malu kalian. Bagaimana kalian akan diselamatkan oleh Yesus sementara Yesus di neraka? Datang ke neraka. Bagaimana bisa? Kita mengatakan, Kecuali kalian akan sama-sama dengan Yesus di neraka. Kalau Isa alaihissalam para nabi itu pasti masuk surga. Nah, kalian Yesus masuk neraka. Ya teman-teman, mereka sudah panik ya ketika mereka akan tadi siapa itu pertama menipu. Nah sekarang menipu lagi. Coba baca hadis Maryam katanya. Hadis Maryam. Aduh teman-teman. Ya Allah ya tapi nggak apa-apa lah ya. Memang mereka Kristen ini disebarkan dengan segala macam tipu-tipu daya seperti ya kita tahu ya. Mereka tidak seperti itu ya. Makanya Isa alaihissalam, Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Daud alaihissalam gitu ya, semua dimuliakan oleh Allah, itu masuk surga. Tetapi kalau Yesus kemana? Ke neraka lah. Yesus ke neraka. Jadi saya sayang sekali ya teman-teman Kristen. Sayang sekali teman-teman Kristen selama ini berharap masuk surga. Di gereja jingkra, salto, nyanyi, kesurupan, mabuk, berharap masuk surga. Masuk neraka semua. Ini awalnya begini teman-teman. Ternyata Yesus itu menghakimi katanya. Tadi setelah kita tunjukkan yang menghakimi itu Musa, mulai panik dia. Mulai panik. Kristen dihakimi tidak oleh Yesus, tidaklah. Yesus hanya menghakimi 12 suku Bani Israel. 140.000 sudah dimateraikan. Oleh Yesus bilang sudah dimateraikan. Tidak untuk Bani Israel. 140.000 itu yang dimateraikan maka masuk surga. Yang dihakimi oleh Yesus ini dari suku mana saja? Pertama dari suku Yehuda 12.000 dimateraikan. Dari suku Ruben 12.000. Dari suku Gad 12.000. Dari suku Asyer 12.000. Dari suku Naftali 12.000. Dari suku Manasye 12.000. Dari suku Simeon 12.000. Dari suku Lewi 12.000. Dari suku Isakar 12.000. Dari suku Zebulon 12.000. Dari suku Yusuf 12.000. Dari suku Benyamin 12.000. Total 140.000 yang dihakimi oleh Yesus. Lalu oten Indonesia, Kristen Indonesia dari mana nggak masuk? Mana masuk dari suku mana dia? Tidak akan dihakimi. Apa kata Yesus tentang orang-orang yang tidak dimateraikan itu? Bagaimana kata Yesus makanya? Bagaimana orang-orang yang di luar 140.000 itu? Menurut Yesus, orang-orang yang tidak tercatat di Wahyu dikatakan begini, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis yang dimateraikan dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Yesus yang ngomong ya. Jadi mereka ini akan langsung dilemparkan. Jadi yang akan masuk surga ini hanya berapa? 140.000 saja. 140.000 dibagi 12 suku Benyamin dan 12 suku. Tidak ada suku Sunda, suku Batak, suku Manado, tidak ada. Suku Makassar tidak ada, suku NTT, suku Papua tidak ada. Yang tidak ada itu kemana? Di Wahyu 20 nomor 15 dikatakan begini, dan setiap orang-orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api neraka. Kasihan mereka. Sebentar, aku tegur ini. Kamu mau diskusi apa enggak? Kamu mau diskusi apa enggak, binatang bangsat? Buktikan mama. Kamu manusia kah binatang? Kamu bisa diskusi apa enggak? Saya bukurin 15. Udah di bawah binatang. Kamu biar
kok pakai melunjak kamu anjing. Bangsat memang ini. Kasih tempat malah begitu Dia- kamu. Kamu lihat dia diskusi tergu- apa enggak? Terguncang host tadi ketika yang dibilang hakimi Musa dan mereka tidak akan dihakimi kecuali oleh siapa tadi bilang Nyi Roro Kidul. Ada tertulis loh. Nyi Roro Ratu Ngidul, dari Nyi Roro Selatan. Ngidul. Bang Al. Iya dah. Ratu Nyi dari Roro Selatan. Ngidul apa Nyi Roro Kidul? Nyi Roro Ngidul apa Nyi Roro Kidul? Nyi Roro Kidul. Kalau kita googling itu kan Ratu dari Nanti Selatan itu datang siapa? itu dia, Bang. Jangan Ratu disebut dari semua. Selatan. Nanti datang nggak tahan kita. Nyi Roro Di Kidul Lukas aja bilang. di Lukas 11 kan kayak gitu. Pada waktu penghakiman Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama-sama orang dari angkatan ini dan ia akan hukum mereka. Ada tulisan Ratu dari Selatan. Loh, kok ada yang menghakimi Ratu Selatan? Oh, oten-oten Indonesia dihakimi oleh Ratu dari Selatan, Nyi Roro Kidul. Karena suka menjinahi wanita-wanita. Jadi Ratu Adil naik ke bumi. Hahaha. Ya, jadi kan mereka bilang Kristen ini bukan agama. Ya, memang bukan agama. Tetapi Yesus ini akan menghakimi orang-orang yang beragama. Yesus akan menghakimi orang-orang yang beragama. Kalau Kristen katanya bukan agama. Bahkan Yesus ini mengajarkan bahwa Yesus di Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Yesus ngomong, murid-muridnya harus beragama lebih dari para ahli-ahli Taurat. Itu beragama. Jadi keagamaan orang murid-muridnya harus lebih gitu. Nah Kristen bilang, oh iya, Kristen itu bukan agama. Memang bukan, Bu. Kalian tidak akan masuk kerajaan sorga. Yang akan masuk kerajaan sorga, Yesus bilang yang agamanya lebih dari ahli Taurat. Kalian dilempar ke medan neraka. Aku baru tahu ada hadis Maryam. Ini oten tipu-tipu. Sebenarnya aku Bang Deddy itu tahu saya Pak, paham itu. Itu saya paham, saya tahu jawabannya, mudah sekali itu. Cuman dia suruh tunjukkan dulu. Sebenarnya narasinya bukan seperti itu ya. Bukan seperti itu. Cuman mereka lah oten-oten pemakan babi ini kan biasa tipu-tipu. Itu kan pas. Ya kalau minoritas kan begitu ya. Kalau minoritas kita membedakan orang mereka ini kan gampang. Pertama makan babi kan mukanya jelek, bau gitu kan, kafir gitu, minoritas gitu kan. Nah seperti itu aja mereka ini tipu-tipu. Gampang kok. Iya. Ayo, pasien berikutnya. Sampaikan keluhannya nih. Nah, Bang Pintar Dikit. Selamat pagi, Bang Pintar Dikit. Tadi kenapa turun, Bang? Bang Pintar Dikit. Saya sudah sembuh, agak naik maksudnya. Bang Pintar Dikit. Nah, kok turun? Oke, Bang Unyil. Bang Unyil. Bang Unyil. Selamat pagi, Bang Logika. Pagi. Ya, udah bangun. Kok ketawa? Tapi Udah bukan untuk jadi konten. diawali pagi-pagi dengan ketawa itu kan membuat apa ya? Kita kan harus berbahagia. Betul, bahagia, awet muda, atau apalagi sehat. Keren lah. Harus ceria, harus ceria.
Kriteria sesakit Taurat bukan untuk Oten. Ini asik ini, tapi diskusinya harus apa ya? Harus cerdas, cermat gitu. boleh bang, boleh. Oke. Sama Bang Baal ya, tapi gantian bicaranya gitu biar enak. Jadi Taurat bukan untuk Oten. Coba coba apa landasan berpikirnya host membuat tema seperti ini? ya, Apa landasan berpikirnya ya karena hingga ada tema seperti ini? Ya Taurat kan diturunkan khusus untuk Bani Israel bang melalui Nabi Musa. Itu sih dasarnya dalilnya di surah Al-Maidah yang 44. Cukup sekian dan terima kasih. Singkatan padat dari saya bang. Oke, kita berpikir logika. Apakah zaman Musa Tuhan hanya menginginkan manusia menyembah Dia hanya dari Bani Israel? Kenapa bang? Apakah pada zaman Musa Tuhan hanya menginginkan umat yang menyembahnya hanya umat Israel? Logika berpikir dulu. Apakah pada zaman Musa? Apakah pada zaman Musa Tuhan hanya menginginkan umat yang menyembahnya adalah bangsa Israel, sehingga Dia mengirim aturan-aturan hanya kepada kaum Israel? Ya siapa yang mau jawab nih bang ini? Seharusnya sebenarnya dia yang harus menjelaskan, dia yang mengklaim mengambil kitab Taurat, bukan kita. Gampang kok, apa sih kalian ini? Kalian kenapa kalian ini mau mengcopy paste? Bang, saya jawab. Jawabannya tidak bang, karena Allah itu kan pada zaman Nabi Musa itu Allah itu tidak menginginkan hanya Bani Israel saja yang menyembahnya, gitu. Yeah. Dan Allah juga menginginkan seluruh manusia bahkan untuk menyembahnya. Tetapi Nabi Musa itu diutus secara khusus kepada Bani Israel. Itu sih bang jawaban saya. Oke. Lanjut bang Bal. Sekarang gini, Abang mengatakan Al-Quran. Abang pernah baca Al-Zariyat ayat 51? Al-Quran tuh loh. Apa bacanya? Abang pernah baca nggak? Dibaca aja. Mereka nih tadi Enggak, saya minta tanya. dasarnya tanya ke kita, sekarang nanya lagi kan? Apa kalian mau diskusi coba? Nah, Abang pernah baca nggak? Baca. Loh, pernah atau enggak baca ini? Oke sudah, baca, kau bacakan yang lengkap, tampilkan datanya. Apa isinya? Kalau Lo tanya lagi ini kalian. Jadi teman-teman, kita kembali ke topik bahwa apa? Kenapa Musa ini diutus kepada Bani Israel, dan kitab Taurat ini adalah untuk Bani Israel ya. Yesus pun demikian ya, diutus kepada Bani Israel. Yesus ini tidak bawa pengajaran sedikit pun. Karena Yesus ini melanjutkan, sabar dulu bang, sabar dulu nih, bicara topik dulu bang. Nah, jadi coba itu. sabar dulu, kita bicara topik di sini. Gimana diskusi Komalanda ini? Baru ngomong aku, baru tadi di mute oleh host suruh bicara. Jadi kembali lagi bahwa Taurat itu hanya untuk Bani Israel ya, kepada Bani Israel. Kenapa saya bicara dipotong terus host? Saya tadi di mute terus loh. Jadi teman-teman, ketika berbicara hukum Taurat, bahwa hukum Taurat ini hanya diutuskan untuk Bani Israel ya. Dan sama halnya ketika Yesus kepada Iya, dengarkan dulu bang berlogika. Iya, tadi suruh saya membaca. Ketika saya mau membaca, Anda tadi tuh Anda minta penjelasan tadi tentang hukum Taurat, Saya apa mau landasan membaca. berpikirnya Saya mau membaca. tentang Taurat, Tadi bukan kan untuk sudah saya Oten. bacakan. Sekarang saya mau jawab, nggak boleh. Udah baca aja. Ada yang suruh membaca. Turun aja lah, nggak bisa di. Turun. Tadi dia bertanya. Takut, nggak bawa dalil, takut. Tadi saya suruh mengatakan apa sih dasarnya Taurat bukan untuk Oten. Kan saya jawab. Malah saya mute dulu karena saya mempersilahkan host untuk menyapa dan lain-lain kan. Tidak mungkin saya langsung menanggapi gitu kan. Apa sih ininya gitu. Nah, saya mau jawab karena host suruh open mic, ya saya buka lah, gampang kok. Gitu teman gitu ya. Ayo Ten, naik Ten. Janganlah kau naik tipu-tipu lah.
kalian udah minoritas, memakan babi, jelek, busuk, muka petak-petak gitu kan, kafir lagi, ngeri nggak kalian? Jangan menghujat ya, tapi kita jangan menghujat. Benar-benar. Bang Al menghina boleh ya, menghujat nggak boleh ya? Hahaha. Nggak boleh menghina juga nggak boleh. Kita kan berbicara data kan, mereka biasanya ciri-ciri mereka ini kan petak-petak gitu kan, jelek gitu kan, bau ya, karena kan mereka kan tidak mengenal toharoh ya, mensucikan diri dari hadas kecil, hadas besar gitu kan. Kadang-kadang kalau perempuan pun kalau pipis, maaf ya, pipis nggak pernah cebok gitu kan, seperti itu. Bagaimana kita bisa mengatakan dia wangi segar? Coba kalau muslimah Bunda Sari, pasti kan wangi segar gitu kan. Tidak hanya setiap wudhu aja pasti dia bersihkan gitu kan, ininya, kemaluannya gitu kan, apalagi pipis gitu kan. Jadi bersuci terus, bersih, wangi gitu loh. Nih, ngundang lagi, tapi nggak Naik kondusif lagi dia, naik komalnya. lagi bawa dalil, woi. Logika, bawa dalilmu. Kok nggak ada beli HP kau satu lagi? Itu nih, kalian mengundang, tapi kalian nggak sopan terhadap tamu. Ya biarkan dulu apa yang disampaikan. Tapi Kaltim, Bang Edi, Anda mengundang saya, tapi Anda tidak mempersiapkan yang sebaik-baiknya. Bang Iya Edi. silakan Bang, makanya saya bilang Bang Baal, Oke, nggak apa-apa kita saya ada ya, gini. dia. Oke silakan. Nah, kan ngomong lagi dia, abang bisa nggak mengkondisikan Komal abang? Kenapa sentimen dari dulu kau sentimen sama saya ketawa aja nggak boleh? Saya bukan sentimen, Anda berbicara tidak pada saatnya gitu loh. Saya tidak berbicara, saya ketawa. Nah, kan masih ngomong juga dia Bang Dedi. Bang Dedi Host, mau nggak? pakai waktu host, pakai timer host. 5 menit. Kok yang Bang Dedi mau nggak? Mau diskusi bagus nggak? Kalau nggak, saya turun aja. Saya nggak suka dengan Dia orang-orang takut yang ya. kekanak-kanakan gini. Loh kok kenapa sih emosi sama si Baal? Dia si Baal ini namanya anak baik kok. Bang Dedi atur aja lah Komalnya, saya turun. Baal aja. ini anak baik loh. Anak Anda mau masukkan baik. orang-orang yang nggak bagus sih. Bang Baal kasih. Ya biarkan dulu. Jadi ini mau ngatur Komal Islam lagi. Enak-enak aja kau ini. Udah kafir, jelek, minoritas, miskin lagi, ngatur lagi umat Islam. Udah jelek petak hidup lagi. Hidup lagi. Mau ngatur Islam lagi. Kau sudah pesek, hidungnya menjadi kembang-kembang, hidup kok lagi ya. hidungnya. Oh kembang-kembang Hidungnya kembang, hidungnya. mirip hidung dewa itu, penggokong. Oh, Ten mau ngatur umat Islam begini begitu. Sementara dia nggak mau diatur. Nggak salah. Yang lucunya hidung Oten ini, hidungnya kembang ke atas semua, kenapa gitu ya? Oh ngeri ya. Data valid ya. Serius? Oh pantesan. Hidungnya tuh Oten. kembang-kembang ke atas, lubangnya tuh kelihatan. Kalau hidung sunggokong kan kembangnya ke bawah. Kalau Oten nih maaf ya, saya punya kenalan perempuan ya. Kalau datang bulan, maaf ini kita dewasa sedikit ya, mungkin dewasa Bunda ya. Kalau muslimah Indonesia kan, muslimah ya, kita tahu kalau datang haid itu kan kadang-kadang setiap wanita kan berbeda-beda kan, datang bulannya ada banyak, ada sedikit gitu kan. Nah, ketika banyak itu kan sering ganti itu kan pampasnya itu ya, kalau bilang pampas gitu kan. Sering ganti, tidak mengenal waktu lah. Mungkin satu hari bisa 4 kali, 3 kali diganti kan. Kalau Oten tuh enggak loh. Satu, bukan pempes, mereka itu kayak kain gombal gitu, kain gombal, kain lap gitu. Itu 3 bulan, kan 3 masa berarti ya, 3 kali datang haid. Nggak ganti-ganti loh. Oten batal ya Allah, gila dia lagi dicuci lagi Oten itu. Saking miskinnya Oten, luar biasa Oten. si logika itu, si Ginting itu dari dulu dendam sekali. Si Ginting kan itu, Iya. Si Ginting itu, ya dendam sekali sama saya setiap diskusi dengan saya. Aku tahu deh si Ginting kan dendam sekali. Ada Ginting cepet, ada Ginting ini kan, Iya. sama si Ginting gitu. Alah. Perajuan nonton ini. Maju aja kerjaan. Iya, maunya dia kita dengar tapi dia nggak mau dengar kita loh. Baru dia mau ngatur lagi. Kafir mau ngatur minoritas, ngatur mayoritas, gimana? Kocak.
Ini Candy ini kafir juga nih Candy ini. Bangun kau Candy. Si Candy yang dulu masalah, tuh, bukan? Hmm? Si Candy yang dulu masalah, bukan? Bukan. Oh. Nanya ada si Anu nih. David. Selamat pagi Bro David. Pagi, salam. Ya. Kita berdiskusi ya pagi ini ya. Nanti sama Bang Baal tuh. Pagi, Bang Baal. Pagi bro. Mudah-mudahan keluarga Anda luar biasa hari ini ya. Amin. Diberkati oleh Tuhannya Yesus ya. Amin. Tuhan Yesus. Iya, diberkati oleh Tuhannya Yesus gitu. Itu tahu. Nah, gini, jadi Taurat itu memang datang kepada Bani Israel ya, yang diturunkan oleh Musa alaihissalam gitu. Kalau Mazmur, Zabur ini kepada Daud. Kemudian kalau Injil, kalau dalam Injil itu diturunkan kepada Isa alaihissalam. Kalau di kalian mungkin Bible ya. Tapi bukan kepada Kristen. Jelas itu kan ada peruntukannya kepada siapa, kepada bani apa kan jelas seperti itu ya. Silakan Bang. Betul sepakat. Tuh, lanjut Bro David. Ya, sepakat tadi. Sepakat. Tapi saudara Anda tadi ya, sampai nangis kelihatannya turun. Nggak sepakat ini Bang. Tentunya nih, memang di Kristen ya di Kristen selalu ada perbedaan gitu loh. Anda tidak sepakat, sepakatnya kenapa, dan yang tidak sepakat menanggapinya gimana Bang? Silakan. Taurat itu memang tertulis di Alkitab dikhususkan kepada Bani Israel. Nah, kalau misalnya ada yang bertanya sama orang Kristen, kenapa kami nggak disunat? Karena aturan sunat itu ada di Perjanjian Lama di dalam hukum Taurat. Jadi saya kan katakan bahwa itu dikhususkan kepada Bani Israel, kepada Abraham dan keturunannya, contoh. Atau dan intinya orang Kristen itu tidak terikat pada hukum Tauratnya Musa, tapi terikat pada hukum kasihnya Kristus. Ya. Jelas suara saya. Jelas gitu ya, jelas sekali gitu ya. Jadi poinnya seperti itu, memang bukan untuk Taurat. Tetapi kenapa di Bible ditempel seperti itu bahwa tentang hukum Taurat? Ya kami nggak terikat pada aturan-aturan dalam Perjanjian Lama. Itu kan kenapa ditempel itu untuk mengerti sejarah sih, sebagai rujukan sejarah dari. Nah, kalau kita bicara, Yesus misalnya mengatakan bahwa dalam Taurat Musa ada tertulis tentang aku. Tanpa Perjanjian Lama kami nggak tahu itu tertulis di mana misalnya. Tapi kalau bicara aturan, kami sama sekali tidak terikat pada hukum Taurat Musa. Iya, karena kalau di Ulangan 4 7 sampai 8 dikatakan yang mempunyai untuk menjalankan kewajiban hukum Taurat adalah bangsa Israel. Jadi Taurat ini identik dengan Israel, bukan umat manusia secara umum gitu kan. Bukan secara umum, tapi khusus kepada Bani Israel. Nah, Yesus ini adalah praktisi Taurat ya. Betul. Dia praktisi Taurat, dia tidak membawa ajaran baru. Kalau menurut saya tidak membawa ajaran baru, tetapi ajaran Musa, ajaran para nabi, ajaran Daud yang secara kontinu, secara estafet dia lanjutkan gitu ya. Seperti itu kan. Yesus itu kan praktisi Taurat karena dia kan memang keturunan Yahudi, dia kan Bani Israel.
Jadi wajar kalau Yesus melakukan hukum Taurat itu. Tapi nggak ada satupun perintah Yesus yang meneruskan Tauratnya Musa itu kepada para pengikutnya, nggak ada. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, kasihlah Allahmu, kasihlah sesamamu. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus merangkum seluruh hukum Taurat itu dalam dua hukum kasihnya. Artinya secara substansi hukum kasihnya Kristus itu tidak bertentangan dengan hukum Taurat. Dengan melakukan hukum kasihnya Kristus itu kita sudah melakukan seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi saya akan katakan bahwa orang Kristen itu terikat pada hukum kasihnya Kristus yang secara substansi itu sama dengan hukum Taurat itu sendiri, tapi bukan hukum Taurat Musa yang tertulis. Kalau ada yang bicara lagi tentang ajaran kasih, itu adalah ajaran Taurat, Bang. Bukan ajaran Yesus. Saya bilang tadi kuncinya bahwa Yesus tidak membawa ajaran baru, tidak melakukan apapun, tidak perubahan terhadap hukum-hukum Taurat. Cuman gaya bahasanya Yesus seperti itu. Jadi Yesus ini adalah praktisi Yahudi, ada sepakat tadi. Jadi tentang hukum ajaran kasih itu adalah hukum Taurat, Bang. Dia hanya karena masanya sudah berbeda, kurang lebih berapa tahun ya, 1000 tahun mungkin setelah Musa atau 900 tahun setelah Musa, dia menyampaikan dengan bahasa pada saat itu gitu loh. Tentang ajaran kasih itu adalah copy paste dari ajaran-ajaran Musa, di copy paste oleh Yesus dengan gaya bahasa seperti itu. Tentang hukum yang pertama, kasihlah Allah, hukum yang kedua adalah kasihilah manusia, itu copy paste dari hukum Taurat gitu loh. Tentang ajaran kasih ini, ajaran kasih dari dari Taurat juga gitu, di copy paste oleh Yesus gitu. Seperti itu, Bang. Contoh ya, contoh Matius, Anda kan menggunakan contoh lah ya. Matius 22, 37, 38. Contoh nih ya. Yesus ini bukan plagiat ya, kalau ya mungkin sekarang plagiat, tetapi sebenarnya Yesus sedang mengulang ajaran kasih pada hukum Taurat. Matius 22, 37. Jawab Yesus kepada mereka, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ini kalimat-kalimat dari Taurat ya ini. Bukan pernyataan Yesus langsung loh ini. Dia copy paste. Copy paste dari mana dia mengambil? Anda baca di Ulangan 6 ayat 5. Sama persis kalimat yang disampaikan oleh Yesus itu mengutip Ulangan 6 ayat 5. Jadi Yesus tidak membawa ajaran baru. Di Ulangan ayat 5, 6 ayat 5 dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Nah, jadi bukan Yesus ini hukum Taurat disamerikan lah ya, disimpulkan atau diringkas lah. Tidak seperti itu. Dia sama sekali tidak membatalkan hukum Taurat. Cuman mengingatkan kembali bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan kepada Bani Israel pada saat itu ya sudah melenceng, sudah melakukan hukum-hukum nenek moyang lebih utama dari hukum Tuhan. Dia bilang harus kembali lagi kepada Tuhan. Jadi tentang hukum yang utama, yang terutama, yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, di copy paste ini dari kitab Taurat. Di copy paste. Jadi Yesus ini praktisi memang. Dia cerdas. Itu mengutip Ulangan 6 ayat 5 yang bunyinya sama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Itu sama persis. Dan hukum yang kedua, dia bilang apa hukum yang kedua? Di Matius 22:39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu. Ini apa pernyataan Yesus? Bukan. Ini adalah mengutip ajaran Musa. Dia kan praktis ajaran Musa. Nah, kemudian diulang oleh Yesus gitu ya. Baca Imamat 19 ayat 18. Dikatakan, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah engkau menurut dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan, dia bilang, Imamat 19:18, melainkan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri.
Itu. Jadi Yesus tidak membawa ajaran baru, tetapi dia adalah praktisi yang melakukan ajaran-ajaran para nabi, para Musa, Daud secara estafet diulang lagi, di-refresh lagi. Orang-orang Yahudi yang sudah kayak ular beludak itu yang melupakan ajaran Musa, ajaran Daud, ajaran para nabi, mengutamakan ajaran nenek moyang seperti itu. Itu adalah copy paste dari Imamat 1918, Bang. Begitu, Bang. Jadi bukan ajaran Yesus tetapi ajaran Tuhan yang sama, Tuhan yang sama ya, Abraham, Ishak, Yakub ini mempunyai Tuhan sama dengan yang Tuhan yang disembah oleh Yesus. Jadi pengajarannya sama, tidak ada bedanya. Begitu, Bang. Ya kalau kita baca di Lukas 16 ayat 16 tuh Yesus mengatakan apa, bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Ya, artinya ada masa berlakunya. Jadi apakah Yesus seperti yang dikatakan tadi estafet ya, meneruskan ajaran hukum Taurat Musa diteruskan kepada para pengikutnya? Itu enggak sama sekali. Yesus justru menegaskan bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi itu punya masa berlakunya. Nah, ketika Yesus mengatakan jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, aku bukan datang untuk meniadakannya melainkan untuk menggenapinya. Yang menggenapi itu maknanya banyak ya. Yesus itu datang untuk melakukan seluruh tuntutan hukum Taurat itu dengan sempurna yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Semua manusia itu gagal, termasuk para nabi, gagal melakukan hukum Taurat itu. Daud pun yang dikatakan kekasih Tuhan, bermazmur, banyak mazmur yang ditulis oleh Daud itu, dia pun gagal melakukan hukum Taurat. Artinya kita itu tidak mampu melakukan hukum Taurat itu. Maka Rasul Paulus mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Maksudnya bukan Taurat itu kutuk. Kutuk artinya pelanggaran yang dilakukan oleh manusia itu menyebabkan kutuk. Jadi Kristus itu melakukan penebusan terhadap kutuk atau pelanggaran yang dilakukan oleh manusia yang menyebabkan kutuk itu gitu. Jadi Taurat itu tidak berlaku. Makanya Rasul Paulus itu mengatakan dengan mati sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Artinya yang tertulis itu tidak berlaku lagi bagi pengikut Kristus. Salah satu contoh tentang hukum kurban, itu semua bayang-bayang. Wujudnya adalah Kristus. Kristus itu sudah menyempurnakan hukum itu dengan kematiannya di kayu salib, kurban yang sempurna. Maka kita tidak perlu lagi melakukan kurban hewan. Jadi ketika sudah disempurnakan hukum, tentulah kita memakai hukum yang sempurna. Kita tidak memakai lagi hukum yang lama gitu. Iya, kalau tadi dikatakan sampai Yohanes itu tentang tidak betul ya, pengertiannya bukan situ ya, bahwa kalau saya mengkaji secara objektif di situ bahwa yang dimaksud adalah tentang nubuatan Yesus gitu kan. Yesus. Kenapa tidak benar bahwa hukum Taurat sampai Yohanes? Karena Yesus saya bilang tadi masih mengutip kitab Taurat. Artinya apa? Memang kitab Tauratnya masih berlaku sampai Yesus pun Anda mengaminkan bahwa Yohanes dengan Yesus duluan siapa? Yohanes Pembaptis. Lalu setelah Yohanes Pembaptis apakah hilang hukum Taurat? Tidak. Buktinya Yesus melakukan. Bahkan nanti yang menghakimi kalian ini siapa? Musa. Yang menghakimi kalian kan Musa. Kalian maksudnya orang Yahudi, ini orang Israel, Bani Israel, bukan Kristen kan tidak dihakimi. Di Yohanes 5 dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu, menghakimi kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu, menghakimi kamu adalah Musa. Yesus yang ngomong. Yes, makanya Yesus ini adalah praktisi Yahudi, dia tunduk taat kepada hukum-hukum Taurat. Dia melakukan juga tentang hukum-hukum Taurat. Seperti itu, Bang. Jadi kalau tentang Yohanes tadi bukan artinya tidak berlaku di zaman Yohanes. Buktinya Yesus masih melakukan. Malah mengatakan bahwa nanti yang menghakimi ini hukum Musa. Bukan hukum Yesus. Seperti itu, Bang. Makanya Yesus ini tunduk kepada hukum Taurat. Maka selama pengajarannya, kenapa Yesus melakukan hukum-hukum Taurat gitu? Dia bilang apa? Nah, ada tertulis demikian pada kitab Taurat Musa, kitab para nabi, kitab Mazmur, kasihannya Allah, kasihanlah manusia. Dia copy paste semua dari kitab-kitab Taurat. Harus melakukan hukum-hukum Taurat seperti itu, Bang.
Ya terus kalau kalau maknanya bukan Taurat itu punya masa berlaku, terus maksud Yesus berkata demikian apa? Itu yang harus dijelasin. Iya itu makanya saya bilang kalau Anda mengklaim demikian tentunya tidak ada apa antitesis atau tidak ada yang berkontradiksi menurut saya. Itu maknanya berbeda. Itu maknanya tentang nubuatan Yesus bahwa diakhiri nubuatan Yesus dalam kitab Taurat ini dengan datangnya Yohanes. Sampai Yohanes, maka Yohanes itu menjelaskan menyambut memberi jalan tentang kedatangan Yesus. Yohanes itu kan membuka jalan untuk Yesus. Itu maksudnya, Bang. Ya, tapi di situ tertulis hukum, Pak. Hukum Taurat dan kitab para nabi hanya berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Hukum, Pak, itu bicara tentang hukum yang berlaku. Iya toh. Nah, artinya pada zaman Yohanes itu Yesus Kristus sedang melakukan penggenapan gitu. Nah, ketika di atas kayu salib Yesus berkata apa? Sudah selesai. Nah, ketika sudah selesai semua itu sudah digenapi oleh Kristus sendiri, maka tentulah kita tidak terikat pada hukum yang lama. Tapi hukum yang sudah digenapi oleh Kristus. Salah satu contoh hukum kurban. Hukum kurban itu nggak berlaku lagi bagi orang Kristen. Kristus sudah menyempurnakan hukum itu lewat karyanya di atas kayu salib. Sudah sempurna, Pak. Tentu kita memakai hukum yang disempurnakan oleh Kristus. Tidak perlu lagi hukum yang lama. Karena itu hanya bayang-bayang. Dalam kitab Ibrani dikatakan itu hanya bayang-bayang. Sedangkan wujudnya adalah Kristus. Gitu. Jadi ketika Bapak mengatakan itu tidak berbicara tentang hukum Taurat, padahal itu tertulis jelas hukum Taurat, maka Anda harus menerangkan bahwa itu berbicara tentang apa, Yesus? Iya, saya sudah saya bacakan ya. Jadi dikatakan bahwa Yesus ini adalah tunduk kepada hukum Taurat, seperti takluk kepada hukum Taurat. Artinya Yesus ini memang praktisi. Nah, Anda seharusnya ada yang harus menjelaskan setelah saya sampaikan. Saya sudah sampaikan bahwa itu tentang nubuatan Yesus yang membuka tentang apa-apa yang ada di dalam Taurat seperti itu. Makanya Yesus berkata di Lukas 16 ayat 17 dikatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Jadi bukan datangnya Paulus Yohanes itu datang langsung batal hukum Taurat, tidak seperti itu. Itu Yesus yang mengatakan. Dia mengutip dari mana? Dia mengutip dari Ulangan 27:26. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Jadi ada hukum-hukum Taurat yang harus dilakukan. Makanya Yesus datang ini untuk apa? Dia bilang, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, dia bilang. Yohanes 14 dikatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yesus disunat, Yesus puasa, Yesus sujud, dia bersyukur, menegakkan. Orang yang percaya, dia bilang harus melakukan yang apa aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Nah, kalian kan tidak melakukan hukum Taurat. Memang betul. Kalau Kristen tidak melakukan hukum Taurat itu betul, karena hukum Taurat untuk Bani Israel, untuk pengikut Yesus gitu ya, seperti itu. Ketika Anda saya tidak sunat karena itu untuk hukum Yahudi atau Bani Israel. Betul, Kristen memang bukan Bani Israel. Makanya tidak ada kewajiban untuk mengikuti ajaran Yesus. Makanya Kristen bukan ajaran Yesus. Saya ulang, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Melakukan, dia bilang, melakukan juga. Nah, kalian kan tidak puasa, tidak, Yesus tidak ke gereja, kalian melakukan ke gereja. Ya kan, Yesus tidak ke sinagoge, Anda tidak melakukan. Nah, seperti itu. Makanya memang betul kalau kalian mengklaim bahwa kalian tidak melakukan hukum Taurat, sudah betul, karena kalian ini bukan Bani Israel gitu, Bang. Ya, tadi pekerjaan-pekerjaan itu di ayat berapa? Yesus berkata pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Dan siapa percaya kepada aku, ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Pendeta Otak Waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Luar biasa Api Kartim kedatangan pendeta pada pagi hari ini guys. Kita berikan tepuk tangan sambutan yang sangat meriah buat pendeta otak waras. Ya, informasi buat teman-teman sekalian. Saya ini sama Pak Ali satu perguruan, kan sudah belasan tahun di Pakitan, ya. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih sudah bukan. Itu ada di Yohanes 14:12 tadi Bang. Nah, Anda baca di situ. Kemudian apa? Lanjutnya Yesus dalam pengajarannya ya. Tapi bukan untuk, sekali lagi, ini bukan untuk Kristen. Yesus untuk kepada Bani Israel. Dia bilang begini. Karena itu siapapun yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, siapapun, ya, everybody, siapapun yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Itu neraka maksudnya. Tetapi dia bilang, siapa yang melakukan, mengajarkan perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Luar biasa Yesus. Tapi sekali lagi ini untuk Bani Israel ya, untuk murid-muridnya, bukan untuk Kristen. Dan Anda sudah mengaminkan bahwa Kristen tidak melakukan hukum Taurat karena untuk Bani Israel. Betul. Saya ulang, Matius 5 dikatakan begini. Karena itu siapapun yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang-orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Maksudnya ini luar biasa ya. Jadi kalau Anda mengatakan hukum Taurat ini tidak berlaku, ya betul untuk Anda. Tetapi kalau mengatakan kalian sampaikan lagi ke adik-adik, ke anak, mengatakan begitu, maka kalian ini tidak akan masuk kerajaan surga. Tetapi kata Yesus, siapa yang melakukan, pertama melakukan, dan mengajarkan, kedua mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang paling tinggi dalam kerajaan surga. Luar biasa. Motivator dia. Yesus ini adalah rabi, dia adalah guru, dia adalah sebagai motivator, dia juga adalah sebagai pelaku sendiri, sebagai eksekutor juga dia melakukan seperti itu, memberi contoh juga, dia luar biasa. Dia bilang yang melakukan hukum-hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Luar biasa Yesus. Kristen punya kewajiban nggak? Tidak. Ini diseruan untuk Bani Israel. Tidak ada kewajiban. Makanya Kristen kalau menurut ayat ini tidak akan masuk kerajaan surga. Demikian. Silakan Bang, ini Bang Pendeta Waras kalau mau masuk. Silakan Bang. Terima kasih Bang. Sambut dulu ya yang baru datang. Bang Roni Simanjuntak, selamat pagi my brother. Selamat pagi. Oke, kita di sini diskusi ya Bang Roni ya. Diskusi kita kondusif. Iya. Terima kasih buat penonton ya Bang Roni. Oke. Ya. Oke, silakan Bang Otak Waras kalau ingin menyambung. Ya, saya sedikit saja saudaraku terkasih ya. Saya selaku penginjil ya, yang menginjil banyak. Ya. Saya selama ini banyak menginjili para pendeta dan pastor ya. Namun hari ini kayak saya sepertinya turun pangkat ya, menginjili para jemaat Kristen gitu. Tapi nggak apa-apa ya, untuk demi kebaikan bagi banyak sadar, nggak masalah. Saya turun ke bawah. Jadi kalau saya simak dari perdiskusian ya yang terjadi selama ini kepada teman-teman Kristen, sepertinya mereka selalu salah dalam memaknai Bible. Ya, artinya apa? Mereka hanya menggunakan doktrin yang bertabrakan dengan isi Bible. Dan saya yakin dan saya curiga juga, jangan-jangan ini ada Yesus lain yang mereka sembah. Karena menurut Bible sendiri, Yesus di situ dikatakan seorang yang taat hukum Taurat pertama tadi ya, seperti diterangkan sudah saya satu pelgur saya ini. Kemudian tidak pernah dikatakan hukum Taurat itu berubah, ya ditiadakan satu titik pun. Dan hingga hari ini orang Yahudi juga tetap memperdomani hukum Taurat itu. Nah, kemudian tiba-tiba kenapa dibatalkan Paulus? Ini siapa Paulus? Ini jadi pertanyaan besar. Kenapa dia begitu berani merubah ajaran Yesus?
Bahkan kalau Anda buka saudaraku terkasih ya di Ibrani 6, semua ajaran Yesus ditiadakan kata Paulus. Masih kita katakan dia rasul. Masih percaya kepada Paulus. Dan Paulus ini dikatakan di KPR 11 kok, lupa nggak salah ya. Sama KPR 24 ayat 5, dia ini adalah sekte sesat ya, yang merubah ajaran Yesus ya, yang mengobok-obok ajaran Yesus. Bahkan kalau kita baca kemudian di akhir KPR itu dikatakan dia ini akhirnya dihujat oleh orang Yahudi karena dianggap mempertentangkan ajaran hukum Taurat. Sehingga akhirnya dia disidangkan dan mati dalam kondisi sadis. Jadi saya curiga, mohon maaf ya, saya selaku mantan penyembah Yesus, saya belajar Bible dan saya saat ini evangelis, penginjil, meyakini sepertinya teman-teman Kristen salah sembah. Yesus itu adalah seorang anak manusia, anak Bunda Maria yang diturunkan Tuhannya sesuai dengan Yesaya 19:20, Yohanes 3:34, Yohanes 17:8 sebagai penyampai firman kepada umat manusia, kepada umat Israel, bukan manusia. Karena di Yohanes 7:9 katakan, "Aku untuk kalian, bukan untuk dunia." Dan juga di Matius 19, di Wahyu juga sebelumnya ya, dia akan menyiapkan 12 tingkap-tingkap untuk 144.000 orang Israel, suku Israel. Bahkan di Matius 19 dikatakan Yesus pada penciptaan kembali, artinya setelah persidangan atau apa namanya istilahnya, orang-orang disidangkan itu ya, di akhir zaman, dia anak manusia akan menghakimi tetap 12 suku bangsa Israel. Tidak ada perubahan. Makanya di Ibrani 3 ayat 8, Yesus tidak pernah berubah dulu, kini, sampai selama-lamanya. Jadi Yesus yang manusia itu tidak mungkin jadi Tuhan dan tidak mungkin berubah menjadi Tuhan menjadi manusia. Jadi Yesus itu adalah Nabi Rasul sesuai dengan nasi Yesus sendiri di Markus 6 ayat 4, di Lukas 4:24 ya. Dan orang-orang sejaman dia tidak pernah mentuhankan dia, menganggap dia Nabi ya. Hosana, Hosana, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Tiba-tiba setelah Yesus mati dan bangkit, difitnah menjadi Tuhan. Jadi saya yakin, terakhir ya, saya yakin teman-teman Kristen salah sembah. Karena yang Anda sembah mungkin Yesus buatan Yunani. Karena dikatakan Paulus, jangan memberitakan Yesus lain daripada yang kami beritakan. Jadi saya yakin ada banyak Yesus. Karena pendeta Hendritan juga mengatakan Kristen itu ada 3 Yesus. Terima kasih kawan-kawan semua. Lanjutkan. Langsung aja Bang Bang David atau Bang Roni dari Kristen lah kalian. Ya, sepengetahuan saya Paulus tidak pernah merubah-rubah hukum Taurat. Adapun hukum Taurat itu sudah digenapi oleh Yesus sebagaimana di Markus 12:29 bahwa kasihilah Tuhan Allahmu, dan begitu juga yang kedua kasihilah sesamamu. Itu saja hukum Tauratnya, aman kok. Hukum Taurat itu Bang, ada 613 mispot Bang, abangku. Ya, ada hukum positif, hukum negatif Bang. Jadi semua itu hingga detik ini masih dipedomani oleh orang-orang Yahudi. Nah, kenapa kitab Yahudi menempel di Perjanjian Baru di kitab Kristen, tetapi tidak diimani, hanya nempel, hanya jadi pajangan, bahkan diobok-obok. Makanya orang Yahudi marah kepada Kristen. Belakangan semalam juga Natal kemarin sudah berabrik kan Natal Kristen ya. Karena orang itu kecewa dengan kalian. Tidak diakui kitab Perjanjian Lama versi Septuaginta. Terjemahannya banyak kesalahan, banyak diobok-obok abangku. Terima kasih. Bang Otak, aku sedikit. Bang Otak, aku mau tanya dulu Bang Otak. Kalau mengimani itu harus menjalankan ya Bang Otak ya? Betul gak Bang Otak? Gini saudara terkasih, begini saudaraku ya. Pertanyaan saya, kenapa kitab kitab Perjanjian Lama Separia itu mentrok semuanya ada di Perjanjian Baru, satu bundel, tetapi tidak kalian jalankan? Kenapa yang hanya jadi pajangan? Enggak, bukan. Yang aku tanya, kalau kita mengimani itu harus menjalankan enggak? Kalau Anda mengikuti Yesus orang Yahudi yang tak hukum Taurat, harus Anda ikuti dong.
Enggak, Kan di Bibel pertanyaan Anda saya- dikatakan, sabar. Bibel Anda kan menegaskan di Matius 5:17 sampai 19 sampai 20 kalau salah ya. Ya, Yesus dan hukum Taurat. Yesus orang hukum Taurat. Anda mengaku pengikut Yesus. Tapi faktanya kalau saya bedah-bedah tidak satu pun ajaran Yesus yang kalian ikuti, sudah aku terkasih. Tidak satu pun. Iya, bukan Kalian hanya Bang mengklaim Otak. pengikut Yesus. Bang Otak, pertanyaanku sederhana loh. Iya, Kalau kita jawaban saya mengimani, sederhana. ya harus Jawaban menjalankan saya atau sederhana. tidak gitu loh. Iya atau Jawaban tidak. sudah sederhana. Kalau Anda yang namanya mengimani ya Anda laksanakan dong. Oke, baik. Kenapa? Karena Anda mengaku pengikut Yesus. Baik, Tapi tidak satu titik, tidak satu biji pun, tidak satu poin pun ajaran Yesus yang kalian ikuti. Buktikan sama saya mana ajaran Yesus yang Anda ikuti. Baik. Bang Otak, umat muslim itu harus beriman pada Taurat, Zabur, dan Injil nggak? Saya punya data 10 hukum Taurat yang ada di ajaran Musa itu ada di Al-Quran. Paham kau? Enggak, iya, Dan iya, semua iya. itu Iya, iya, dijalankan. betul. Oke. Oh, berarti umat muslim wajib menjalankan syariatnya Musa, betul? Karena kami Islam, ya, saya sudah musuh Islam ya. Karena kami Islam, ada Rasul kami yang yang menjadi teladan kami dan menjadi kiblat kami dan menjadi tokoh kami, ya. Kami mengikuti syariat apa yang dibawakan Nabi Muhammad SAW. Loh, tadi katanya kalau beriman Loh, pada Taurat Anda harus mengikuti menjalankan Taurat. Anda mengikuti Yesus gak? Bukan, gini Anda Bang. enggak. Bang Otak, tadi kan Anda mengatakan David. beriman itu harus melakukan. David. Ya. Betul gak Bang Otak? David. Anda mengaku pengikut Yesus gak? David? Betul. Ya udah, kalau Anda mengikuti Yesus, apa yang Anda ikuti? Cara Ayo. hidupnya, perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan Esa. Anda imani nggak? Imani dong, kenapa enggak? Oke, siapa Tuhan yang Esa tuh? Apa? Siapa Tuhan? Yang Esa menurut Yesus itu? Ya, Bapa. Bapa. Nah, Yesus menyembah Bapa. Kenapa kau tidak menyembah Bapa? Kenapa kau menyembah Yesus? Saya menyembah Bapa, kata siapa saya enggak menyembah Bapa? Loh, siapa menurut Anda Yesus itu? Tuhan atau manusia? Tuhan dan manusia. Nah, ini kau Gabrul. Jadi makanya Anda banyak belajar ya, jangan hanya bicara doktrin. Saya selaku mantan penyembah Yesus mempelajari. Justru Anda dalam beriman itu gampang. Kemarin Anda mualaf, balik lagi Anda. Berarti Anda main-main dengan agama. Jangan ke pribadi lah. Enggak gini Enggak, Bang Otak. itu fakta. Bang Otak. Makanya. Bang Otak gini Bang Otak. Makanya Tadi pelajar kan Anda dulu kalau mengatakan sebelum pindah. Itu. ketika kita beriman, kita harus menjalankan. Iya, iya. Berarti Anda harus melakukan syariatnya Musa, syariatnya Nabi Daud, dan syariatnya karena Yesus, ada betul? syariat baru yang dibawa Nabi Muhammad kepada kami. Itu Loh, kami artinya kami ini artinya Anda nggak mengikuti beriman ajaran dong Nabi pada- Muhammad. Kalau begitu Anda nggak beriman pada Taurat, Zabur, Loh, dan Injil. ajaran Nabi Taurat itu ada 10 hukum Taurat itu ada di Al-Quran. Saya bisa buka Iya. datanya kalau Anda mau. Iya berarti. Jangan misalnya ya sudah. hormat misalnya ya Tuhan itu Esa ada di Al-Quran. Kasihi ibu bapakmu ada, jangan membunuh ada. Terus apakah hanya itu syariat Musa? Ya, syarat Musa awal ada 10 hukum Taurat yang diterima di atas bukit Sinai. 2 loh batu. 613 misfot itu syariatnya Musa bukan? Iya, makanya tadi kan kawan saya Baal sudah menyampaikan sebenarnya itu untuk Yahudi. Tetapi seorang Yahudi Loh. taat hukum Taurat, dia melaksanakan ke 613 misfot. Nah, Bukan, Bang, kalau bukan, Anda bukan. mengaku pengikut Yesus, Anda ikuti Bukan ajaran begitu. Yesus. Iya, tapi Kami begini ini Bang. pengikut Nabi Muhammad. Bukan. Paham? Aku Sederhana. ya, Sederhana, aku ingin saudara, ya. klarifikasi pernyataan Sederhana, Bang Otak makanya yang hati kau jongkok. Apa yang saya ketika kita narasikan kau nggak nangkap. beriman pada sesuatu kita harus Makanya melakukan. kau Betul masih nggak? Kristen, karena apa yang saya narasikan kau nggak nangkap, ya? Kami selaku pengikut Nabi Muhammad, kami mengikuti apa ajaran yang diajar Nabi Muhammad. Kami mengikuti syariat yang dibawakan Nabi Muhammad. Kalian selaku pengikut Yesus, kenapa nggak kau ikuti ajaran Yesus?
Paham? Jadi kau jangan bertanya ulang-ulang. Hakimmu nggak sanggup nangkapnya. Paham Anda? Kalau kami mengikuti Yesus, dua hukum diberikan, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu. Siapa Yang Tuhan Allah kedua, itu? kasihilah sesamamu. Ya, siapa Tuhan Allah itu? Apabila kita mati rohani, kita tidak akan paham hukum Taurat dan juga tidak mengenal Tuhan. Mati Siapa? rohani. Sedikit Ustaz ini pendeta Otak Waras. Bang Roni, Anda mengutip tentang tadi hukum kasih. Saya sudah jelaskan tadi, mungkin Anda belum mendengar ya. Bahwa sebentar Bang Roni ya. Matius 22, 37, 38. Bunyinya begini. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ini adalah ajaran Taurat, bukan ajaran Yesus. Ingat, ini ajaran Taurat. Tadi pengikut Yesus sudah paham ya. Ini ajaran Taurat. Bagaimana Yesus ini merefresh lagi atau menyegarkan lagi ajaran-ajaran yang sudah diselewengkan oleh Bani Israel, yang lebih mengutamakan ajaran-ajaran nenek moyang daripada ajaran Tuhan, yaitu yang disampaikan Musa, Daud, dan para nabi. Nah, Yesus ini adalah mengutip tentang ajaran Taurat, artinya kembali kepada Taurat. Jadi Yesus tidak bawa pengajaran ya teman-teman. Yesus tidak membawa pengajaran baru, tapi dia adalah seorang pengajar yang melakukan ajaran Musa secara estafet dari Musa, Daud, dan para nabi. Di mana ini Baal anak baik bahwa itu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Di mana Yesus mengutip dari Taurat? Anda baca Ulangan 6 nomor 5. Saya bilang. Jadi ini hukum Taurat yang sedang direpres oleh Yesus, disegarkan lagi kepada pengikutnya pada saat itu, karena antara Musa dengan Yesus kurang lebih 900 tahun atau 1000 tahun, saya tidak tahu, kurang lebih seperti itu. Nah, disegarkan lagi. Anda baca di Ulangan 6 nomor 5. Catat. Jadi hukum yang pertama ini dia mengutip di Ulangan 6 ayat 5. Ulangan tentunya hukum Taurat. Apa di situ? Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Nah, itu hukum yang pertama. Bukan ini kasih, ini bukan ajaran Yesus. Yesus tidak membawa ajaran kasih. Tetapi Yesus, aku datang bukan untuk membawa damai. Aku datang bukan untuk membawa kasih, tetapi membawa pedang. Itulah ajaran Yesus yang aslinya. Nah, kemudian yang kedua, dan hukum yang kedua menurut Yesus yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia dan seperti dirimu sendiri. Ini ajaran dari mana ini Baal? Ini ajaran Musa, ajaran Tuhan yang disampaikan kepada nabi, kepada Musa, kepada semua para nabi mengajarkan itu. Makanya Yesus ini melanjutkan dia, ada kelas lah istilahnya, ada kelasnya ini dia melanjutkan lagi. Jadi kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ngambilnya dari mana? Baca Imamat 19 ayat 18, dicatat. Di Imamat 19 ayat 18 di copy paste oleh Yesus, begini bunyinya Imamat nih. Janganlah engkau menuntut balas, janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, itu ajaran dari Tuhannya Musa, Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Kemudian dilanjutkan oleh Musa, oleh Daud, dan semua para nabi. Dan Yesus sebagai adik kelasnya, dia mengikuti juga. Begitu Bang. Jadi tentang kasih ini bukan ajaran Yesus, tetapi ajaran para nabi semua itu Bang. Gitu Bang. Jadi jangan lagi mengatakan, oh Yesus mau ajaran kasih. Tidak. Sama sekali. Yang Yesus ajarkan, aku datang bukan untuk membawa damai, tapi aku datang untuk membawa pertentangan. Itu mungkin yang keluar dari Yesus. Demikian. Nah, kan saya setuju dengan Pak Baal ini, sudah terbuka mata rohaninya. Nah, berarti misi Yesus yang terutama adalah di Yohanes 1:29. Yesus menghapus dosa dunia. Itu sudah mantap sudah itu Bang Baal.
Aman kok. Gimana deh, Yesus mengampuni dosa dunia, dia pun berdosa, saudaraku terkasih. Aduh. Itu Yohanes. Tapi poinnya tadi 1:9. sebentar dulu Bang Utawaras. Tadi poinnya sudah terima ya? Bahwa itu bukan ajaran Yesus tadi ya? Setuju. Kemudian oke, alhamdulillah. Jadi maksud saya gini Bang Roni dengan teman-teman Kristen yang lain jangan lagi mengatakan Yesus membawa ajaran kasih. Tidak, itu ajaran Musa, ajaran lain-lain ya, ajaran Tuhan yang disampaikan kepada Musa dan dilanjutkan oleh Yesus gitu kan. Yesus ini adik kelas oleh Yesus. dia adalah adik kelas si bungsu lah istilahnya. Dia tunduk kepada hukum Taurat, dia harus tunduk karena dia memang si bungsu harus tunduk seperti itu ya. Jadi jangankan jadi Tuhan, tidak mungkin jadi Tuhan karena dia tunduk kepada Musa ya, itu kepada para nabi dan lain-lain. Makanya Yesus selalu berkata demikian, ada tertulis demikian, ada tertulis demikian. Dia hanya copy paste aja. Kalau sekarang mungkin kena copyright ya, mungkin Bang Dedi tahu ya, kena copyright. Kalau copy paste itu copyright, bisa diadili lah di pengadilan, melanggar hukum gitu. Begitu Bang. Nah, baru kita lari ke topik mana menghapus dosa begitu. Bukan apa-apa nanti. Yang penting diakui dulu ya, Yesus adalah tidak membawa ajaran baru ya. Silakan. Setuju Bang Bal, sudah mulai terbuka mata rohaninya. Alhamdulillah. Yesus sebagai penggenapan roh, penggenapan di nubuat-nubuat. Terima kasih Bang Bal. Silakan kawan-kawan, silakan teman-teman. Bang David mungkin mau nambahkan atau apa nih? Mana nih Bang Tak Waras nih, mana nih? Iya, saya selaku mantan penyembah Yesus ya, ketika ada orang mengatakan Yesus menebus dosa, saya ketawa. Kenapa saya ketawa? Aneh ya menurut saya. Dulu saya imani ya, dulu percaya karena doktrin ya. Jadi menurut saya yang dikatakan saudara Roni ini menurut saya doktrin. Kenapa? Ajaran para nabi tidak pernah mengatakan penebusan dosa. Bahkan kalau ajaran para nabi mengatakan yang dikorbankan itu bukan manusia, tapi hewan ternak. Imamat 1, nomor 2, imamat 5. Bahkan penebusan manusia itu mereka itu adalah konsep pagan. Itu imamat 18 kalau salah saya. Nah, jangan kau serahkan anakmu kepada dewa Molok. Itu konsep pagan. Nah, juga ajaran Yesus tidak pernah mengatakan dia itu menebus dosa. Gak ada. Bahkan Yesus menolak, dia keberatan. Dia marah-marah ketika dia mau ditangkap. Jadi menurut saya kontradiksi. Kemudian ya logikanya, bagaimana masuk di akal sehat ya? Kita yang berdosa, Tuhan yang mati, Tuhan yang nebus kita. Apa gunanya hukum Taurat selama ini diberikan Tuhan kepada Musa? Apa gunanya hukum-hukum yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk dijalankan? Anda mengenal istilah surga dan neraka. Apa gunanya neraka kalau Anda ditebus? Pakai logika sederhana saudaraku terkasih ya. Makanya saya keluar dari Kristen. Kenapa? Banyak sekali doktrin-doktrin yang bertabrakan dengan isi Bible. Di Bible kata Yesus, bukan pengorbanan yang aku ingin, tapi belas kasihan. Di Bible ratusan ayat disuruh bertobat, bukan ditebus. Dosa waris ada. Yang selama ini kalian gadang-gadangkan Adam berdosa gara-gara Adam manusia berdosa, omong kosong. Kenapa? 1 Timotius 2:14 sampai 15 menegaskan Adam tidak berdosa. Dan saya tidak temukan kata-kata dosa untuk Adam secara letter-let sesuai dengan Kejadian 1 sampai 4 di mana buktikan dikatakan Adam berdosa. Yang ada engkau akan mati ketika engkau makan buah itu. Bukan dikatakan berdosa. Lagi pula Anda menurut iman Kristen, Tuhan itu maha pengasih, maha adil. Bahkan selalu menggadang-gadangkan Yohanes 3:16, karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Nah, ini kalian plesetkan menjadi menebus dosa. Ngawur. Mengaruniakan artinya menurunkan. Ya, bagaimana Tuhan sebelumnya menurunkan para nabi pada umat Israel, semua dibun-bun, hingga Yesus juga mau dibun-bun sehingga diangkat ke langit, bukan mati. Karena Bible banyak data membuktikan Yesus tidak mati. Salah satunya nubuat Nabi Yunus dan sebagainya. Generasi Paulus di KP 25:19 ya, dengan pasti mengatakan Yesus hidup, dan banyak sekali ya.
Jadi kembali kepada dosa, tidak ada dosa waris. Ya, ratusan ayat saya bisa buktikan. Misalnya, ya, Yesaya 18:20, ya, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati, bukan orang lain. Orang fasik itu yang harus mati, bukan orang yang baik. Anda mengatakan itu orang baik, tapi Anda katakan dia disalib. Ini kontradiksi. Anda katakan Yesus itu Tuhan, tapi kok Tuhan mati untuk tebus dosa? Enak kali kau. Kau yang membuat kesalahan, Tuhan yang mati. Kan coba pakai logika dasar. Padahal di Roma 5 yang kalian gadang-gadangkan sebagai dosa waris, itu ditabrak juga di Roma 2, di Roma 14. Roma 2:14 mengatakan, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Tuhan, kepada Allah. Oh, ekonya, iya ya. Oh gitu ya. Oh, ya. Ya, banyak data ya. Di Hosea 6:6 catat ya bagi pengikut Kristen ya. Hosea 6:6 ya. Di Roma 26 ayat 10, Roma 14 ayat 12, Wahyu 22 ayat 12. Catat. Biarkan belajar kalian ya. Saya penginjil saya ya. Galatia 6 ayat 5, 1 Korintus 3 ayat 8, Ulang 24 16, Ibrani 10 27. Yesaya 18 20 sampai 30, banyak sekali. Bahkan Yesus mengatakan Yohanes 20:33, jika saya itu ya, Yesus mengajarkan mengatakan ya, yang dibutuhkannya adalah bukan pengorbanan, artinya bukan penebusan dosa, tetapi adalah kasih, bertobat. Jadi banyak sekali ayat di Bibel Anda disuruh tobat, bukan tebus ya. Begitu saudaraku terkasih ya, semoga Anda sadar hari ini ya. Terima kasih. Baik, panjang lebar Pak Pendeta Otak bagus. Ya Pak Pendeta Otak kan masih mati rohani, jadi tidak terlalu banyak memahami tentang kekristenan. Di dalam Kristen ini, sesuai dengan Yohanes 1:29, Yesus adalah penebus dosa manusia di dunia. Nah, kenapa seperti itu? Karena di dalam Kristen itu ada 3 kematian manusia. Yang pertama adalah kematian rohani, sebagaimana Kejadian 2 nomor 17 menyatakan bahwa manusia sudah tidak berhubungan dengan Tuhan karena dosa. Nah, yang kedua, kematian fisik, yaitu sebagaimana Kejadian 3 nomor 19. Di situ dari debu kembali ke debu. Nah, di sini Yesus sudah membuktikan bahwa dia sudah menyelesaikan hukum dosa terkait hubungan antara Tuhan dengan manusia, yaitu dengan jalan penyalipan. Yang kedua, Yesus sudah membuktikan kalau manusia itu bisa hidup dan hidup kekal di sorga, sebagaimana tidak menjalani kematian kedua kalinya. Sebagaimana di Wahyu nomor 20:14, itu adalah kematian kedua ketika kita memang tidak bisa diselamatkan lagi. Mungkin begitu Pak Pendeta Otak, supaya terbuka mata rohaninya ya. Oke. Ya, sebenarnya pendeta, saya ini kan waktunya sudah mau habis, sekitar 4 menit lagi. Jadi teman-teman, Yesus tidak bisa mengampuni dosa ya. Itu kan yang di Yohanes 1:29 itu perkataan siapa? Perkataan penulis. Iya betul. Pengarang terakhir di Kristen itu Bang. Enggak apa-apa, itu kan penulis, yang menulis itu Yohanes gitu kan. Yohanes tidak pernah ketemu Yohanes Pembaptis, tidak pernah ketemu Yohanes karena pengarang Yohanes ini tidak pernah dikenal. Tetapi nggak apa-apa. Tetapi tentang tadi pengampunan dosa, bagaimana seorang yang berdosa akan mengampuni dosa, sedangkan Anda mengimani tentang dosa waris, sementara Yesus adalah anak Adam. Ya, Yesus itu anak Adam. Kata siapa Baal? Kamu Yesus anak Adam. Ya kata Yesus sendirilah. Bukan kata Baal. Baal kan anak baik. Tidak menafsir, menjelaskan, framing atau menghujat. Kan kita tidak boleh framing, menafsirkan, menjelaskan atau menghujat kitab-kitabnya orang, baik kitab Hindu, Buddha, Konghucu, Yahudi maupun Kristen. Yesus anak Adam. Bagaimana ada Yesus yang mewarisi dosa ini bisa menghapus dosa? Di mana Baal anak baik? Ada datanya. Baca Yohanes 8 ayat 28-32. Karena itu Yesus berkata kepada mereka, pada waktu kalian menaikkan dan menggantung aku, saat itulah kalian akan tahu sesungguhnya aku adalah sang anak Adam yang kalian nanti-nantikan. Anak Adam dia.
Jelas Yesus tidak akan bisa mengampuni dosa. Itu kata perkataan Yesus. Saya lebih percaya siapa sih penulis Karan Yohanes atau perkataan Yesus? Ya Yesus sendirilah. Yesus sendiri yang mengatakan demikian. Ini bukan kata saya. Kemudian tentang dosa tadi. Apakah Yesus bisa mengampuni dosa? Ya tidaklah. Yesus berkata kepada, apa kata Yesus di tempat lain? Dia bilang, di tempat lain apa? Di Lukas 23 dikatakan gini. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Kalau Yesus bisa mengampuni dosa, menghapus dosa, kenapa dia minta tolong kepada Bapa? Yesus yang ngomong loh ini. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus tahu mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa Yesus tidak mengampuni langsung? Kenapa harus minta kepada Bapa? Artinya memang Yesus tidak punya kuasa apapun dalam menghakimi, mengampuni dosa. Seperti itu teman-teman. Jadi tolong hati-hati bernarasi. Jadi kita harus pakai data. Sebenarnya dosa-dosa itu kata Yesus tentang dosa ya. Saya bisa seperti Yesus. Saya bisa. Oh kok bisa kamu Baal? Bisa. Oh kita tanya Yesus. Yesus bisakah saya seperti kamu mengampuni dosa? Bisa katanya Yesus. Loh kok bisa? Di mana datanya Yesus? Baca Yohanes 20 ayat 3. Jikalau kamu Baal mengampuni dosa orang lain. Nah ini kata Yesus nih. 23 ya. Iya betul. Yohanes 20 nomor 23. Ini kata Yesus. Ketika saya diskusi, contohnya diskusi dengan Yesus. Yesus, kamu bisa mengampuni dosa? Iya. Sama dengan kamu Baal. Loh kok bisa aku mengampuni dosa? Berarti aku sama dengan kamu Yesus. Ya, saya dengan kamu sama kok. Loh kamu pernah mengajarkan kepada Bani Israel? Iya sudah. Loh Kristen nggak tahu? Ya Kristen botol, minoritas. Dia bilang kata Yesus begini. Jikalau kamu Baal mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Tidak perlu ditebus. Kalau ditebus berarti ada orang yang menerima tebusan itu. Tidak, dia bilang langsung kok ini. Kalau ditebus berarti ada yang Yesus menebus kepada siapa? Berarti ada oknum lain, ada objek lain. Oh tidak, dia bilang langsung ini bagus katanya. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampunin. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Wah luar biasa otoritas saya. Kalau saya bilang, oh kamu tidak saya ampuni, tidak juga diampuni oleh Bapa. Coba di Markus 11 dikatakan. Markus 11, 25 ayat 26. Sama Yesus berkata demikian. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, dia bilang, ampuni dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Jadi kalau kamu berdoa, ampuni dulu mereka katanya. Supaya apa Yesus? Supaya apa? Supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahanmu. Nah, supaya apa Yesus kita mengampuni dosa? Dia bilang, bukan supaya aku mengampuni dosa. Yesus tidak mengatakan demikian. Yesus tidak bisa mengampuni. Dia bilang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahanmu. Clear. Berarti saya berkuasa Yesus mengampuni dosa. Berkuasa. Sama dengan kamu. Sama. Lalu ayat berikutnya jangan dipotong ya. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, dia bilang, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Clear. Jadi saya dengan Yesus tidak ada bedanya. Ini pengajaran Yesus. Oh data lain ada nggak Baal? Ada data nggak? Oke tadi Yohanes. Tadi Markus. Coba kita tanya Matius. Yang ditulis oleh Matius. Di Matius 6, 14 ayat 15. Karena, katanya di ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, jadi baik Bapa, Yesus di sini tidak dilebatkan karena Yesus tidak mengampuni dosa. Bilang Bapa, dia bilang. Jadi Bapa ini tergantung kita. Kita mengampuni dosa orang lain itu Bapa pun mengampuni. Kita tidak mengampuni, Bapa juga tidak akan mengampuni. Gampang loh ajaran Yesus ini. Yesus ini memberi pengajaran hanya 3,5 tahun. Usianya 33 tahun, kemudian hanya memberi pengajaran 3,5 tahun. 3,5 tahun ini, murid-muridnya kita tahu. 3,5 tahun ini kelas 3 loh, kelas 3 SD. Murid-muridnya kelas 3 SD menerima pengajaran Yesus. Ibaratnya kelas 3 SD. Kelas 4 mungkin tidak sampai karena 3,5 tahun.
Kelas 3 SD ini diajari tentunya dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Yang sederhana, yang mudah dipahami. Tidak sulit, pengajaran Yesus gampang kok. Kemudian, janganlah kamu menghakimi katanya. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Jadi Yesus mengajarkan tentang pengampunan yang kita lakukan. Sama dengan Yesus. Oh Yesus, terima kasih Yesus. Kamu memang luar biasa, bijaksana, bijak sini, bijak situ gitu kan. Sama dengan saya juga Baal anak baik ini terkenal dengan bijaksana, bijak sini, bijak situ. Lalu begitu ya Yesus. Betul. Terus bagaimana tentang penebusan dosa dengan penyaliban? Tidak ada itu. Itu ajaran oten botol dia bilang. Kalau saya menebus dosa, artinya saya harus menebus kepada siapa saya? Tidak perlu begitu, langsung kepada Bapa katanya. Gampang kok Yesus. Nah, begitu kami maaf ya. Host, saya izin turun. Terima kasih saudara-saudaraku. Silahkan dilanjut karena saya ini adalah orang penting ya. Yang saya utarakan, saya 14 tahun di Pacitan, 3 tahun di Yerusalem. Saya orang bijaksana, bijak sini, bijak situ ya, sangat cerdas sekali. Saya bukan seorang apologet. Saya hanya seorang guru, rabi yang sangat cerdas, memberi pengajaran-pengajaran yang benar. Saya mengajak teman-teman belajar lagi, Bibelnya dibaca baik-baik, jangan kena doktrin. Kalau ada sesuatu belajar, baca dari Kejadian sampai Wahyu, jangan comot-comot ayat. Demikian dari saya, mohon maaf ada salah kata saudara-saudara Kristen, yang Muslim maupun yang di bawah. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanggapi dulu ya sedikit ya. Jadi kelihatan ya bahwa pengetahuan mereka tentang Alkitab itu nol besar. Ya, Bang Otak, Bang Otak, saya mau tanya Bang Otak. Yesus pernah mengajarkan tentang penebusan dosa enggak? Gimana datanya? Enggak, saya tanya dulu pernah atau tidak? Tidak ada, pakai logika dasar saudara ya. Baik. Bahkan Yesus sendiri pun nanti Bang, kita keberatan. bicara data, jangan bukan logika sebentar. Bahkan Yesus tidak rela salib. Saya bisa bukti datanya. Oke. Mau saya bukti datanya? Oke. Yesus tidak rela salib. Sebentar, Abang. Bahkan menurut Bible Yesus tidak disalib. Iya, sebentar, Bang. Bagaimana pula Anda mengatakan? Ya, Bang Pendeta. Ya, Bang, Abang ini mengaku sebagai mantan Kristen. Iya, saya mantan Kristen, guru besar di Kristen. Ya, silakan. Pernah baca Matius 20:28? Bacakan. Yesus mengatakan anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak Itu orang. maknanya jangan kau ambil sekonyong-konyong. Artinya orang itu siap mempertaruhkan nyawanya di situ. Semua nabi sudah dibun-bun oleh orang Yahudi Israel. Itu artinya bukan menyerahkan nyawanya. Saya buktikan juga Yesus tidak rela salib. Itu maknanya jangan kau sekonyong-konyong. Itulah pemikiran yang dangkal kan. Ya. Itu maknanya mereka siap mempertaruhkan nyawanya, saudara. Sadar kau. Kau sudah mau ngobok Bibelmu sendiri. Paham? Memberikan nyawanya. Dengar, gantian saya bicara ya. Itu maknanya dia siap mengorbankan nyawanya. Kenapa? Sebelumnya semua nabi yang diturunkan Tuhan, seperti Nabi Musa dan nabi-nabi lain sudah dibun-bun. Bahkan Yohanes Pembaptis pun yang diutus Tuhan menurut Yohanes 1 juga dibun-bun sadis. Kepalanya dipongkol. Paham kau? Makanya dikatakan demikian, bukan dia menyerah. Saya bisa buktikan ya, Yesus sendiri tidak rela salib. Nanti dulu Bang, nanti dulu. Ya, makanya kau jangan framing. Di sana ada arti kok framing. Jangan framing. Jangan kau framing kitabmu, jangan kau bawa. Kenapa? Teksnya clear sekali. Karena Yesus sendiri tidak rela salib, kawan. Menjadi tebusan bagi banyak orang. Tebusan Bang, ada kata tebusan di sana Bang. Oke, kutanya kau nebusnya kepada siapa? Kalau istilah nebus berarti misalnya kau mengambil uang di bank, ya, kau harus tebus, ya. Kau ambil barang, kau menggadaikan barang di pegadian, kau harus tebus ke pegadian. Kau berutang kepada pihak lain, rentenir. Kau tebus sekarang kita clearkan dulu. Kita jangan kau kemana? Dulu. Yesus itu dulu. Yesus itu nebusnya pada siapa? Ayo. Kepada siapa Yesus nebusnya atau enggak? Yesus nebus kepada siapa? Kalau kau katakan ada penebus dosa, kepada siapa dia nebusnya? Kepada siapa dia nebusnya? Pakai logika.
Makanya jangan Bicara data, makanya Bang. Yesus Kita bicara katakan, data. Yesus berkata, Logika Anda Yohanes dengan logika 16, saya itu dengar berbeda. dulu, dengar kau makanya Apa yang Anda makanya orang pahami Kristen kawan-kawan dengan yang tidak ada saya yang paham paham itu Bibelnya. berbeda. Orang Kristen tidak ada yang paham Bibelnya, sekonyong-konyong memanai. Karena Yesus mengatakan di Yohanes 6 ayat 24-25, selama ini aku berbicara kiasan kepada kalian dan bicara tentang Bapa, tetapi nanti tidak akan aku bicara kiasan lagi. Aku akan berbicara tentang Bapa Iya, secara jangan kemana-mana, Abang. Kau baca Yohanes 16. Ya, Kau kita bahas baca perkataan Yohanes Yesus 16 yang satu ayat ini dulu. Kau baca Yohanes 16 Kita ayat sepakat dulu 25 bahwa ya? Yesus berbicara tentang penebusan. Sepakat? Saya bisa Sepakat, buktikan Yesus sendiri tidak ada salib. Mau dengar? Mau dengar nggak? Iya, Mau nanti dengar dulu nggak? nanti. Makanya artinya Iya. narasi Anda yang konyol tadi kontradiksi. Itu Yesus narasi sendiri saya, tidak ada itu salib, data. makanya dia Itu data. bermohon kepada Bapaknya di Matius 39. Ya Bapa, sambil nangis-nangis merengek-rengek dia kepada Bapaknya. Ya Bapa, kiranya cawat ini tanda maut ya, pertanda maut. Kiranya cawat ini berlalu daripadaku. Namun kehendak-Mu lah terjadi. Dia bermohon-mohon, makanya permohonan dia itu dikabulkan di Ibrani 5 nomor 7 dengan ratap tangis dan doa dan keluh kesah. Di Yesus ya berdoa kepada Bapaknya, ya, karena dia orang soleh, doanya dikabulkan dan terhindar dari maut. Siapa itu yang terhindar dari maut itu? Makanya kok banyak Bibel itu jangan mengikuti kata pendeta, kata doktrin. Saya bisa buktikan Yesus sendiri tidak salib. Banyak datanya. Kau bilang menebus dosa. Nebusnya kepada siapa lagi, kawan? Kalau nebus itu berarti ada tempat tebusan. Kepada siapa? Kepada iblis. Faktanya demikian, karena kalau kita baca Lukas 22 nomor 3, gegara awalnya dari iblis lah yang masuk Yudas. Yudas mendatangi tentara imam kepala dan tentara Romawi. Dari sinilah awalnya, dari iblis yang menggodai Yudas inilah sehingga terjadi pembunuh-bunuhan Yesus. Bahkan Bibel menegaskan ya, penguasa maut adalah iblis. Artinya apa? Kematian itu adalah karena kuasa iblis. Itu konsekuensi logis yang harus Anda terima. Sepakat Anda? Kalau Yesus mati berarti dia tembus dosa pada iblis. Karena penguasa maut ada iblis. Silakan. Pakai data kawan, banyak data yang bisa saya paparkan pada Anda. Pak, itu tidak segampang-gampang seperti yang disampaikan Bapak Pendeta. Jawab dulu. Sedangkan Jawab Adam dulu. saja Jangan dan mengatakan Hawa opini Anda, saya pakai data. makan buah saja, itu Jawab. sudah tidak ada tobat baginya. Kenapa Yesus tidak rela salib? Bahkan dia ketakutan. Kalau kau Itu katakan menggenapi nubuat Kena kepalamu nubuat yang dari masa Tuhan nabi-nabi. ya. Pak Masa Pendeta Tuhan harus mengenai paham. manusia ini namanya konyol Anda kawan. Yesus datang sebagai Anda itu namanya penggenap konyol, menggenapi nubuat apa? para nabi-nabi. Menggenapi apa? Masa Tuhan digenapi manusia? Nabi Yesaya sudah menubuatkan tentang Nggak seorang nyambung. Kata hamba, Yahudi anak itu bukan manusia nubuatan untuk Yesus. menderita. Masa Kata orang harus Yahudi diajari, pemilik kitab, Pak Pendeta? Yesaya itu bukan untuk Yesus, nggak nyambung. Saya bisa bedah itu. Aduh, Ya. disitulah Bahkan Pak artinya, Pendeta enggak, mati rohani. anehnya ya, masa Tuhan manusia yang menceritakannya menggenapi? Hah? Aneh kamu nih. Jadi Pak Tobatlah Pendeta, kau, saya saudara, hanya bisa ya. memberi Tobatlah kau. mengingatkan Masa saja Tuhan? 2 kali. Apa arti penggenapan? Lebih daripada Apa itu saya biarkan Pak Pendeta apa untuk makna berbicara. penggenapan? Terima kasih. Penggenapan itu untuk manusia kawan, bukan untuk Tuhan. Paham? Masa Tuhan kau manusia yang lebih tahu tentang kehendak Tuhanmu? Tidak, kau jawab aja. Yesus, Enggak masa kau jawab kan? kita dipermudah berhubungan Saya ini dengan Andi Bapa. Silitonga Batak Toba sama seperti Anda. Ya sebenarnya saya juga orang Batak. Ya. Bapak Jadi itu saya tidak sadar segampang-gampang sesadar-sadarnya. yang disampaikan Pak Pendeta. Saya sadar Adam sesadar-sadarnya saja apa yang memakan Anda buah, paparkan tadi tidak ada berdua maaf bagimu. cara Kristen ini ya. Apalagi kita Anda ini hanya nggak bicara ada di doktrin. Ya, pertanyaan tadi saya nggak bisa kalian jawab ya. Yesus klaim dan nebus dosa. Nebusnya kepada siapa? Silakan jawab. Kemudian Pak Pendeta Anda katakan bertobat sampai nangis-nangis tidak akan diterima. Jawab. Kawan-kawan kau Jangan kabur dulu. salah. David, pengikut Kristus, kau jangan kabur.
Kenapa kau kabur? Takut kau kan? Firaun aja Nebusnya kepada siapa? Si apa perintah Majuta. Bapak. Si Anak Majuta. sulung semua Kau habis, jawab. tidak ada Kau sisa. jawab. Yesus itu kan nebus dosa, nebus dosa. Kawan kau udah kabur itu, ya? Udah kabur, udah nggak siap ya? Tidak masalah. Kepada siapa Yesus nebusnya? Saya bisa buktikan belasan datanya. Yesus sendiri malah tidak rela disalib. Bahkan ada puluhan data lagi. Pak bukan Pendeta Yesus pernah disalib. dengar Apa? Kejadian 3:15 perjanjian Iya, anak Bapa keturunan antara perempuan inilah manusia yang dengan akan iblis. mengotot Fargo ya. Siapa di situ keturunan? Iblis hafal Bible, saya penguasa pakai di Bible. dunia ini. Iya, Ketika saya hafal. diinjak Kemana kepalanya, Kemana kaki Anda harus arahkan? dipatuh. Apa Anda saya hafal, ya? Jangan naik ke Gurunda. salah Pak Pendeta. Mas, Jadi Nama Gurunda kami ya, hanya jadi bisa begini, mengingatkan saja 2 kali. Lebih daripada itu terserah udah. Pak Pendeta ya. Iya, Terima kasih. tahu bahwa kejadian Oke, 3:15 terima saya kasih, tahu itu ayatnya, Bang ya. Api Kaltim. Saya Jangan kabur, les jangan kabur kok. dulu. Nebus kepada siapa Yesus? Nebus kepada siapa? Ayo, kabur. Hahaha, inilah. Assalamualaikum, Gurunda. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kabar, semuanya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, sahabat-sahabat sekalian. Warahmatullahi wabarakatuh. Kaget saya sampai tiba-tiba masuk di atas. Iya, tadi aku di bawah gitu, di bawah orang itu kabur, padahal aku lihat argumentasinya itu lucu gitu. Lucu. Kenapa lucu, teman-teman? Karena Nabiullah Rasulullah yang datang kepada kaumnya Bani Israel, ending ajarannya hanya ingin dipercaya sebagai rasul yang mereka tunggu. Ending ajarannya hanya ingin diakui, hanya ingin dikenal sebagai rasul utusan Allah kepada mereka. Tak ada sedikit pun kemudian dia mengajarkan dia adalah teofani, dia adalah inkarnasi, dia adalah firman yang turun jadi daging. Itu nggak ada pernah Yesus ajarkan, itu nggak ada. Nabi Isa pun demikian, dalam Al-Quran hanya mengabarkan dirinya sebagai rasul. Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Ending ya sesuai dengan apa yang mereka tunggu. Orang Israel menunggu raja selayaknya Gideon, Hezekia, kemudian selayaknya Nabi Musa, Nabi Daud, Salomo. Yang mereka tunggu itu raja-raja seperti itu yang bisa kemudian mengembalikan kejayaan bangsa pilihan. Makanya pada saat Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran itu, ibunya sudah mendapatkan pertentangan dari kaumnya sendiri. Demikian juga Yesus di dalam Bible, usia bayi itu sudah diwanti-wanti oleh musuh. Makanya raja yang ada, Herodes, ya waktu itu ingin kemudian menghabisi Yesus di usia 2 tahun, sehingga mengeluarkan sayembara, barang siapa yang menemukan bayi bernama Yesus, bunuh. Kenapa bisa? Agar supaya Yahudi tidak memiliki Tuhan? Oh bukan. Agar Yahudi kemudian itu tidak memiliki Tuhan yang turun ke bumi menjadi juru selamat? Bukan. Agar Bani Israel baginya tidak lahir lagi, tidak tumbuh lagi, tidak terdapat lagi raja yang berkuasa seperti Gideon, seperti kemudian Hezekia yang menghancurkan kemudian bangsa-bangsa di luar Bani Israel, seperti Musa, seperti Daud, seperti Salomo. Itu yang tidak ingin yang orang-orang di luar penguasa dari Yerusalem yang sudah menduduki Yerusalem tidak menginginkan adanya raja yang lahir di tengah-tengah mereka, tidak menginginkan adanya Mesias yang bangkit di tengah-tengah mereka. Maka Yesus yang diberitakan sebagai Mesias itu seketika mengguncang dunia lain di luar dunia Yerusalem, sehingga mereka melakukan sayembara. Siapapun yang menemukan bayi Yesus, bunuh, agar dia tidak menjadi raja bagi kaumnya, yaitu Bani Yakub. Jadi level tertinggi kedatangan Nabi Isa ya sebagai rasul, Yesus sebagai rasul, bukan sebagai Tuhan.
Nah, inilah kesalahan saudara-saudara kita. Al-Quran menerangkan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Siapa yang menjadi objek di sana sampai Allah mengeluarkan mewahyukan firman tersebut? Nabi Isa. Lalu kemudian kita lihat di dalam Yohanes 45. Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Siapa yang menjadi objek sampai-sampai seantero Yerusalem itu mengeluarkan ultimatum, mengeluarkan sayembara untuk mencari Yesus. Siapa yang menjadi oknum? Ya Yesus di sana. Bagaimana kemudian mahkamah agama itu menjadi goyang, imam-imam kepala kemudian menjadi rusuh. Siapa yang menjadi penyebabnya? Yesus. Begitu juga dalam Al-Quran, Nabi Isa yang menyebabkan kemudian orang-orang Israel kalang kabut. Maka mereka melakukan apa? Makar. Jadi Yesus itu ketika datang di tengah kaumnya, Nabi Isa ketika datang di tengah kaumnya, kaumnya nggak nerima dan kaumnya ingin segera Yesus itu hilang. Bukan karena dosa waris, bukan. Begitu juga cerita di dalam Bible, bukan karena dosa waris. Yesus ingin dibunuh karena unsur politik ekonomi. Bukan karena unsur dosa waris, unsur karena nubuat, karena akan datang agama Kristen. Nggak ada itu cerita, nggak ada. Itu tempelan yang muncul belakangan. Makanya Al-Quran itu datang untuk meluruskan. Orang-orang Israel, Bani Israel kala itu tidak menerima, nggak mau menerima Yesus, Isa alaihissalam. Menerima sebagai apa? Sebagai Tuhan yang turun? Bukan. Oh, Bani Israel kok diajarin sebagai Tuhan yang turun? Nggak mau menerima sebagai Mesias, sebagai Raja, karena nggak cocok. Dengan apa yang ada dalam pikiran mereka itu nggak cocok. Seorang bayi lahir tanpa ayah, tanpa kerajaan, datangnya ingin membentuk kerajaan, ya gimana ceritanya? Tanahnya mana? Sertifikat tanahnya mana untuk jadi kerajaan? Terus duit dari mana beli tanah untuk jadikan raja? Kerajaan jadi istana, nggak cocok ini. Tidak sama seperti Nabi Musa, diperintahkan langsung dengan mujizat menguasai satu wilayah. Daud, Salomo, itu baru ya, ini yang datang kok lahir di palungan lah segala macam. Habis itu mau jadi raja, nggak bisa. Apalagi jadi Tuhan. Makanya konsep Yesus itu diletakkannya Yesus itu mulai dari ketika orang-orang Athena dan orang Athena dan orang Romawi. Itu awalnya, sehingga muncul kemudian konsep baru di luar Bani Israel. Makanya Nabi Isa ditanya, wa isqalallah ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas. Ditanya oleh Allah Nabi Isa itu kelak, apakah engkau yang mengajarkan orang ini menuhankan dirimu selain menuhankan kepadaku? Dan bahkan mengajarkan menuhankan ibumu juga. Nabi Isa mengatakan tidak. Begitu juga di dalam Yohanes 12 nomor 48. Yesus sudah katakan di sana, barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya. Apa hakimnya? Ya ucapan-ucapan penginjilan ketika Yesus itu datang di tengah kaumnya Bani Israel. Bukan yang lain. Dengan matinya kita telah ditebus. Bukan itu. Yang menjadi tolak ukur penghakiman Yesus adalah ucapan yang pernah terlontar dari mulut Yesus. Titik. Bukan yang lain. Assalamualaikum Nabi Juma, selamat pagi. Nah ini saya sudah dianggap nabi nih, orang tidak punya otak. Hanya gara-gara saya cerdas mengurai isi Bible, dianggap nabi. Tahun depan kau anggap saya Tuhan. Bukan. Otakmu rusak memang. Aturannya Anda tanya ya. Hanya gegara saya lihai menguraikan isi Bible tanpa tendensi perpuluhan. Lu pikir gue nabi? Parah lu memang.
Sebentar lagi lu Tuhankan gue. Kenapa? Karena agama lu memang mengajarkan tak berakal. Agama yang diusung hanya doktrin, dogma, ya kayak gitunya. Hanya gara-gara Bang Zumai itu bisa kemudian menguraikan Bible tanpa tendensi pembodohan, penggiringan opini. Dianggap nabi. Kucul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Dinda, nanti kau dianggap Tuhan juga. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Sama halnya kayak di surat Al-Taubah ya, Bang Zuma. Al-Azab ya. Gimana Dinda? Ayat 31 itu yang mereka menuhankan para rabi. Iya betul. Sedangkan kalau kita lihat ya di dalam kaidah-kaidah pengajaran Yesusnya, misalnya dalam Yohanes 8 nomor berapa itu? 58 kalau nggak salah. Apa kata dia? Ketika Yesus itu dimuliakan, dia mengatakan, aku tidak memuliakan diriku dan bukan kau yang memuliakan aku, Bapakkulah yang memuliakan. Yesusnya nggak mau dimuliakan, nggak mau dia. Nah ini artinya bahwa ketika berbicara mengenai kebenaran, maka Yesus dianggap baik aja nggak mau dia. Tapi ada orang yang dompalak kardoba balala, hanya gara-gara jalan di atas air pun dianggap Tuhan. Itulah hebatnya. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang, mau bertanya Bang. Ya gimana Bang? Ini kan saya dari dulu sering mengikuti Bang Zuma. Mengikuti Bang Zuma sambil belajar tentang Islam. Bang Zuma sering mengucapkan Yesus, Yesus, Yesus. Sebenarnya Yesus yang Bang Zuma sebut itu asli atau palsu? Mohon Bang. Ya tergantung konteks. Kalau kita berbicara mengenai Yesus berarti Bible, isi Bible. Ya. Isi Bible itu menumpahkan isi perutnya sendiri dengan mengatakan ada Kristus palsu. Contoh di dalam Lukas 22 68 69. Ketika di sidang oknum ini, apa katanya? Mulai sekarang Yesus itu sudah duduk di atas langit. Terus yang di sidang ini siapa? Ya bukan Yesus lah. Karena Yesus itu cuma satu. Makanya orang-orang yang menyidang dia itu bertanya, apakah engkau Mesias? Nah, artinya mereka nggak tahu. Mereka ragu. Apakah ini anak Maria, anak Yusuf atau bukan? Apakah engkau Mesias, anak Tuhan? Maksudnya Elohim, orang pilihan itu, anak yang dikasihi Tuhan itu, hamba Tuhan itu, apakah engkau? Engkau yang mengatakannya, apalah gunanya aku bertanya kepadamu? Dan apalah gunanya aku menjawab pertanyaanmu? Mulai sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan yang maha tinggi. Ya sudah, berarti yang bicara ini bukan Yesus. Belum lagi kalau kita melihat di dalam Markus 16:12, apa katanya? Dan Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Kata siapa? Kata Markus. Dari mana tahu? Markus ini soprek. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Orang itu nyata dikatakan dalam Bible, bukan dalam bentuk rupa Yesus, tapi dikatakan Yesus dalam rupa yang lain. Pertanyaannya muncul, dari mana Markus tahu kalau itu Yesus, sementara yang muncul itu bukan Yesus? Nabi Juma. Jadi yang disalibkan itu Nabi Juma. Siapa kira-kira itu? Orang yang dikutuk oleh Elohim, bukan orang yang dikasihi oleh Elohim. Titik. Namanya siapa Nabi Juma? Kalau di dalam catatan kitab saudara, karena Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Penyesatnya memakai nama Yesus. Iblis di dalam Yohanes 13 nomor 2 merasuki Yudas. Paham? Dan Yudas menurut Yesus adalah iblis. Yohanes 6 nomor 70. Yudas adalah iblis. Iblis menyesatkan menggunakan nama Yesus. Kalau Anda mengatakan yang keluar dari kubur pada hari ketiga itu Yesus, ingat kata Yesus, Kristus palsu alias Yesus palsu datang dengan tanda yang dahsyat. Keluar dari kubur setelah dia mati, itu tanda dahsyat nggak? Tanda dahsyat.
Ketika dia keluar dari kubur, dia mengaku Yesus nggak? Ngaku Yesus. Ketika dia dari kubur, menyesatkan banyak orang nggak? Banyak pengikutnya. Nabi Juma yang disalibkan itu apa jadi? Yang disalibkan itu adalah orang yang dikutuk Elohim. Sekarang pertanyaan saya balik sama saudara. Apakah Yesus itu orang dikutuk Elohim? Atau Yudas yang dikutuk oleh Elohim? Lalu Yudas kemudian dipakai iblis untuk menyesatkan banyak orang dengan mengaku Yesus Kristus. Ayo jawab. Bisa nggak kemudian iblis merasuki Yudas? Bisa. Setelah merasuki, bisa nggak iblisnya mengaku Yesus? Bisa. Ayo. Bisa nggak iblis merasuki Yudas? Bisa. Setelah dirasuki, bisa nggak iblisnya mengaku Yesus? Bisa dong. Ayo. Ayo. Bantah saya. Ayo. Bisa nggak iblis merasuki Yudas? Bisa Nabi. Bisa nggak iblis mengaku Yesus? Bisa. Nah, sudah selesai. Sekarang intinya di sana adalah, apakah Yesus dikutuk oleh Elohim? Tidak, Nabi Juma. Apakah Yudas yang dikutuk Elohim? Kamu yang dikutuk, Nabi Juma. Kamu yang dikutuk. Kenapa kamu Masalah generasi? Masalah generasi. Coba teman-teman yang di bawah tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan yang di bawah, tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu. Yang di bawah, Tepuk tangan dulu. Izin Bang Juma. Izin Bang. Sabar saudaraku. Tadi dia mengatakan Yesus, Yudas bisa, iblis bisa merasuki Yudas, bisa. Iblis bisa mengaku Yesus, bisa. Sekarang yang disalib ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Jelas itu. Mana dalilnya bahwa yang disalib ini adalah orang yang dikutuk Elohim? Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Di mana tertulis? Ulangan 21, 22, 23. Nah, berarti yang disalib ini adalah orang yang dikutuk. Pertanyaannya, yang dikutuk oleh Elohim, Yesus atau iblis di dalam tubuh Yudas? Tuh pertanyaannya. Ingat kata iblis ketika kepada Yesus, Yesus, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Yesus, aku iblis berkuasa memberikan segala kuasa itu kepada siapapun yang aku kehendaki. Yohanes 13:2, iblis berkehendak memberi kuasa itu kepada Yudas. Betul? Benar sekali. Berarti iblis memberikan kuasa kepada Yudas. Aku berkuasa memberikan kuasaku kepada siapapun yang aku kehendaki, termasuk Yudas. Yohanes 13, iblis merasuki Yudas. Yohanes 6, Yudas adalah iblis. Galatia 3 nomor 13, terkutuk orang yang disalibkan. Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap. Nabi Juma gitu. Yudas menerima suap nggak? Yudas menerima suap nggak? Apakah Bapak itu sama dengan Allah, Nabi Juma? Gimana gitu? Yudas menerima suap nggak? Waduh, Nabi Juma ini nggak bisa jawab. Mulai dia lari kemana-mana. Saya tanya. Lari kemana-mana dia. Apakah Bapak itu sama dengan Allah atau tidak? Tidak sama, tidak sama. Bapak yang kau maksud, yang kau sembah itu Paulus. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan manusia. Izin Bang. Izin, saya boleh bertanya lagi Bang? Jangan dipotong dulu Bang. Kenapa jadi Muslim bertanya ke Muslim ya? Ya. Ke Komal ini saudaraku, ke Komal Ustadz, di Ustadz. Ini Komal Dialog Lintas Agama. Kalau mau bertanya tentang Islam kepada saya ya, boleh japri. Nanti saya japri juga jawabannya. Jangan di sini, nanti kelihatan kayak pansos gitu. Nanti supaya kita hindari fitnah, nanti Anda dibilang pansos lagi. Gitu sahabatku ya. Jadi kalau Anda ingin bertanya tentang Islam, boleh japri ke saya. Nomor saya ada kok di YouTube, Zulkifli 15 Official. Tapi jangan setelah tahu nomor saya sembarang aja. Begitu Anda nonton ada yang lucu-lucu, Anda kirim ke saya.
Begitu Anda nonton ada kejadian-kejadian tentang pemerintahan, Anda kirim. Ada tetangga kemudian kehilangan panci, Anda kirim. Jangan kayak gitulah. Makanya banyak yang dicuekin, entah apa-apanya ditanya. Orang berdiskusi japri, ketika berdiskusi dengan pendeta japri. Lucu ya Bang Zuma, pendetanya tadi. Ngapain dijaprin kayak gitu? Orang juga semua tahu lucu kok. Gak usah kayak gitu, mengganggu. Kecuali hal-hal penting. Bang, ada tetangga saya gini, rencananya dia mau murtad karena dikasih Indomie 1 dos. Nah, itu baru bisa kok. Nonton film di sana kok japriknya ke saya. Ini dulu nih, orang sakit ini dulu yang harus kita obati. Jadi kalau berbicara mengenai Bapak itu Paulus. Akulah yang menjadi Bapakmu di dalam Yesus Kristus. Kan Yesus mengatakan aku dan Bapa satu. Bapa di dalam aku dalam Bapa. Datang Paulus setelahnya, akulah yang menjadi Bapa di dalam Yesus Kristus. Tak ada pendidik yang lain. Akulah Paulus bapakmu. Makanya Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti memang ada bapak lain yang mengajarkan kemudian orang menyembah kepada sosok Yesus. Sosok yang mengaku Yesus padahal bukan Yesus. Gitu. Jadi jangan kemana-mana. Dan lagi pula Bapa yang kau sembah itu adalah makhluk roh, bertanduk 7, bermata 7. Paham itu? Bukan Tuhannya Yahudi yang kau sembah, bukan. Tuhan yang kau sembah itu adalah roh, bertanduk 7, bermata 7. Baca Wahyu 5 nomor 6. Jangan sakit hati, karena itu fakta real yang turun dari langit ke bumi, bertanduk 7, bermata 7. Itulah sembahanmu. Itu fakta. Jadi nggak usah kau lari kemana-mana, jangan. Kau di sini aja dulu. Ini sudah cukup membuat kau menderita. Jangan kau buat deritamu lagi yang lebih parah lagi. Cukup ini aja dulu. Bahwa iblis bisa mengaku Yesus, iya. Iblis bisa merasuki Yudas, iya. Iblis berkuasa memberikan kuasa kepada Yudas untuk mengaku Yesus, iya. Bisa. Sebagaimana iblis mengaku di hadapan Yesus, Yesus, aku berkuasa memberikan kuasa kepada siapapun yang aku kehendaki. Termasuk Yudas? Ya, termasuk Yudas. Jadi kalau Yudas kemudian mati menggantikan Yesus karena dia dikutuk, lalu kemudian dia keluar dari kubur, iblis bisa nggak melakukan itu? Oh, bisa banget. Bisa banget iblis melakukan itu. Nabi Juma begini. Saya dapat hari ini pelajaran bahwa apa yang tidak ada di dalam kalam Allah itu kamu bisa sebutkan. Allah sendiri tidak pernah menyebutkan siapa yang disalib atau bagaimana penyalipannya. Tetapi hari ini Nabi Juma mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyatakan yang tidak ada di dalam dimana. Benar sekali, benar ya, sekali. Jadi Benar Juma ini sekali. sudah layak disematkan sebagai nabi terbaru. Bagi kamu, bagi kamu, ya. Bagi kamu. Tengoklah betapa lemahnya standar Nabi ke-27. Betapa lemahnya standar agama Kristen yang berasal dari Barat ini, teman-teman. Hanya gara-gara Bang Suma bisa menguraikan Bible secara mendetail, sementara pendeta pastor mereka hanya bisa konsentrasi di perpuluhan, kasih, perpuluhan, kasih, perpuluhan, kasih, perpuluhan, kasih. Cuman di situ datang Bang Suma bukan Kristen, mampu kemudian membongkar sampai jantung Bible sehingga orang-orang berakal itu bisa memahami. Nah, kondisi ini kemudian oleh manusia-manusia kucluk menganggap bahwa level Bang Suma ini nabi. Pantas dia disematkan menjadi nabi gitu. Padahal Al-Quran sendiri jelas mengatakan bahwasanya orang yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Allah dikarenakan dia memusuhi Allah, dikarenakan dia kemudian memusuhi Nabi Isa alaihi salam. Makanya dia dikutuk oleh pencipta. Makanya apa yang terjadi di tengah-tengah kita sebagai umat manusia, paham betul bahwasanya salib baik menurut Al-Quran maupun menurut kitabnya Yahudi hanya berlaku bagi orang yang dihukum terkutuk bagi pencipta langit dan bumi. Lantas orang ini mengatakan apa? Saya nabi katanya. Bang Suma jadi nabi. Betapa rapuhnya dia.
Al-Quran mengatakan innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ard fasadan au yuqtalu au yusallabu. Tuh, Al-Quran mengatakan bahwasanya yang disalib itu adalah orang yang memerangi pencipta langit dan bumi, memerangi rasulnya, dan yang membuat kerusakan di muka bumi. Nabi Isa membuat kerusakan enggak? Memerangi Allah enggak? Enggak, berarti bukan Nabi Isa. Lalu siapa yang dibahas Al-Quran? Bani Israel. Bani Israel yang dibahas Al-Quran. Ketika nabinya, yaitu Nabi Isa, turun di tengah-tengah kaum Bani Israel, mereka berupaya untuk menyalib. Kristen muncul dari barat, mengusung cerita-cerita yang dikumpulkan oleh wartawan tentang kesaksian mereka akan tragedi itu. Mereka menyebutnya Yesus. Padahal nama aslinya adalah Isa. Digantinya menjadi Yesus karena mau dijual kepada orang-orang penyembah Zeus. Nah, mereka datang membawa Bible. Mereka membawa Bible. Di dalam Bible itu ada cerita-cerita. Di mana cerita itu diceritakan secara gaib kepada Nabi Muhammad SAW oleh yang maha menyaksikan. Jadi sumber Al-Quran adalah pencipta langit dan bumi yang maha menyaksikan. Sumber Bible adalah wartawan-wartawan yang tak jelas siapa orangnya, yang Yesus pun tak kenal. Menurut catatan pewarta tersebut mengatakan bahwa penyaliban terjadi. Dan terjadinya penyaliban ini diusung oleh karena ketidaksenangan orang-orang Bani Israel akan oknum ini, disebabkan mereka takut bangsanya dirampas oleh penjajah Romawi, bukan karena dosa waris. Itu yang terjadi. Lalu kemudian di dalam catatan pewarta mengatakan Yesus menampakkan diri dalam rupa lain. Nah, Al-Quran menjadi terjawab di situ. Benarkah Nabi Isa tidak disalib, tetapi yang disalib adalah orang yang diserupakan? Benar. Anda yang tidak memahami Quran, maaf saja. Sekarang coba Anda pahami Bible. Markus 16 nomor 12. Lalu Yesus menampakkan diri dalam rupa lain. Maksudnya, yang dilihat oleh Markus, yang dicatat oleh Markus bukan Yesus. Kenapa bukan Yesus? Karena rupanya sudah lain. Tetapi supaya dianggap Yesus, ditambahlah di situ dalam rupa yang lain. Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Dari mana Markus tahu kalau rupa yang bukan Yesus ini adalah Yesus? Ayo. Apakah Yesus datang kepada Markus? Markus, kadia. Saya itu adalah Yesus loh, tapi rupaku sekarang lain kan? Oh iya, aku catat Yesus. Iya, catat. Gitu. Enggak ada yang kayak gitu. Yang disalib itu orang lain, tapi dianggap Yesus. Itulah yang Al-Quran katakan. Diserupakan bagi mereka. Mereka menganggap itu Yesus. Mereka menganggap itu Nabi Isa. Begitu kawan. Jadi dengan adanya cerita-cerita itu, kamu yang di luar Islam, itu bisa harusnya paham. Ternyata yang disalib bukan Nabi Isa, tetapi orang lain. Bukan Yesus, tapi orang lain. Yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihi salam. Begitu saudara Camone. Oke, lanjut. Jadi tadi kita udah sepakat, iblis merasuki Yudas. Iblis memberi kuasa kepada Yudas. Iblis bisa mengaku Yesus, dan Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Bisa nggak iblis memakai nama Yesus? Bisa katamu. Berarti yang disalib ketika dia keluar bisa nggak ngaku Yesus? Bisa. Untuk membuktikan bahwa itu bukan Yesus, lihat agamamu. Apa yang Yesus perintahkan kepada kaumnya Bani Israel dan apa yang agamamu praktikkan hari ini, sama enggak? Enggak sama. Kenapa enggak sama? Karena yang datang kepada agamamu bukan Yesus yang asli. Berat. Tapi kalau kamu melembutkan hati, buang ego, lepas doktrin dogma, ya, sabar mendengarkan penjelasan Bang Zuma yang berdasar terhadap Bible, insya Allah
kamu mendapatkan hidayah. Itu fakta, itu real. Pertanyaan saya kan sudah, Anda menjawabnya dengan lugas, dengan lantang tegas. Apakah iblis bisa merasuki Yudas? Bisa. Apakah iblis bisa mengaku Yesus? Bisa. Siapa yang dikutuk oleh Elohim, Yesus atau Yudas? Yudas. Kamu tegas dan lugas menjawab itu. Sekarang tinggal ada di pilihan kedua yang terakhir. Apakah Yesus ini adalah utusan Tuhan yang dikutuk oleh Elohim dan dikutuk oleh Tuhan? Ya atau tidak? Kalau ya, berarti yang dikutuk di atas salib Yesus. Kalau tidak, berarti yang dikutuk adalah berarti yang kau sembah adalah, nah kan gitu kesimpulannya. Apakah ada surga bagi mereka yang menyembah dosa, bagi mereka yang menyembah kutuk? Nggak ada kan? Nah, lembutkan hatimu, lembutkan. Nggak perlu kau bayar perpuluhan. Kayak orang di gereja gitu. Paulus mengatakan dengan matinya Yesus segala hukum dalam Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya dibatalkan. Perpuluhan masih dipakai. Haram babi. Iya. Perpuluhan haram nggak? Nggak haram. Kalau perpuluhan kan boleh-boleh aja dipakai. Tapi kalau babi yang diharamkan kan di perjanjian lama itu. Ya perpuluhan juga di perjanjian lama, cupu. Bang Juma. Ya, Paman. Juma bisa nggak membedakan apa itu tulah dengan kutuk? Bisa. Bisa. Boleh kami mendengar, Bang Juma? Ya, boleh. Jadi kalau tulah itu bisa berupa musibah besar yang menimpa sebuah wilayah atau kaum. Kalau kutuk itu bisa berlaku kepada satu orang, bisa berlaku kepada seluruh orang atau manusia, sekelompok manusia. Itu bisa. Yang pada intinya tulah dan kutuk, perbedaannya tulah bisa berupa ujian. Tapi kalau kutuk itu bukan ujian lagi. Itu adalah hukuman. Bang Zuma, instruksi Bang Zuma. Itu ada admin tapping di bawah. YouTube Bang Zuma kerasa-kerasa gitu Bang Zuma. Oh gitu. Oke, sekian, lanjut Bang Zuma, lanjut. Baik. Admin saya di luar negeri lagi. Lanjut. Berarti beda jauh prinsip kita tentang tulah dan kutuk. Oh semua, kalau Islam dan Kristen itu semua berbeda Bang. Jangankan berbicara mengenai tulah kutuk, berbicara mengenai manusia aja dengan Kristen itu beda. Yang dilahirkan Maria manusia atau Tuhan? Saya mengatakan manusia, kau mengatakan Tuhan. Dari situ kita sudah beda. Jadi jangan mencari persamaan, tidak akan ada. Pertama, agama saya diusung dengan akal. Agama Anda nggak boleh pakai akal, nggak boleh. Yang kedua, Islam harus memahami original text. Anda haram, nggak boleh original text, harus terjemahan doang, nggak boleh. Nggak boleh. Kalau Anda masuk ke dalam original text, Anda bubar nanti. Pendeta bubar nanti jemaatnya. Jadi memang kita beda, Bang. Setahu saya yang diterjemahkan tetap sesuai dengan original, Bang Zuma. Kata siapa? Kitab Anda itu setiap kemudian ada terbitan baru, itu tidak merujuk ke original teks, merujuk kepada terjemahan yang sudah lama. Terjemahan direvisi ke terjemahan, bukan original teks ke terjemahan, bukan. Nanti kalau aku tunjukkan data, kasihan. Jadi gitu ya, saudara-saudara ya. Ketika kita berbicara mengenai Al-Quran terkait dengan Nabi Isa alaihissalam dan penyaliban, Nabi Isa tidak disalib. Penyaliban itu terjadi karena adanya makar yang dilakukan oleh kaumnya Bani Israel. Nah, itu tertulis oleh wartawan yang ada di lapangan pada saat itu mengumpulkan saksi.
Apa yang dikatakan oleh pewarta? Mereka membuat kesaksian palsu. 1. Tipu muslihat. 2. Membenci kepada oknum ini. 3. Yang keempat, mereka dikatakan oleh Pilatus waktu itu. Apa katanya? Bahwasanya orang-orang Yahudi, ahli Torah, mahkamah agama, imam kepala menyerahkan Yesus untuk disalib karena dengki. Tuh. Karena dengki. Sampai-sampai imam kepala Kayafas bernubuat tahun itu juga bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel, bukan untuk Kristen. Apesnya itu di situ. Imam kepala yang paling tertinggi, ahli Torah, imam kepala loh, Kayafas, yang paling memegang kemudian wewenang untuk menetapkan nasib Yesus, mengatakan bahwa kalian tidak insaf dan kalian tidak tahu. Adalah lebih baik jika satu orang Yesus mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita, Bani Israel ini binasa. Maka tahun itu juga Kayafas bernubuat. Coba, apa nubuatannya? Yesus harus mati untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Bagaimana dengan Kristen? Karena Kristen tidak ada nubuat tentang kematian Yesus, maka Kristen mengais-ngais perjanjian lama. Oh, dia ada nubuatannya di Yesaya 53 loh. Ada nubuatannya di dalam Mazmur 22 loh. Pret. Gak ada itu cerita. Yang tahu ada nubuat atau tidak ada nubuat, ya yang punya kitab. Kok ente yang nggak bisa Ibrani kok bisa-bisanya mengatakan ada nubuat di dalam perjanjian lama loh. Orang yang punya kitab namanya juga ahli kitab. Siapa ahli kitab itu? Ya Bani Israel. Kenapa mereka disebut ahli kitab? Karena mereka pewaris kitab dan mereka tahu kitab itu. Ada nggak nubuatan mereka? Ada nggak cerita mereka? Oh, Yesus harus mati karena memang sudah dibuatkan di dalam Yesaya. Pret. Gak ada itu, gak ada. Itu nanti muncul belakangan di gereja lahirnya itu. Oh, dia sudah dibuatkan di dalam Yesaya 9, Yesaya 53. Pret. Gak ada itu. Yang tahu persis tentang keadaan pada masa itu adalah mereka ahli kitab, imam kepala, mahkamah agama. Saking tidak adanya nubuat di dalam perjanjian lama terkait penyaliban untuk Yesus, maka Kayafas bernubuat. Yesus harus mati untuk bangsa kita. Beberapa abad kemudian muncul orang yang menggunakan terjemahan kitabnya agama Yahudi. Oh, lantas mengatakan, ada loh, nubuatkan loh, paman. Apa? Dinubuatkan. Ente yang tahu atau yang punya kitab yang tahu? Kami lebih paham karena kami punya Roh Kudus. Pret. Membaca kitabnya Yahudi aja nggak bisa kok. Roh Kudus, Roh Kudus. Yang punya Roh Kudus itu yang cerdas, yang pintar, namanya juga roh dari Tuhan, membimbing manusia cerdas, bukan bahlul. Yang punya kitab, ahli kitab, orang Farisi. Kurang apa lagi keilmuan Farisi itu terhadap Bible, terhadap Torah, terhadap kitab Tanak. Orang Farisi itu orang terpelajar, mereka ahli di dalam bidang ilmu kitab Tanak. Ada nggak mereka kemudian mengatakan, Yesus, sini Yesus, kita udah siapkan tiang, kita udah siapkan tombak, kita udah siapkan paku. Kapan lu mau dieksekusi? Datang Yesus, oh iya ya, memang aku sudah dinubuatkan memang. Aku sendiri yang menubuatkan diriku pada saat aku belum menjelma menjadi manusia. Aku sudah berfirman kepada utusan-utusanku bahwa memang aku akan turun ke bumi untuk kau paku, untuk kau tombak, untuk kau kasih minum racun anggur asam, untuk kau gantung, untuk kau bunuh. Pret, pret. Mana ada kayak begitu? Malah Yesus berdoa, ya Bapa,
Sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripada aku. Tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu lah yang terjadi. Maka malaikat turun dari langit, memberikan kekuatan kepada Yesus sehingga dia semakin bersungguh-sungguh berdoa dan peluhnya seperti titik-titik darah yang menetes ke tanah. Bapa, tolonglah aku, Bapa, selamatkanlah aku, Bapa. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Datang situ mengatakan, wah itu sudah dinubuatkan. Pret. Ayolah teman, jangan sombong terhadap kebenaran. Baca Bible Anda itu, baca. Dan ingat, ketika Anda membaca Bible, jangan ada mindset dalam otak, ini firman Tuhan. Lepaskan itu dulu. Lepaskan, ini bukan firman Tuhan. Ini cerita-cerita yang dikumpulkan oleh pewarta. Kalau Anda sudah mendudukkan itu, Anda bisa selamat. Tapi kalau selama Anda mengatakan, oh ini firman Tuhan, oh nggak bisa. Karena apapun yang tertulis di situ, Anda akan telan. Anda harus sadari dulu, ini bukan firman Tuhan. Ini catatan para pewarta yang tidak memiliki legitimasi, tidak memiliki validasi, tidak ada pengesahan dari sumber bernama Yesus. Bahkan penulisnya pun tidak dikenal sama Yesus. Maka jangan ente katakan, oh ini firman Tuhan, oh, dalam nama Tuhanku. Buka lembaran Alkitab. Alkitab pula tuh kau sebut. Maka semakin jadilah sempurnalah penderitaan kalian. Sudahlah bukan firman Tuhan, disampulnya Alkitab. Alamak, semakin dibodohi. Harusnya Anda baca seperti baca buku ya sastra lain, seperti Anda baca buku ilmiah, karya ilmiah yang lain. Ini kalau sudah mindset berpikir, oh ini firman Tuhan, maka apapun bunyi di situ itulah yang kau imani. Bagus kau paham kalau paham, kalau tidak selesai. Jadilah makhluk linglung. Bibelnya berkata A, perilaku agamanya Z. Kenapa demikian? Karena sudah didoktrin, ini firman Tuhan loh. Paulus pun berbicara sebagaimana firman Tuhan berkata di dalam Galatia. Firman Tuhan dalam Galatia gimana ceritanya? Paulus sendiri mengatakan, aku berkata bukan atas firman Tuhan, tapi atas pernyataan orang bodoh yang ingin bermegah. Datang kalian, Tuhan berfirman di dalam Galatia 3 nomor 13. Alamak, menderitanya diri kalian itu. Sangat-sangat dimenderitakan kalian itu. Kenapa? Karena pola kehidupan kita sebagai kadar manusia tidak ada pada diri saudara ketika Anda menjadi penganut agama Anda sekarang. Coba, ada nggak yang bisa membuktikan bahwa penulis Yohanes mengatakan ini firman Tuhan? Ada nggak? Ada nggak yang bisa membuktikan Lukas mengatakan ini firman Tuhan? Ada nggak? Ada nggak bisa membuktikan penulis Matius, penulis Markus mengatakan ini firman Tuhan? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Nggak akan ada. Nggak akan ada. Jadi kalian itu ya harus kembali kepada pabrik. Apa itu pabriknya? Akal, wahyu. Akal, wahyu. Jangan begitu lihat Bible, wah firman Tuhan. Ya, gimana ceritanya? Kalau itu firman Tuhan, maka Injil Filipus firman Tuhan. Barnabas, Thomas, Andreas, Maria, itu semua firman Tuhan. Kenapa kau tolak firman Tuhan yang lain? Cuman yang ini doang, yang 4 yang lolos, yang cocok dengan agama Romawi Yunani, kalian pakai. Yang lainnya kenapa nggak dipakai? Oh, karena nggak cocok dengan Kristen mula-mula. Begitu kawanku. Jadi sekali lagi kembali kepada tema, ya, kembali kepada tema kita bahwasanya iblis bisa merasuki Yudas, iblis bisa memberi kuasa kepada Yudas, dan iblis bisa mengaku Yesus. Dan yang dikutuk oleh Tuhan tidak mungkin Yesus, yang dikutuk oleh Tuhan adalah Yudas yang mati di atas tiang salib. Kristus telah menebus kita. Kita di sini adalah Kristen. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Berarti menurut Taurat, yang dikutuk adalah pelaku dosa besar. Yang dikutuk oleh Elohim. Tidak boleh mayatnya semalam-malaman dibiarkan, harus langsung segera dikuburkan. Jadi menurut Taurat, yang kalian sembah adalah pelaku dosa besar yang dikutuk oleh Elohim. Selesai. Ya paman.
Iya, tugasmu kan cuman itu. Itu di Bible. Itu di Bible. Oh, berarti di Dan dia kitabnya tidak Bang Zuma terangkat, tidak ya? dia tidak terangkat ke surga, dia terangkat ke langit, bukan ke surga. Ke langit. Ya, Oh iya, berarti beda ya. Di Bible Elia diangkat ke langit. itu Di kitab Bible Bang Zuma buatan tidak ya? buatan Indonesia. Kalau terjemahan yang sesuai dengan original teksnya, dia ke langit, oranon, bukan ke surga. Itu tipuan itu. Silakan. Tapi di kitabnya Bang Zuma tidak ya? Dia ke langit, diangkat ke langit. Kalau di dalam iman kami, Nabi Isa alaihissalam dan orang-orang Islam itu diangkat ke langit. Elia diangkat ke langit kah, Bang Iya, Zuma? ke langit, Di ke langit. kitabnya? Coba Anda baca di dalam kitabnya orang Yahudi. Dia itu terangkat ke langit. Sama Yim, Enggak. bukan ke surga. Yang saya maksud di kitabnya Bang Zuma. Oh, di kitab saya nggak berbicara tentang Elia. Oh begitu. Terima kasih Bang Zuma. Berarti Yo, cerita iya. Elia ada di Bible ya? Kitabnya orang Yahudi aja itu. Iya. Di 2 Raja-Raja 2 nomor 11 Elia ke sorga. Iya, Siap. betul. Kalau di Islam bukan cuman nabinya yang terangkat ke surga, yang terangkat ke langit. Semua umat Islam itu yang mati di jalan Allah terangkat, semuanya terangkat ke langit. Itu di Islam. Jadi kami kalau meninggal, ya kami terangkat ke langit. Dalilnya Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. Itu fakta, Dalam itu real. ajaran Bang Zuma kematian manusia hanya 1 kali ya? Kalau di Islam itu tidak ada ditetapkan kemudian mati sekali, hanya dikatakan kullu nafsin za'iqatul maut. Berbeda dengan kitab saudara Ibrani 9:27, manusia ditetapkan mati 1 kali. Padahal ada yang berkali-kali mati di Kristen di dalam Bible. Jadi bertentangan dengan fakta. Contoh, ketika dikatakan bahwasanya manusia ditetapkan hanya sekali saja, Ibrani 9:27 apa 28. Nah, kalau manusia ditetapkan mati sekali, ingat cerita yang diusung oleh pewarta. Ketika terjadi gempa, kuburan terbelah, orang-orang dari kubur bangkit, hidup kembali. Nah sekarang, kalau dia hanya mati sekali, mana dia orang-orang yang sudah bangkit itu? Mati lagi? Wah, bertentangan Bible. Harusnya ketika kuburan terbuka, orang-orang kudus keluar dari kubur, hidup sampai hari ini. Karena nggak lagi mati. Pada saat kiamat dunia mereka tetap hidup. Jadi memang hancur memang ajaran kalau ditelaah dengan akal. Tapi kalau diimani aja, ya ndak usah pakai akal, ya sah-sah saja. Kalau di umat Islam itu kami nggak ragu, karena kenapa? Allah yang menjanjikan, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kau menyangka umat Islam yang mati di jalan Allah itu mati, enggak. Sesungguhnya bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Umat Islam itu mereka hidup dan anugerahkan rezeki di sisi Tuhannya. Tuh umat Islam tuh mantap kan? Jadi umat Islam itu ketika mati mereka nggak mati, mereka tetap hidup dan mereka mendapatkan rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di Kristen ada nggak gitu? Oh, nggak ada. Kalau di Kristen Roma 8 nomor 10, barang siapa yang ada Kristus di dalam hatinya, maka dia tubuhnya memang mati karena dosa. Beda kita Bang Zuma. Iya, beda memang. Kan dari tadi Kristen dibilang. mati 3 kali. Manusia ya. Mati, Saya ya. bilang manusia. Manusia 3 kali mati. Oh, 3 kali mati. Dalilnya mana, Bang? Di Kejadian 2:17 kematian manusia dalam rohani. Mati mija, balas ya nakah. Di Kejadian 3:19 manusia kematian fisik dari debu menjadi debu. Kematian fisik berarti yang dimaksudkan kematian fisik di sini. Ya, jadi nggak usah pakai bahasa Mbalelo. 20 Matian kekal. Iya, betul Bang. Nah, nggak usah, itu orang semua pada ngerti, anak TK juga tahu. Yang kita maksud ini kematian fisik. Kematian fisik berapa kali?
Satu kali. Kali Bang Juma. Nah, sekarang pertanyaan saya, mana orang-orang yang keluar dari kubur? Yang ketika terjadi gempa penyaliban, terjadi gempa, mana orang-orang yang keluar dari kubur itu? Sekarang ini. Sudah di langit Bang Juma. Lah. Masolang laga rambang. Aduh, parah. Asal ngomong aja. Oke. Jadi kembalikan kepada tema, saudara. Iblis berkuasa memberikan kuasa kepada Yudas. Iblis berkuasa memakai nama Yesus. Iblis merasuki Yudas. Menurut Taurat, yang disalib adalah orang yang dikutuk. Menurut Taurat. Nah, pertanyaannya, siapa yang pantas dikutuk menurut Tuhan di dalam kitab Torah? Yudas atau Yesus? Kan tadi sudah dijawab Saudara Juma, ya kamu yang dikutuk, bukan lain-lain. Gimana sih? Mulai gila dia ini, mulai gila. Ini kita berbicara mengenai skala prioritas yang disalib di abad pertama. Gitu loh. Ya Bang Juma, jadi tadi kan kita sudah tidak sepakat nih masalah tula dan kutuk. Berbeda pandangan. Nggak usah dilarikan ke sana. Apapun ceritanya, yang namanya kutuk itu ya, kutuk itu adalah hukuman. Kutuk itu adalah hukuman kutuk Tuhan. Itu penderitaan Bang Juma. Kutuk itu hukuman. Penderitaan bagi kami. Ya itu hukuman kan? Penderitaan itu karena hukuman kan? Tulah baru hukuman Bang Juma. Tulah pada Fir'aun. Jadi kutuk itu apa? Hukuman azab. Kalau kutuk itu apa? Penderitaan. Nah, penderitaan ini itu karena hukuman atau bukan? Penderitaan bisa saja karena kerohanian, Pak. Ya, mulai ngaco nih, Kristen banget sih lo. Dikit-dikit rohani, dikit-dikit rohani. Yang saya tanya, kutuk itu ketika Anda mengatakan itu penderitaan, itu penderitaannya akibat murka Tuhan, kebencian Tuhan, kemarahan Tuhan, atau berkah dari Tuhan? Kutuk itu. Kutuk itu ya akibat kerohaniannya. Mama Dengan akibat perbuatan kita, begitu ya Bang ya? Berarti Adam dan Hawa itu makan buah ilmu pengetahuan, rohaninya yang makan, bukan dagingnya gitu. Rohaninya mati Bang Juma. Enggak, yang makan, putus hubungan dengan Tuhan. Yang makan buah ilmu pengetahuan, rohaninya atau jasadnya? Jasadnya yang makan. Terus yang dikutuk apanya? Rohaninya atau jasadnya? Rohaninya putus hubungan dengan Tuhan. Oh, berarti jasadnya masih ada di surga, rohaninya aja yang diusir dari surga gitu. Jasadnya dibuang ke bumi, Bang. Kenapa pula jasadnya yang dihukum? Kenapa bukan rohaninya? Ya karena ditunggu pertobatannya, Bang Juma. Mulai ngaco. Katanya rohani, kok kenapa pula jasadnya yang dihukum? Inilah kalau otak sudah rusak. Yang dikutuk itu adalah iblis, pelaku, bukan Adam yang dikutuk. Inilah kalian suka memfitnah Adam alaihissalam. Hanya pekerjaan iblis itu memang mengutuk. Jadi saudara harus paham nih, Elohim mengutuk orang yang mati di atas tiang salib. Kenapa dikutuk oleh Elohim? Karena orang tersebut melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Pertanyaannya, apa yang Yesus lakukan yang sepadan dengan hukuman mati? Ada enggak? Tidak ada. Ada enggak hukuman yang pantas diberikan kepada Yudas karena dia menerima suap? Ada. Apa itu? Ayo. Hukuman apa yang pantas diberikan kepada Yudas karena dia menerima suap? Jawab. Hukuman dosa, Bang Juma. Saya ulang, hukuman apa yang pantas berdasarkan Torah diberikan kepada Yudas yang adalah Bani Israel ketika dia berupaya menerima suap untuk menyerahkan orang benar? Apa yang pantas hukumannya kepada Yudas menurut Torah? Bang Zuma. Udah menyerah satu.
Yang satu lagi, Saudara Roni, apa yang pantas, hukuman apa yang pantas diberikan kepada Yudas berdasarkan Torah disebabkan karena Yudas menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Silakan. Ya, hukumannya adalah dia nomor satu itu tidak menghormati Tuhan. Masuk lang pemakan galak gak. Bagaimana ceritanya Anda kemana-mana perginya? Hukuman bagi penerima suap itu apa? Hukuman? Dia kan jual Tuhan Yesus. Nah, hukuman yang pantas berdasarkan kemudian kitab-kitab terdahulu itu apa? Nih, tak kasih contoh. Saya kasih contoh. Pertobatan Bang Juma. Mulai ngaco. Saya kasih contoh. Orang fasik adalah penerima suap dan pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Jadi orang fasik itu adalah penerima suap. Itu orang fasik. Nah, ketika diceritakan kemudian di dalam Amsal 21:18 bahwasanya orang fasik itu dipakai tebusan terhadap orang yang benar. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, orang fasik adalah penerima suap. Amsal 17:23. Makasih Mama cantik. Masya Allah. Nah, kemudian Amsal 21:68, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Apa dapat hidayahnya ya? Saya nggak pernah dengar Al-Quran di sini. Ya, ini sudah bagian dari ini sudah bagian dari Al-Quran. Bicara biblos dapat hidayah. Wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Ini sudah penjabaran Al-Quran ini. Ini sudah penjabaran Al-Quran. Dari mana pula penjabaran Al-Quran Alkitab? Jazaa'ul ladzina yuharibunallah wa rasulahu wa yas'auna fil ard fasadan an ayyuqattalu aw yusallabu. Yang disalib adalah orang yang membenci, adalah orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Itu Al-Quran. Amsal menceritakan di dalam Amsal 17:23, orang fasik adalah yang menerima suap. Tuh, ini menerima suap karena apa? Karena ingin membunuh orang benar, memusuhi Isa ini. Ini memusuhi Yesus. Kenapa? Pantas, Juma ini sebenarnya sudah sesat. Yudas? Kenapa Sama Yudas? seperti pengakuannya, Yahweh Yudas? Muhammad adalah Bapa yang kekal. Kenapa Yudas kemudian itu disebut sebagai orang fasik? Karena dia menerima suap. Menerima suap gak Yudas? Menerima. Menurut Bible, kitabnya orang Yahudi, penerima suap itu disebut fasik gak? Fasik. Di mana tertulis? Amsal 17:23. Kalau orang fasik itu dalam bahasa Ibraninya apa itu? Rasha. Rasha itu artinya orang fasik, orang jahat. Orang fasik itu berdosa. Orang yang berdosa. Bang Juma. Nah, orang yang berdosa ini adalah yang menerima suap. Pertanyaan saya, ketika dikatakan bahwa penerima suap ini adalah orang fasik, Amsal 21:18, orang fasik dipakai untuk menebus orang benar, pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Pertanyaan saya, siapa yang fasik antara Yesus dan Yudas? Siapa pengkhianat antara Yesus dan Yudas? Orang fasik atau pengkhianat dipakai sebagai ganti, sebagai penebus orang benar. Jujur. Siapa? Saya mirroring sedikit Bang Juma. Silakan. Bisa bantu menjelaskan Al-An'am 38. Ya. Kenapa? Di situ binatang itu apakah termasuk umat atau tidak Bang Juma? Wa ma min dabbah fil ar wala ta'ir yatiru. Itu ayatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbah fil ar wala ta'ir yatir bijanahi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitab min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun.
Oke. Nah, di ayat ini diterangkan tidak ada seekor hewan pun yang berada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhannya mereka dikumpulkan. Oh, ini sama dengan pengkhotbah 3, Bung. Di pengkhotbah 3. Pengkhotbah 3 pertanyaannya, apakah semua makhluk hidup di bumi ini umatnya Allah? Ya jelas Bukan dong. Makanya saya pengkhotbah kata- ini lari. Ya Berarti kan kitabnya babi juga Yahudi. umatnya Allah kan? Jangan kemana-mana. Ya kan, babi juga Ante. umatnya Allah. Betul Jangan kan? kemana-mana. Gitu. Umat yang dimaksud di sini adalah ciptaan. Coba Anda lihat di dalam kitabnya orang Yahudi pun sama. Nasib manusia adalah sama seperti nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka, sebagaimana satu sama yang lain mati, demikian juga yang lain. Keduanya mempunyai napas yang sama, dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang karena segala sesuatu adalah sia-sia. Itu sama. Jadi ketika dikatakan Apakah binatang itu fasik, Bang Juma? tidak dikatakan binatang itu fasik, karena ada kadarnya. Binatang Berarti itu tidak kadar. berdosa. Ya, Tidak berdosa, Bang Juma. Mana ada? Nah, kenapa disembelih tiap tahun, Bang Juma? Ya itu makanya Untuk itu menebus syariat. orang-orang berdosa. Itu syariat Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Yahudi, apabila mereka hendak mempersembahkan persembahan penebus dosa kepada Elohim, agar mereka mempersembahkan binatang ternak, kambing, domba, sapi, lembu. Aduh, ini apa ini? Pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Kembali kepada tema. Jangan ganggu. Kembali kepada tema. Jadi menurut Taurat, menurut kitab Tanak, yang mana yang pantas untuk disalib? Yesus atau Yudas? Silakan. Yesus anak domba Allah, Bang Juma. Terus kenapa Yesus kau anak domba Allah Kenapa kau membantah Al-Quran surah Al-Ma'idah yang kau bawa ketika Yesus yang manusia kau samakan binatang? Kenapa kau alergi ketika saya membaca pengkhotbah 3 nomor 19? Di situ dikatakan manusia dan binatang sama saja. Terus kamu sendiri anak manusia, anak Maria, kau bilang anak binatang. Di mana otakmu? Domba, anak domba Allah. Domba itu binatang atau bukan? Binatang. Nah, binatang udah selesai. Jadi enggak usah, kita udah sampai pada finalnya. Pertanyaan selanjutnya, menurut kitabnya orang Yahudi, yang pantas untuk disalib Yesus atau Yudas? Jawab. Yesus anak domba Allah. Apa orang ini? Itu kalau disembeli, ya, kalau disembeli bukan disalib. Ini yang disalib yang kita bahas ini. Apa kamu pernah lihat orang-orang Yahudi menyalib domba, menyalib sapi, menyalib kambing? Iya, istrimu takut Permisi kau ya, waras. makasih Bang Juma, Bang sama-sama, Api, Bang. makasih semua. Sama-sama. Jadi menurut kitab Tanak, mana yang pantas disalib? Yudas atau Yesus? Kau sama malu-malu. Kalau menurut kitabnya Kristen, oh Yesus doang. Kitabnya Kristen. Oke, yang saya tanya kitabnya Yahudi, karena Yesus orang Yahudi, Yudas orang Yahudi. Menurut tradisi Tanak, yang pantas disalib Yesus atau Yudas? Jangan ku bawa agama dari barat dulu, ya. Simpan dulu agama Athena Anda. Menurut kitab Jadi kalau Tanak, Isa itu naik ke surga itu sama ke langit itu sama dagingnya semua ya Bang Juma ya. Saudara Juma. yang pantas kemudian disalib menurut kitab Tanak, Yesus atau Yudas? Itu dulu. Silakan. Saya penasaran Isa sekarang ini di langit makan apa gitu kalau sama dagingnya semua. Ya Allah ya Karim. Yesus sendiri naik dengan rohnya saja atau dengan dagingnya juga? Ini ditanya bertanya lagi. Iya, Anda jawabannya itu sekali dong. jawabannya Gimana itu sih ada di Anda ini? kepalamu berdasarkan Bibelmu dulu. Yesus keluar Anda dari jawab kubur. dulu apa? Yesus Ini keluar Isa dari ini kubur, sekarang di mana? makan ikan goreng. Nabi Isa terangkat ke langit di sisi Allah, sama seperti kami umat Islam terangkat ke langit di sisi Allah. Itu jelas. Nabi Isa alaihissalam diterangkan di dalam Al-Quran bagaimana Allah mengangkat Nabi Isa, lalu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki
sama seperti nubuatan Yesus di dalam Mazmur 91, dengan panjang umur engkau akan kuangkat ke langit dan aku akan memberikan rezeki kepadamu. Sama itu jelas. Jadi Al-Quran saya dan juga kitabnya orang Yahudi mengatakan hal yang sama. Oke? Paham sampai situ? Bahkan kitabmu pun mengatakan Yesus terangkat bersama dengan dagingnya. Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Yesus terangkat, yang kau lihat terangkat ke langit itu akan datang kedua kalinya sama seperti engkau melihatnya terangkat. Ya, terangkat dengan daging. Al-Quran mengatakan, Isqalallah ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku mengambilmu, aku mengangkatmu kepadaku, mensucikanmu dari orang-orang yang kafir. Al-Quran surah Ali Imran ayat 55. Nah, sekarang permasalahannya adalah menurut kitab Tanak, kitabnya orang Yahudi, yang pantas disalib Yesus atau Yudas. Ingat tragedi penyaliban? Awalnya apa? Yang pertama, Yudas berkhianat, Yudas menerima suap. Amsal 17:23, penerima suap adalah orang fasik yang membelokkan hukum Tuhan. Itu penerima suap. Amsal 21:18, penerima suap dipakai sebagai tebusan orang benar. Penerima suap sebagai ganti orang yang jujur. Itu. Jadi pertanyaan saya, berdasarkan kitabnya saudara kita Yahudi, yang pantas disalib Yudas atau Yesus? Jawab. Yudas, Bang. Kalau kita udah selesai, udah final itu. Ini orang yang tak berakal ini. Master Cumi. Master Cumi. Yang pantas disalib menurut kitabnya orang Yahudi, Yesus atau Yudas? Yesus dalam perspektif ajarannya, dia mengutuk orang yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Dia melarang membunuh. Dia katakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Itu menurut Yesus di dalam Bibelmu. Sementara Yudas menerima suap untuk menyerahkan Yesus agar disalib. Nah, pernyataan yang muncul di Ulangan 21 nomor 22-23, pelaku dosa dikutuk oleh Elohim. Sekarang siapa pelaku dosa dalam hal ini? Yudas atau Yesus? Ini memang berat untuk kamu jawab. Apalagi ada Jawab silakan. Karena Silakan, cuma silakan. ini betul-betul nggak mengerti ya. Oke. Ya, silakan. Begini, di dalam Yesaya 53 ayat 5 bunyinya begini. Tetapi ia telah ditusuk karena kesalahan kita. Ia telah remuk karena kesalahan kita. Ada Bang Billy. Ada Bang Billy rumahnya. Terus kenapa kalau ada Billy? Ini Billy kan orang Indonesia. Kenapa rupanya dengan Billy ini? Dia kan Yahudi palsunya ini, oke? Kalau kamu Yahudi apa kalau kamu? Ya, sebentar Yahudi sabar, kampret. kenapa sih? Dia nggak akan bisa menjawab kalau saya tanya satu. Menurut Yahudi, kalau memang dia Yahudi ya, Billy. Menurut Yahudi, Muhammad itu nabi atau bukan? Nabi? Kenapa? Nabi dong. Berarti dia nabi Yahudi? Bukan. Bukan. Bukan katanya lagi kan mencela. Lah, jadi pertanyaanmu dijawab sesuai dengan kitab yang narasimu. dipunyai orang Yahudi, Muhammad itu nabi atau bukan? Oh iya. Ini Yahudi palsu ini. Mana ada Yahudi berkata seperti ini? Karena kenabian itu semuanya milik orang Yahudi. Masa orang Yahudi sendiri mengatakan di luar Yahudi ada nabi lain gitu. Berarti Paulus salah dong. Enggak tahu dia apa ini sebenarnya sih. Berarti Paulus salah dong. Paulus salah. Apalagi ke Paulus tiba-tiba Paulus lagi. Paulus mengatakan ini Billy ini sebenarnya bukan Yahudi, bro. Kamu udah dibohongi. Di dalam kitabmu
Paulus sendiri mengatakan bahwa di dalam jemaat di Antioquia itu ada kumpulan nabi-nabi. Justru terjadi perang antara Islam dan Kristen karena Yahudi nggak mau menerima apa yang Paulus dikatakan mengaku- Muhammad. Kalau kita mengerti Paulus sejarah, mengaku ini di tiba-tiba dalam jemaat Yahudi Kristen gadung-gadungan itu- datang mengatakan ini ada nabi di luar Yahudi. Gadungan lu ah. Kitabmu sendiri yang mengatakan kok. Paulus yang mengatakan bahwa di dalam jemaat Yahudi gadungan dipercaya. ada rasul, ada nabi. Ayo. Berarti Paulus mengatakan di luar Yahudi ada nabi. Karena Paulus sendiri yang mengatakan bahwa di dalam jemaat itu ada nabi, ada rasul. Ayo. Jemaat yang dimaksud oleh Paulus ini jelas tertulis dalam 2 Korintus 11. 2 Korintus 11 nomor 4 kalau nggak salah. Coba dicek dulu Ding Darip. 2 Korintus 11 nomor 4 benar nggak? Nabi Ayub, Abraham juga bukan orang Yahudi, belum ada Israel waktu zaman Abraham. Gimana dong? Bileam juga nabi. Jadi ada nabi di luar Israel, nggak harus dari Israel. Nah itu dia. Salah ya. Terus tadi dia bingung, Isa naik ke surga tuh pakai badannya apa enggak? Gak usah bingung. Henok, Elia pakai badannya itu diangkat semua. Nah itu dia nggak paham itu Ahi. Satu Korintus 12 ya. Kalau mau balik tadi 53 mah blunder habis dah kalau 1 Korintus 12:28 ya. Oh ya itu Bang ya. Iya ya. Dan Korintus dan Theos telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat. Ini seperti yang dimaksudkan Yesus. Mereka akan melakukan mukjizat yang dahsyat, kata Yesus. Masalah generasi. Dan Theos telah menetapkan. Berarti kalau berbicara mengenai Theos, Akhi Billy itu berbicara mengenai Elohim atau dewa? Masalah Ini kenapa ya orang-orang Islam ini dipercaya bahwa Habib dari Yaman itu keturunan keturunan Lari Muhammad. kemana-mana Dari Yaman ini. nih. Sekarang 1 Korintus Yahudi gadungan juga 12. dipercaya bahwa 1 ada Korintus Yahudi gadungan 12. yang ngaku Yahudi. Nggak usah terlalu Di sini jauh. dianggap sebagai kau Yahudi tolak. betulan. Jangan kamu tolak. Parah Jangan kalian kamu ini ya. tolak. Jangan kamu tolak. Jangan kamu tolak. Paulus ia mengatakan di tengah-tengah orang Roma Yunani itu banyak nabi. Jangan kau tolak. 1 Korintus 12:28 dan Theos dan dewa telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Jemaat apa yang dimaksud ini? Jemaat di Korintus. Yang pertama rasul, yang kedua sebagai nabi. Nah, di dalam jemaat Kristus, jemaatnya Paulus yang ada di Korintus, di situ ada nabi. Berarti Paulus sendiri mengakui ada nabi di luar Yahudi. Karena ada nabi di jemaat Korintus. Ketepak, ketepuk, ketepak, pak, pak. Malu kau. Kisah para Rasul 13 nomor 1. Di Antioquia ada beberapa nabi. Di antaranya Paulus. Ayo, malu kau. Saudara Billy ini, Akhi Billy, dia adalah orang Yahudi. Orang Yahudi itu paling kuat memegang kemudian silsilah sanad mereka. Ya. Itu. Mereka paling kuat kemudian memegang silsilah. Bin, binti, bin, ben, 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 ben. Jadi mereka tidak akan mungkin melupakan kemudian silsilah dari mana mereka berasal. Orang Yahudi dan orang Arab itu sama-sama kuat memegang kemudian silsilah keluarga mereka. Itu berbeda dengan kalian Kristen. Wahyu 3 nomor 9 yang ada pun mengaku sebagai Yahudi tetapi bukan Yahudi, itu adalah jemaat setan. Iya, nasab maksud Jadi saya. Bang Juma, mumpung ada Bang Billy di sini, Bang Billy saya mau tanya nih Bang Billy. Silakan.
hukum Torah kan itu harus dipegang teguh oleh bangsa Yahudi, ya Bang ya, atau berada di suku Yahudi. Bolehkah tidak hukum Torah ini disebarluaskan lalu diajarkan kepada orang-orang dari luar daripada bangsa Yahudi, Bang Billy? Bolehkah tidak? Iya. Jadi kalau ada orang-orang bertanya tentang Taurat boleh, tapi kalau untuk menyebarkan mengajarkan sekaligus menyebarkan itu boleh tidak? Enggak boleh. Enggak boleh. Nah, berarti ada nggak orang Yahudi yang sesat, Bang? Ya pasti ada aja. Tentu dia akan melakukan pelanggaran. Dia akan mengadakan suatu perjanjian dengan membawa Torah, lalu mengatakan Torah ini untuk seluruh bangsa. Betul tidak, Bang? Betul. Sekarang diimani Kristen, Bang. Sekarang diimani Kristen. Berarti Torah yang diterima oleh Kristen ini adalah Yahudi bajingan. Betul tidak, Bang? Ya. Nah, Dinda Erik. Ya, Bang. Coba kita kembali ke kajian kita beberapa ratus tahun yang lalu. Di Kejadian 49 nomor 27. Kejadian 49 Nabi Yakub Benyamin, Bang. Ya, Nabi Yakub menubuatkan kemudian laku keturunannya kelak. Nomor 27, keturunan Benyamin itu akan berlaku seperti serigala, merampas Taurat lalu membagi-bagikan kepada bangsa lain. Filipi 3 nomor 5, Paulus mengaku keturunan Benyamin, berarti dia adalah serigala. Pauluslah yang mengajarkan orang Roma Yunani untuk memakai Taurat sebagai alat aksesoris untuk mengajarkan dewa Agnostos Theos kepada penyembah-penyembah dewa. Billy, kenapa Masalah kamu generasi. mengatakan Uzair itu putra Allah? Coba Billy, kenapa kamu Ya, mengatakan tanggapi dulu ini. Ini si Billy ini mengatakan Uzair itu putra Allah. Oh, Ya kan, Billy? tidak begitu memahami Al-Quran. Sebentar, saya tanya Al-Quran Billy nih. itu dengar. Saya jawab Waduh, dulu. Billy. Saya luruskan dulu. Saya tanya Billy, bukan tanya kamu, Juma. Gimana sih? Saudaraku. Kejang-kejang langsung si Jumanya. Oh, enggak dong. Saya jawab Ya dulu. udah, biarkan saya tanya Saya Billy. jawab Kenapa dia dulu. mengatakan Saya yang menjawab bahwa karena Uzair kau itu putra membawa Allah? Al-Quran. Bahlul, saya yang punya Masya hak Allah. jawab. Saya yang punya hak jawab karena kau lagi membahas kitabku. Enggak, saya tanya Billy. Saya yang apa punya si hak Billy ini jawab. mengatakan Uzair Saya itu yang putra punya Allah? hak jawab karena Kan itu langsung kitabku. ditimpali si Wahai Juma Bahlul. ini. Oh, nggak bisa dong. Kenapa? Al-Quran saya mengatakan bahwa sebagian dari bangsa Yahudi, sebagian dari ahli kitab, bukan semuanya ahli kitab. Jadi jangan kau bilang ahli Billy yang mengatakan itu, Bahlul. Karena Al-Quran saya tidak mengatakan seluruh ahli kitab, tidak. Sebagian. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil. Itu seruan Allah Kata lain, kepada Quran kamu berbicara tentang hal yang remeh-temeh, ya kan? Hal yang dibicarakan oleh sebagian orang, bukan berbicara secara umum. Betul? Al-Quran saya mengatakan tolong Ya kita kan? saling Dia kalau menghargai. bicara Quran ini langsung berbicara gitu. Oh iya, saya harus meluruskan pemahaman manusia yang adalah berwatak binatang kayak kau ini dengan kebenaran yang ada tertera dalam Al-Quran. Iya, Kau masa menuduh nanya Quran ke saya, malah Iya. saya paham Quran. Itu dia. Al-Quran menerangkan sebagian. Nggak nanya Quran, saya nanya Billy kenapa dia menuhankan atau kamu mengatakan menuduh, Uzair itu putra Allah. Sekarang kau menuduh kan? Saya tanya Al-Quran. Kau menuduh Billy kan? Kau menuduh beliau kan? Saya bertanya apakah si Billy ini menuhankan Uzair? Tidak atau begitu mengatakan tadi, Uzair tidak itu begitu. putra Allah? Tidak begitu narasimu tadi, wahai pengikut Paulus penyembah Agnostos Theos. Tidak begitu. Kau mengatakan, "Ahi Billy, kenapa kamu? Kenapa kamu langsung menuduh?" Itu cara Paulus itu. Cara Paulus penyembah makhluk kuburan begitu. Al-Quran tidak menyapu rata semuanya Yahudi sesat. Enggak. Al-Quran mengatakan siapapun dari Yahudi yang beriman kepada pencipta langit dan bumi dan hari akhir, mereka akan masuk ke dalam surga kekal di dalamnya. Jadi jangan kau sapuratakan Yahudi. Yang merubah-rubah Taurat itu juga bukan seluruh Yahudi. Sekelompok manusia dari kalangan mereka yang merubah-rubah, bukan semuanya. Itu Al-Quran, kucluk. Jadi jangan mencoba kau menjadikan ayat suci Al-Quran
Taurat jangan yang kau bersama jadikan, si Billy ini jangan sekarang kau palsu atau jadikan, asli menurut kamu Juma? Saya jangan tanya kau deh. jadikan, dengarkan, jangan kau jadikan landasan pemikiranmu terhadap Quran itu semua Yahudi. Nah, sekarang kau bertanya. Enggak, saya tanya sekarang deh. Quran. Taurat yang bersama Billy sekarang yang sering dibacakan si Billy itu, menurut kami itu sudah dirubah-rubah atau belum? Dengarkan jawaban saya. Selama Ya, saya dengar. bangsa Yahudi menetapkan Musa alaihi salam sebagai rasul utusan Tuhan kepada mereka, dan juga dalam kitab Torah diajarkan mereka untuk menyembah kepada pencipta langit dan bumi dan tidak menduakan dia, maka saya katakan mereka memegang teguh hukum Torah. Tetapi orang Farisi yang mengajarkan hukum Taurat itu adalah sampah. Elohim telah turun ke bumi menjadi manusia terkutuk yang mati di atas tiang salib. Itulah Nggak perubah dijawab Taurat. ini. Itu Yang jawaban saya tanya, Taurat yang dipegang oleh si Billy sekarang itu sudah Jawaban saya dirubah-rubah apa? atau belum? Jawaban saya apa? Jawaban kamu nggak ada. Jawaban kamu muter-muter. Dengarkan saya, wahai Bahlul penyembah makhluk kuburan. Dengar. Apabila akhi Billy masih meneguhkan dengan kokoh hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa, maka saya katakan dia adalah pemegang Torah. Tetapi apabila ada orang mengaku Yahudi, berasal dari agama Yahudi, tapi mengatakan pencipta langit dan bumi nuzul ke bumi menjadi manusia, kucuk mati terkutuk di atas tiang salib, dan mengatakan hukum yang datang kepada Musa itu adalah sampah tinja, maka saya katakan itulah Yahudi kampret. Yahudi dengarkan teman-teman Islam. Dan Hari seluruh ini Juma pengikutnya pun adalah penyesat. Catat itu. Ya, hari ini Juma mengatakan bahwa Taurat yang dipegang Billy adalah Taurat asli. Jadi yang dikatakannya di dalam Quran sudah dirubah-rubah. Coba lihat. Juma membantah hari ini. Coba lihat. Enggak, saya tanya kamu tadi, kamu bilang Billy ini pemegang Taurat. Al-Quran mengatakan apa? Al-Quran mengatakan apa? Kepada kami umat Islam diberitakan berita tentang Torah. Taurat itu apa menurut umat Islam? Cahaya, rahmat, kemenangan. Taurat itu adalah jalan keselamatan. Dan apa perintah Allah? Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai' fahuzha biquwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Aku Tuhan telah menuliskan untuk Musa pada Torah segala sesuatu sebagai pelajaran, sebagai penjelasan untuk segala hal. Lalu aku Tuhan berfirman kepada nabiku Musa, berpegang teguhlah pada Taurat itu dengan sungguh-sungguh dan ajarilah kaummu, suruhlah kaummu berpegang teguh sekuat-kuatnya, sebaik-baiknya kepada hukum Taurat tersebut. Jelas toh? Jelaskan Al-Quran saya? Berarti kalau hari ini masih ada Yahudi yang memegang teguh hukum Musa, berarti mereka tidak merubah. Al-Quran tidak mengatakan seluruh Yahudi merubah. Al-Quran tidak mengatakan seluruh Yahudi sesat. Nggak ada itu. Kau jangan mencoba untuk menerasikan otakmu yang rusak itu dengan Al-Quran. Di dalam agamamu, dengar dulu, Master Cumi, dengarkan saya, Master Cumi. Benarkah agamamu diajarkan mengakui Taurat itu adalah sampah? Kalau dalam Al-Quran, Taurat itu adalah jalan, pelajaran, penjelasan segala hal menuju kepada pencipta langit dan bumi. Itu dalam Al-Quran. Al-Quran mengatakan Taurat itu adalah rahmat. Al-Quran mengatakan Taurat itu adalah cahaya yang menyelamatkan manusia Israel menuju kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Pertanyaan saya, benarkah kitabmu Perjanjian Baru mengatakan hukum Taurat itu tidak menyelamatkan dan hukum Taurat itu adalah tinja, kotoran, sampah? Benar atau tidak? Jawab. Ini pernyataan kamu kontroversial dengan Quran sendiri. Di Quran itu boleh makan daging unta. Sementara saya tanya si Billy nih, Billy, apa kamu boleh makan daging unta? Nah inilah cupunya kamu. Inilah bahlulnya kamu. Ini bahlulmu. Bahlulnya itu di situ. Hukum Taurat itu, kalau nggak sanggup. Dengar. Hukum Taurat itu, Master Cumi, hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Sedangkan Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia. Kamu harus paham itu. Justru yang jadi masalah, kenapa ada hukum Taurat di agama Kristen, agama Barat ini? Agama yang dibentuk oleh tokoh-tokoh atau orang-orang bule. Kenapa ada kitabnya Nabi Musa, terjemahannya di agamamu?
Itu yang harus kau jawab. Dan pertanyaan saya tadi, Al-Quran mengatakan Torah itu adalah pelajaran dan penjelasan yang adalah rahmat, jalan menuju kepada pencipta langit dan bumi jika ingin selamat. Itu Al-Quran saya. Benarkah di dalam kitabmu dikatakan Taurat itu tidak menyelamatkan? Benarkah dalam kitabmu dikatakan tidak ada orang yang dibenarkan karena menjalankan hukum Torah? Benarkah dalam kitabmu dikatakan bahwa Taurat itu adalah tinja, kotoran, sampah? Jawab. Silakan Ahi Billy. Dia akan pernah sanggup karena dia adalah pemakan sampah yang jatuh dari meja Israel. Sulit baginya untuk berkata jujur, Bang Zuma. Di sini Sulit Yesaya baginya. 53 ayat 5 ini kan mereka bilang ada kata tertikam atau tertusuk ya, padahal nggak ada. Mekholel. Bahas itu, Bang Nah, tadi Billy. kan kamu ya, Saya tidak bahas ini itu. ini bukti. Iya, kalau- saya bertanya tadi ini sama bukti, kamu. Boleh ini bukti nggak kalau makan Islam daging itu unta di benar. dalam Torah? Ya. Ketika Islam Gitu mengatakan loh. Taurat sudah dirubah-rubah, benar. Kalian yang merubah Taurat. Terserah Ini. kamu lah, Bang Billy. Kamu mendustai Torah kamu sendiri kalau memang Nah, kamu ini Yahudi dah, ya. makanya kita Tapi saya periksa, yakin benar hari ini Billy ini Benar Yahudi nggak? gadungan 1000%. Lanjut. Gak peduli ya, mau gadungan mau enggak itu buat urusan, kenapa jadi urusan pribadi kamu ya. Kita sekarang kajian ya, kata di dalam Yesaya 53 ayat 5 mereka ya tertikam itu nggak ada. Mekholel itu bukan tertikam. Apa mekholel? Menderita nih, paint, bukan tertikam. Kalau tertikam itu dakaru bahasa Ibraninya, ini mekholel. Jadi benar kata Islam ketika mereka mengatakan Taurat sudah dirubah-rubah. Betul, siapa yang merubah? Kalian. 6.000 kesalahan loh. Ingat, lanjut. Jadi kalau untuk menjawab perihal pertanyaan, mereka ini tidak diperkenankan untuk menjawab yang jujur. Karena di dalam diri mereka adalah iblis, di mana iblis itu adalah bapak daripada segala dusta. Tadi Anda tidak menjawab pertanyaannya. Yang wajib disalibkan itu Yudas atau Yesus menurut kitabnya orang Yahudi. Ulangan 21 nomor 22 dan 23. Menurut Al-Quran, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan aw yuqattalu aw yusallabu. Jadi orang-orang yang memerangi Allah, nabinya, rasulnya, sekaligus mereka membuat keonaran di muka bumi ini, pantas bagi dirinya untuk dibunuh dan disalibkan. Apakah Nabi Isa pantas disalibkan atau dibunuh? Tidak. Mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Terangkat ke langit diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan ke surga. Belum ada manusia ke surga sampai sekarang ini menurut pemahaman kami. Coba Anda jawab jujur aja Master Master Kalam. Jujur. Siapakah yang pantas menurut kitabnya orang Yahudi kalau Yesus itu menggenapi dari kitab-kitab perjanjian lama yang sudah tertulis di dalam kitab Amsal, kitab Ulangan, kitab Mazmur. Itu kata Yesus harus tergenapi tentang dirinya. Siapa yang pantas disalibkan? Yudas kah? Atau Yesus? Jujur aja. Tapi kalau Anda tidak mau berkata jujur, berarti benarlah kata Yesus. Ya, karena iblis itu adalah bapak daripada segala dusta. Maka kami yang menilai di sini, para penonton juga akan menilai Anda. Seperti apa Anda menjawabnya? Silakan, Bang. Lucu dia ketika nggak bisa jawab nyerangnya pribadi. Ya gitu. Terus lompat-lompat bukan lagi. begitu. Saya nggak nyerang Komat, pribadi. komat. Cuma gini. Saya berkata itu karena ini Billy ini lari dari apa? Lari dari akidahnya sendiri. Di akidahnya itu nggak ada pernah membenarkan ada nabi lain selain di Yahudi sendiri. Abraham bukan orang Israel, Abraham orang Ur Kasdim. Abraham itu kan cikal bakal Israel. Ya, Gimana sih Anda ini? semua Nabi Israel. Nabi Obadjah bukan orang Israel. Nabi Obadjah, coba cek, bukan orang Israel. Ayub bukan orang Israel. Jadi Anda Bileam bukan mengakui orang Nabi Israel. Anda Muhammad. Saya tanya nih, Nabi Anda Muhammad betul? Musa Nabi saya. Nabi saya bukan Nabi Muhammad. Nabi Kan? saya Berarti Musa. Muhammad bukan Nabi Anda kan? Bukan. Betul. Bukan. Berarti menurut Yahudi Muhammad Nabi palsu kan begitu? Nabi dia Nabi. Dia Nabi buat Oke lah. orang Arab pada waktu itu kan, apa urgensinya untuk menghentikan pagan Quraisy, itu aja sebenarnya.
Jadi kalau kau bilang hanya Nabi Israel, kau salah, kurang belajar Alkitab kau. Abraham bukan orang Israel karena Israel cucunya nanti. Terus kau salah udah. Oke lah. Tapi gini, baru hari ini ada Yahudi yang membela Islam sepanjang hidup saya, begitu. Oke. Kamu lihat Lanjut, di video saya, teman-teman. lihat di video saya, Rabi saya Tovia Singer itu ngomong apa soal Islam dan Nabi Muhammad. Kamu lihat tuh video saya. Kamu lihat ya, dan rabi-rabi yang lain. Gitu. Jadi di dalam Torah ada dari loka misalnya Mosewot, Nabi Muhammad Temunatu, tidak ada nabi yang sama seperti Musa di mana? Di Israel yang menerima wahyu tanpa perantara itu. Jadi Nabi Bani Israel, Nabi saya itu Moshe Rabbeinu. Nabinya orang-orang Islam adalah Nabi Muhammad. Clear kok, begitu aja. Susah bener. Awas kau. Jangan kau bilang saya juga ya. Adakah nabinya atau belum nih? Ini kan Nabi ini kan Paulus, pasti Nabi mengerti. Paulus. Yehoshua ben Nun, Sabar, pengganti yang sama seperti Musa, Yehoshua ben Nun. Siapa itu? Enggak, maksud kamu ini Yosua. Ini diarahkan ke Yosua. Nun, jangan kau berani nggak bilang iya, karena pengganti daripada Musa Yehoshua ben Nun, itu faktanya. Coba kau pikir, pengganti yang membawa ketika Musa mati yang membawa mereka masuk ke tanah Kanaan siapa? Yehoshua ben Nun. Itulah pengganti yang sama seperti Musa. Ini kalau saya tanya Yahudi yang lainnya, katanya begini. Kalau ditanya Yahudi yang lain, ini orangnya belum datang. Jadi ini adalah nubuatan untuk Mesias. Jadi Loh, Mesias ini sampai sekarang belum datang. Di Ini mana kata tiba-tiba Mesias si Yahudi gadungan ini mengatakan ini untuk Yehoshua ben Nun. Iya. Aneh Lalu kali ya. Kristen, Pilih. Kristen sejak kapan punya Mesias? Sejak kapan Tanya Kristen ini menunggu orang Mesias? Yahudi loh, saya Iya, cari yaudah di saya tanya literatur Anda kembali. Yahudi. Anda Ini kan untuk menyerang Bang siapa? Billy. Ini Saya tanya bukan Anda. untuk Yehoshua ben Sejak Nun. kapan ada Ini umat Kristen si pemakan Billy ini babi, sudah penyembah anak menyesatkan Maria, orang-orang sendiri. menunggu Mesias? Masya Sejak Allah. kapan kalian punya Mesias, Bang? Bang, sejak kapan kalian punya Mesias? Di mana datanya di perjanjian lama orang-orang pemakan babi, penyembah anak Maria, penyembah anak manusia menunggu Mesias? Ada nggak? Ada. Iya, ada tidak? Adakah? Bahwa akan melalui dia, bahwa semua bangsa akan diselamatkan. Siapa orang itu kalau begitu? Ini Billy belum tahu ini. Ini Billy ini saya penasaran ini. Saya orang awam tapi kok saya lebih tahu gitu loh. Kita tunggu. Orang Roma, orang Athena mana ada menunggu Mesias? Yang mereka tunggu dewa turun ke bumi, bawa palu-palu. Berarti saya nggak salah kan, Bang? Saya nggak salah kan bertanya seperti itu kan? Ya nggak salah, itu pertanyaan saya dari sejak dulu yang sampai sekarang Sebenarnya kalau kita tidak bisa dijawab. bahwa Allah itu adalah yang maha tinggi bagi bangsa Quraisy. Jadi Itu Allah pertanyaannya dewa dulu kau tertinggi jawab. bagi bangsa Quraisy. Pertanyaan Jadi yang di itu bawahnya dijawab ada dulu. 3 itu Al-Amanat, Sejak Al-Ujah. kapan? Sejak Gitu kapan? Sejak kapan orang-orang Athena Romawi menunggu Mesias? Sejak kapan? Orang Roma Yunani Sejak itu menunggu dijanjikan dewa. kepada Abraham bahwa melalui Abraham itu udah akan jelas datang itu. Kami mengimani, yang menyelamatkan itu. melalui keturunan Sekarang Abraham akan orang diselamatkan Athena, seluruh bangsa orang di Athena, dunia. orang Yunani itu apa yang mereka tunggu? Mesias atau dewa? Jawab. Parah ini. Parah. Saya ulang pertanyaan saya. Memang Islam Saya ini harus ulang didukung oleh Yahudi seperti pertanyaan Billy ya saya, kan? saya ulang pertanyaan saya. Orang-orang Athena, orang-orang Roma, pendiri agama Kristen mula-mula itu menunggu Mesias atau menunggu dewa turun ke bumi? Jawab. Kedoran kau, sempakmu jatuh kan? Makanya kau mau menabrakkan orang Yahudi dengan orang Islam. Matamu suwe. Kau tidak ada kelas karena kau bukan agama samawi. Kau itu agama nyembah dewa-dewa kamu. Ayo, apakah orang Athena Yunani menunggu Mesias turun ke bumi atau menunggu dewa turun ke bumi? Mampus. Efesus 2 jawabannya.
Dewa turun ke bumi mengambil rupa manusia dan mati di atas salib untuk menebus dosa-dosa orang Roma dan orang Yunani. Ketepak. Memahami itu kelasmu. Nah, itu kelasmu. Jadi nggak usah kau tabrak-tabrakan Yahudi dengan Islam. Kami dengan orang Yahudi tidak pernah ribut tentang agama, tentang Tuhan kami tidak pernah ribut, tentang kenabian kami tidak pernah ribut, tentang kitab kami tidak pernah ribut. Kami dengan Yahudi nggak pernah ribut. Pahami itu. Oke? Sekarang permasalahan ini kan masalahnya si Billy ini nggak jujur. Sekarang Coba tanya apakah dia mengenal Uzair dan Ilyas? Sekarang permasalahannya adalah sekarang permasalahannya adalah di kamu. Kalau berbicara mengenai Uzair, tanya dulu apakah dia kenal Uzair dan Ilyas? Dia tidak mengenal Kenal Uzair, nggak? tapi saya yang bertanya. Jadi Quran Akhi Billy, berkata bohong dong kalau begitu. Akhi Billy, dengarkan saya bertanya. Akhi Billy, apakah Akhi mengenal Esra? Esra ada, ya jangan. Uzair Anda kenal nggak? Uzair di Islam, tapi di Yahudi itu Atau disebut Esra. Dari mana dasarnya Esra itu Uzair? Ya dari tahu. Apa dasar kamu? Sama seperti dikatakan kemudian Iso atau Yosua kau ganti menjadi Yesus. Sama itu. Kalau kami Esra, kalau beliau Kristen orang Yahudi Arab saja Esra, menyebut Yesus itu Yasu, bukan Isa, Yasu. Yasu itu apa? Kalau padanan bahasa Arab, yaitu menjadi Yishmael menjadi Ismail, Yishak menjadi Ishak, Yasu menjadi Isa. Kau itu orang dari agama dari barat. Apa dasarnya? Apa dasarnya? Apa dasarnya? Sekarang saya tanya sama kalau Ini begitu. Orang-orang Yahudi semua ini. Orang-orang Uzair, Yahudi Esra, menyebutnya Yosua. Ilyas, Elia. Dengar. Semua Orang-orang Yahudi menyebutnya Yosua. Apa hubungannya? Kenapa kau menyebutnya Yesus? Mampus. Billy aja terus. Billy terus kau bawa-bawa. Sekarang yang namanya Yesus yang pertama bernama Yesus itu Yehoshua ben Nun. Coba baca Yunaninya. Yosos. Ya, oke. Kalau Yesus yang ada di kitabnya Injil, kitab Matius, Markus, Lukas itu, kamu kenal nggak Billy? Siapa itu? Enggak. Pasti enggak. Enggak kan? Enggak kenal. Jadi ngapain kamu bertanya tentang Yesua itu kepada Billy yang nggak kenal Yesua? Saya tidak tanya Yosua, saya tidak tanya Yesus. Saya tidak tanya Yesus ke dia. Saya tanya Esra. Telingamu itu robek. Esra. Saya tanya ini Uzair, dia kenal nggak Uzair? Billy, kamu kenal Uzair nggak? Uzair itu dalam tradisi Yudaism itu Esra. Sekarang saya tanya sama kepada Uzair, Akhi Billy, apakah Akhi pernah membaca sebuah narasi atau mendengar sebuah narasi? Esra itu sekelompok orang Yahudi menganggapnya sebagai anak Elohim. Dalam tanah nggak ada sih. Ezra itu zamannya Nehemia dan dia mengembalikan Taurat yang dan sudah. Tradisi Yudaism bahwasanya orang-orang yang taat beribadah, kalau dalam pandangan kami sebagai hamba, orang-orang Yahudi menyebutnya sebagai anak-anak Elohim. Apakah ada penggambaran seperti itu? Seperti Amsal 3 nomor 11-12, orang yang taat kepada Tuhan itu seibarat orang yang dididik ayahnya dalam menjalankan sebuah perintah. Oh iya, kalau misalnya Bene Elohim lah, Bene Elohim kan ada. Bene Elohim. Tuh, Bene Elohim. Dia nggak pernah menyebut Esra itu putra Allah. Ada nggak di dalam kitab kalian Billy? Esra itu putra Allah. Ada nggak? Dan kamu sudah mendengarkan Bene Elohim itu adalah siapa? Siapa yang dimaksud oleh Bene Elohim? Adalah orang-orang soleh, itu cocokologi. Ini aja orang-orang taat di tengah-tengah mereka. Itu jelas itu. Dan saya juga pernah membaca kenapa kemudian Esra ini dispesialiskan kemudian oleh sekelompok orang Yahudi, karena beliau bisa menghafal Taurat. Itu jelas itu. Maka dia dianggap sebagai orang yang sangat luar biasa di kalangan mereka. Nah sekarang, kalau Anda ingin memperbandingkan antara Islam dengan Yahudi dalam skala itu, tanya aja, apakah kitab yang kau genggam setiap hari itu adalah milik kepunyaan Kristen? Yang kau sebut perjanjian lama itu? Itu aja dulu. Sehingga dengan menggunakan perjanjian lama kau bisa membodoh-bodohi di luar kalian. Kalian menipu orang-orang Islam yang bisa kalian murtadkan dengan mengatakan itu kitabmu. Ayo, benar nggak perjanjian lama itu kitabnya Kristen? Coba kau jawab.
Ya kemana sih kamu ini cuma kok benarkah itu? Ini masalah Esra dengan Uzair aja, kau bisa seruncing itu bertanya. Giliran saya bertanya tentang buku yang kau anggap sebagai bukumu Kita itu, ini kan di depan kita orang kan Yahudi nih saya bertanya samamu nih. Apakah kamu mengakui bahwa perjanjian lama yang adalah terjemahan dari kitab Tanakh itu adalah hak milik kepunyaan Kristen? Jawab. Itu adalah kitab yang diturunkan kepada Musa. Terus kenapa Anda? Pertanyaan saya, kenapa kamu menganggap itu kitabmu? Sementara kau bukan kaum Yahudi. Oke, saya jawab ya. Kenapa itu? Kami bukan menganggap itu kitab kami, tetapi itu adalah firman sudah. Tuhan. Firman Tuhan itu. Kalau firman Tuhan kan untuk seluruh manusia. Saudara-saudara Kristen yang ada di bawah, dengarkan. Kalian harus mengakui bahwa itu bukan kitab kalian, tetapi itu adalah terjemahan dari firman Tuhan yang datang kepada kaum Bani Israel. Dah selesai. Jadi kalian ini agama yang didirikan dari hasil nyolong terjemahan kitabnya orang Yahudi alias kitab Spanyol. Baru nyolong. Siap. Jadi begini ya, kesimpulannya juga bahwa ternyata dalam Yahudi itu nggak pernah mengatakan Uzair itu dan mengenal Uzair itu juga nggak pernah. Jadi orang Yahudi itu nggak mengenal Uzair dan nggak pernah mengatakan Uzair adalah putra Allah. Jadi sekarang pertanyaannya, kenapa Uzair itu Quran tokoh. bernarasi seperti ini gitu loh? Uzair Jadi itu pembuktian tokoh. kebenaran Quran ini Uzair kita kemana itu lagi tokoh. nih? Yahudi mengatakan seperti Esra itu. itu tokoh. Uzair itu tokoh Yahudi di kalangan Islam dalam pemahaman Islam. Dia bukan Tuhan. Kalau orang-orang Yahudi diantaranya sahabat saya Ahibili tidak mengenal Uzair, sah-sah saja. Tidak akan merubuhkan Jadi Quran iman bernarasi saya. kosong dong kalau begitu. Kalau orang Yahudi nggak mengenal Ahibili Uzair. bukan Sementara sebagai dalam Quran mengatakan Uzair adalah putra Allah kata orang Yahudi. Ahibili bukan sebagai patokan benar tidaknya Al-Quran. Paham itu. Nah, Berarti sekarang kamu saya menyepelekan Ahibili nih. Sekarang saya tanya kepada Ahibili. Ahibili, apakah di dalam kitabnya orang Yahudi ada bernama Yesus? Nggak ada. Itu Tuhannya Kristen loh. Tuhan. Esra, Uzair tidak ada di kitabnya Yahudi. Oke, nggak masalah. Karena Uzair bukan Tuhan kami. Yesus Tuhannya Kristen tidak ada dalam kitabnya Yahudi. Seekor Tuhan. Seorang Tuhan tidak ada dalam kitabnya Yahudi. Tapi katanya Tuhannya orang Yahudi. Yesus yang dituhankan oleh orang Roma, Athena itu orang Yahudi katanya. Bahkan katanya sudah dinubuatkan dalam kitabnya Yahudi. Tuhannya tidak Paling tidak saudara Zuma, hari ini orang-orang Islam tahu ini ada 1.200 orang mendengar bahwa ternyata orang Yahudi tidak mengenal yang namanya Uzair, yang di dalam kitab Anda dikatakan bahwa Yahudi mengatakan Uzair adalah putra Allah. Ternyata di dalam kalangan Yahudi sendiri Uzair sama sekali nggak dikenal. Jadi kalau Anda mengatakan ini firman dari Tuhan, ini pertanyaannya kok bisa? Ini nggak terbukti secara nyata bagi orang-orang Yahudi begitu. Kalau di dalam kitabnya orang Yahudi bukan cuman ya Uzair yang tidak ada dalam kitabnya Yahudi. Ibrahim nggak ada, Ismail nggak ada, Ishak nggak ada, Musa pun tak ada. Kenapa? Karena mereka menggunakan tatanan bahasa Ibrani. Tapi kalau Yesus yang adalah Tuhannya Kristen, yang katanya orang Yahudi tidak ada dalam kitabnya Yahudi, ini rubuh langit. Gunung-gunung meletus, hancur bumi ini. Sembahan Roma Yunani ternyata tidak ada di dalam kitabnya Yahudi. Adanya di dalam kuil-kuil Athena Romawi dengan sebutan Agnostos Theos. Uzair dikenal atau tidak dikenal, iman kami tidak akan goyah sedikit pun. Tapi kalau Tuhannya Kristen yang katanya orang Yahudi ternyata tak ada di dalam kitabnya Yahudi, adanya di dalam kuil-kuil Roma Yunani, hancur langit. Hancur langit. Kami orang Islam menggunakan Al-Quran, tidak menjiplak kemudian terjemahan kitabnya Yahudi. Tapi Kristen dari Barat, pelanjut agama Roma Yunani, penyembah dewa-dewa ini mengambil terjemahan kitabnya Yahudi. Tapi ternyata Yahudi tidak mengenal Yesus. Alamak.
orang Yahudi, wahai Master Cumi? Tuhanmu orang Yahudi? Apakah Tuhanmu orang Yahudi? Orang Yahudi? Saya. Orang Yahudi? Sekarang gini. Sekarang kalau ada gini, satu kitab pertanyaan sebenarnya, saya, kalau ada pertanyaan satu saya, kitab yang bernarasi A, B, C, dan D, pertanyaan saya, ternyata semua itu benar- kosong atau enggak ada sama sekali, itu benarkah menurut kamu Tuhanmu kitab orang yang bisa Yahudi? dipercaya enggak? Pertanyaan saya, benarkah Tuhanmu orang Yahudi? Semua narasi yang dinarasikan enggak ada ternyata dalam kenyataan. Dia nggak Masih gubris, teman-teman. diimani sebagai kitab yang Malu benar. dia, malu. Benarkah Tuhanmu Ya kan? orang Yahudi? Jadi ini kan aneh. Malu dia, teman-teman, malu dia. Saya jadi Benarkah lucu Tuhanmu ini. orang Yahudi? Cuma ini katanya pinter. Ini udah jelas nih sama Billy Yahudi Benarkah ini yang Tuhanmu katanya orang Yahudi ya. Yahudi? Sebenarnya saya nggak percaya sih. Yang katanya Benarkah Yahudi ini Tuhanmu nggak orang mengenal yang Yahudi? namanya Uzair. Tetapi dalam Benarkah Qur'annya Tuhanmu orang Zuma Yahudi? mengatakan Billy ini berkata bahwa Uzair itu bukan Allah. Benarkah Tuhanmu Ternyata orang nggak Yahudi? ada gitu loh. Konfirmasi ke Billy nggak ada. Benarkah gimana Tuhanmu ini? orang Yahudi? Malu dia, malu Kemana-mana dia, larinya. malu dia. Saya kan sudah mengakui tadi, Esra, Uzair tidak diakui, dikenal. Enggak apa-apa, enggak masalah toh. Uzair bukan Tuhanku, paham? Sekarang pertanyaannya, Yesus itu Tuhan lo, dan dia katanya orang Yahudi, tapi ternyata tidak ada dalam kitabnya orang Yahudi. Hari ini kau ke Palestina sana, ke Yerusalem, tanya apakah kau kenal Yesus? No, aku tidak mengenal Yesus. Sekarang permasalahannya di kamu. Apakah Tuhanmu orang Yahudi? Masih ada dibuat. Tempat lahirnya Yesus juga ada. Pertanyaan saya, benarkah Tuhanmu orang Yahudi? Seperti Billy Yahudi ini, namanya Yahudi nggak pernah ke Israel ini. Yang namanya kuburan, hari ini bisa kubuatkan kau kuburan di tanah saya di Bolangi itu bisa kubuat. Berarti situ maksudmu kuburan Yesus Muhammad juga Kristus. dibuat-buat? Muhammad Yesus juga dibuat-buat. Yesus Muhammad juga Kristus. dibuat-buat. Muhammad juga dibuat-buat. Makam-makam Muhammad juga berarti bisa dibuat-buatkan juga kan? Kami umat Islam bukan umat yang mengada-ngada. Kamu yang selalu mengada-ngada agamamu. Bukan yang mengada-ngada. Justru Sekarang hari ini pertanyaan terbukti saya. mengada-ngada itu nggak ada Uzair dikenal Sekarang oleh orang pertanyaan saya, Yahudi. apakah Tuhanmu orang Mengada-ngada lah. Yahudi? Pertanyaan saya, apakah Tuhanmu Enggak, orang sekarang Yahudi? itu kamu mengatakan kitab kamu bukan yang mengada-ngada. Apakah Sekarang Tuhanmu Uzair orang dan Ilyas Yahudi? tidak dikenal oleh si Billy ini. Apakah Jadi gimana Tuhanmu bilang orang kamu nggak Yahudi? mengada-ngada? Apakah Tuhanmu orang Yahudi? Udah, kamu ngaku aja memang nggak ada di dalam kenyataan apa yang dikatakan Quran. Udah akui aja dulu, baru saya Apakah jawab Tuhanmu lagi. orang Yahudi? Kan, apakah Tuhan? Ya, Tuhan saya orang Yahudi. Kenapa? Kena deh. Kenapa? Ya, kenapa? Kenanya di mana? Jawablah, kenanya di mana? Nah, sekarang pertanyaan saya, ternyata Yesus itu orang Yahudi. Saya tanya ke Ahibili. Ahibili, apakah sesuai agama yang diusung oleh Nabi Musa, apakah Ahibili mengenal Yesus, Tuhannya orang Yahudi ini yang adalah orang Yahudi? Oh, Tuhan bukan orang, makanya orang Yahudi itu, kalau Tuhannya orang Yahudi berarti dia bukan Tuhan, orang. Dan sebagai orang, apakah Anda mengenalnya? Tidak mengenal. Tidak mengenal. Berarti Yahudi ini mainnya kurang jauh. Billy Yahudi Sekarang mainnya giliran kurang Yesus mainnya kurang jauh. Ya, mainnya Giliran kurang Tuhannya jauh. orang Yahudi Sekarang tidak gini. dikenal, mainnya tidak Sekarang jauh. gini. Ilyas kamu kenal nggak? Billy, kamu kenal nggak Ilyas itu siapa? Masa orang generasi. Ilyas itu katanya Nabi si Billy. Ini kan ada ini. Parah. Padahal si Billy nggak Ilyas ngaku itu nabinya. Yesaya. Nabi Ilyas itu Yesaya. Elijah, Eliyahu. Bisa Nama- jadi Elia. Kan Eliyahu ini sekarang tadi si Juma Eliyahu mengatakan Nabi. Ilyas Aduh. adalah Yesaya. Ya, tergantung Tiba-tiba si konteksnya. Billy mengatakan Tergantung. Ilyas adalah Elia. Cerita yang Ini ada aneh. di Elia dengan cerita dengan Elias itu lihat dulu ceritanya biar kita cocokkan yang mana. Sederhana. Anda itu mencari Nggak ada pelampung. kalau mau dicocokkan. Anda mencari Satu pelampung. nggak cocok.
Anda itu, sudah hancur. Elia itu diangkat hidup-hidup dengan dagingnya, dengan jiwanya, semua rohnya Terus diangkat. kenapa Anda menyamakan Ilyas dengan Elia? Ya urusan Apa kau yang urusan membawa materi itu. Sekarang kau selesaikan Tuhanmu yang ternyata manusia, orang Yahudi. Saya bilang kan nggak ada kaitannya antara Elia Orang dan Yahudi. Nah, Ilyas. itu lagi kau bawa. Ilyas lagi. Saya mengatakan Yesaya, ada yang mengatakan kemudian Elia. Itu dari talu. Berarti nggak ada, Itu cuman nggak ada itu di orang Yahudi. kalaupun tidak ada, itu tokoh manusia. Sekarang yang jadi masalah ini Tuhan lu ternyata nggak ada di Iya, tokoh Yerusalem. hayalan jadinya, tokoh hayalan karena nggak ada Tidak dalam dunia masalah nyata. daripada Tuhan hayalan. Waduh. Lebih baik Maksudnya nggak manusia masalah tokoh-tokoh hayalan daripada Ini Tuhan gimana hayalan. ya, Zuma ini? Nah, ini gimana kalau Tuhan hayalan? Ayo, gimana kalau Tuhan hayalan? Orang-orang yang diceritakan di dalam itu hayalan Ternyata semua loh. Tuhan yang kau ceritakan itu tidak ada di Yerusalem. Gimana dong? Nabi Ilyas itu diangkat hidup-hidup apa enggak gitu? Kalau di internal kami itu tidak, akhi. Oh, beda ya. Oke. Berarti beda ya Elia sama Ilyas ya. Udah tahu kan Billy? Jangan sama-samain aja. Ini Billy ini pun nggak ngerti kitabnya nih. Langsung nyamain dia. Gini bang, Ya, saya ikut silakan. bang. Jadi saya lihat orang ini nggak ngerti, apalagi si Billy ini kayaknya Yahudi bohongan ini. Mana ada Yesus di dalam Taurat? Memang tidak ada. Kau pun tonggos, cuma tonggos kau bodoh. Mana ada Taurat Yesus? Yesus itu perjanjian baru. Para pendongeng lagi berdebat. Bukan Yesus, itu Yesus Yunani. Makanya salah. Oh, Yesus itu orang Yahudi namanya Yosua yang benar, bukan Yesus. Oke, sedikit saya introduksi sedikit ya. Jadi terkait Teman-teman dengan Nabi Kristen. Ilyas, di dalam tradisi kami, Nabi Ilyas itu memang tidak wafat wajar, ya sama seperti Nabi Idris. Kemudian, jadi beliau itu diceritakan tidak wafat seperti manusia biasa, melainkan Allah memuliakan beliau. Nabi Ilyas ini atau Ilyasa setelah penggantinya itu terangkat langsung ke langit. Itu sama. Berarti yang dimaksud di situ siapa, akhi? Iya. Iya, saya cuma menguji beliau tadi itu. Masya Allah. Berarti sama. Nah itu tadi. Ini yang jadi masalah sebenarnya bukan itu. Yang jadi masalah ini orang Yahudi bernama Yesus itu ternyata tidak dikenal di Yahudi. Gimana dong Tuhannya mereka ini? Tuhannya mereka. Sembah duluan Yosua ben Nun, itu sama namanya seperti Yesus dalam bahasa Yunani. Kalau kita baca perjanjian lama dalam bahasa Yunani, ya itu namanya sama seperti nama Yesus, tapi nggak pernah disembah karena nggak boleh menyembah manusia. Jadi Nabi Ilyasa itu menggantikan kemudian Ilyas yang terangkat ke langit. Sama berarti. Oh, Nah, ada sekarang penggantinya ada? Ada. Siapa namanya? Ilyasa. Oh, kalau di kita itu ini Elisha. Ya sama berarti. Sama. Itu dari mana ceritanya? Enggak usah terlalu jauh ke Melangkah. Jangan kau masuk ke Islam. Ini Tuhanmu Nggak orang ada Yahudi di dulu. Quran kamu yang kamu ceritakan. Ini Orang cuma ya- ini memang orang pendongeng dia. Yahudi. Yang nggak ada di Quran Orang pun bisa dia Yahudi. ceritakan coba. Tuhanmu yang orang Yahudi ini dulu loh, yang kau perhatikan. Kenapa kau lihat kemudian kuman di seberang lautan? Gajah di pulau Berarti matamu maksudmu kau nggak lihat. Oke, Tuhanmu, itu ada Tuhanmu di orang sebentar. Yahudi. Surat As-Saffat dari 123 Tuhanmu sampai orang 128. Yahudi. Nggak ada Ternyata di situ orang dikatakan. Yahudi, ternyata orang Yahudi tidak mengenal Tuhan. Lu itu gimana itu? Di kitabnya orang Yahudi tidak ada yang bernama Yesus. Itu gimana itu, Bung? Masya Allah Juma, ini saya buka nih di surah Lari, As-Saffat ayat itu kan 123 sampai saya katakan di awal. 128. Nggak Dengar, ada dengar. dikatakan narasinya Saya seperti yang kamu katakan katakan tadi. kepadamu, saya katakan kepadamu sekali lagi, itu hanya tokoh, dia manusia bukan Tuhanku, dia hanya nabi-nabi. Sekarang permasalahannya adalah Tuhan lo. Tuhan lo itu tidak dikenal di Yerusalem. Orang-orang Israel, Bani Israel tidak mengenal Tuhan lo yang bernama Yesus itu.
Jadi Yesus ini siapa sebenarnya? Fiktif kah? Tunjukkannya. Makanya Billy ini sebenarnya nggak Yahudi banget gitu loh. Jadi di dalam Talmud katanya begini, dalam Traktit Sanhedrin 107b, Yesus Bagus. digambarkan Ini buka sebagai aib orang ini, yang buka belajar. aib ini. Buka aib ini. Nggak apa-apa. Paling Buka aib tidak dia ini. ada narasi mengenai Yesus di situ, ya kan. Terus buka aib ini, buka aib. di Traktat Giktin 56b sampai Ya, apa 57a tulisannya di situ? Apa menyebutkan bahwa tulisannya? Yesus menerima hukuman Apa tulisannya? abadi di neraka. Ini menurut Yahudi ya. Coba. Oke. Apa Jadi katanya? dalam Toledot Apa sebentar. Dalam Toledot Yesu merupakan kumpulan naskah parodi anti-Kristen abad pertengahan yang menceritakan kehidupan Yesus. Jadi begini, paling tidak ini pelajaran yang kita petik dari sini. Ternyata orang-orang Yahudi mengakui yang namanya Yesus itu atau Yesua itu bohong pernah ini, bohong. ada gitu loh. Bohong. Pernah ada. Di situ tidak dikatakan Yesus. Bahasa Ibrani di situ aslinya. Talmud itu bahasa Ibrani, tidak mengatakan Yesus di situ. Bohong kau. Sebentar, sabar dong. Penipu. Nggak usah kejang-kejang, kenapa sih? Akhi, kalau di Santai dalam aja. Talmud yang dia maksud Yesus itu disebut apa di sana? Yesus Hanosri. Masuk lagi Nggak kenal, sekarang tiba-tiba kenal. Ini gimana ini? Yang dikenal bukan Yesus. Nggak bisa dipercaya yang sih. diceritakan di Talmud. Yang diceritakan di Talmud siapa ini? Yang kalau sekarang bisa bilang nggak kenal. Yang diceritakan di Talmud ini itu kan siapa? aneh kan? Bukan Yesus. Aduh, Masya Allah. Yang diceritakan di Generasi Talmud itu pasolang siapa? ini. Bukan Yesus. Yang diceritakan Masya itu Allah. beda. Yos, apa tadi yang diceritakan di Talmud siapa namanya? Yesus Hanosri. Yesus Hanosri. Ayo, kau kenal nggak itu? Kau kenal nggak dia? Woi, Master Yang Kini. saya kenal itu Yesua Hamasya. Iya bukan itu, lain berarti tokohnya. Beda. Ayo, beda. Jadi Yesus Hanosri itu yang di dalam Talmud itu abad kedua sebelum Masehi. Kode. Ya. Tapi anehnya Billy. Anehnya Kedong. Billy ini mengenal Ilyas. Ilyas dikenalnya coba. Terus Iya, lucu dia. Lucu. Dia lucu. Lucu lari ke Ilyas lagi. Perbedaan nama itu kan tadi sudah dikonfirmasi. Perbedaan dasar nama kamu itu kan sudah menyamakan dikonfirmasi. Ilyas dengan Elia apa kira-kira Billy? Dari mana kamu mengatakan bahwa Ilyas adalah Elia? mulai dia Dasarnya menutupi dari mana? malunya. Menutupi aib. Enggak, bukan menutupi malu. Dasarnya dari mana? Tadi kau membahas Talmud. Billy, dasarnya dari mana giliran bahwa Ilyas itu dibuktikan Elia? Talmud gagal ya. Talmud gagal. Karena kalau kau pakai di Talmud kasihan nanti ya, kasihan nanti. Ya Yesus itu anak haram. Ya, menurut Billy nggak ada di Talmud. Menurut Billy kan. Makanya Tapi kata jangan Juma bawa- tadi jangan Billy ini nggak bawa bisa jadi Talmud. patokan loh. Kalau di dalam kau bawa Yesus dalam Talmud, mulai nangis. Kata Juma tadi, Billy nggak bisa dijadikan patokan. Ya mulai nangis. Itu katanya. Mulai nangis. Ini masalahnya Tuhan lu bernama Yesus itu. Dan akhi Billy ini orang Yahudi. Tuhanmu kok akui orang Yahudi juga. Itu masalahnya. Bukan masalah Israel. Mana dengan ada orang Uzair. Yahudi mengatakan Muhammad adalah nabi? Kenapa larinya ke situ? Ini berbicara mengenai Tuhan lu yang Iya, kau karena akui Billy ini sebagai orang katanya orang Yahudi. Yahudi, kecuali dia Yahudi yang sudah menjadi Islam. Oke, saya bisa terima. Kok Yahudi Kalau menjadi itu. Islam? Mulai Iya, sakit. jadi Islam gimana tuh? Mulai sakit otaknya dia. Malu dia Jadi malu. kalau bawa nyari Yesus dalam Talmud, aku sarankan jangan. Pasti Jangan. kalian akan kejang-kejang ya. Jangan. Malu, memalukan. Ya, Karena dia disebut yang mendidih lagi. Bahaya kali nih Tuhannya si Master ini. Makanya. Jadi Yesus adalah tokoh fiktif. Dia adalah dewa orang Roma Yunani yang turun ke Athena bernama Kristus. Oke. Gini. Katanya begini. Dalam Talmud, nama Yesus disebutkan dengan sebutan Yesu atau dalam bahasa Ibrani atau Aram. Terkadang juga ditulis sebagai Yesu Hanosri yang berarti Yesus orang Nazaret. Gitu. Terus? Apakah di dalam Alkitab dikatakan Yesus itu dari Nazaret atau bukan? Ya dari Nazaret. Ya jelas. Berarti disebutkan Tuhan Yesus lu, Nazaret.
Berarti Tuhan lu akui bahwa Enggak, Tuhan lu yang sekarang ini diceritakan di terbukti Talmud. dari tadi Quran ini berbahasa kosong, nggak ada yang Berarti diterangkannya, itu Tuhan ada lu dalam kenyataan. Berarti Tuhan lu itu yang diceritakan di Talmud. Betul enggak itu Tuhanmu? Kau akui enggak? Ayo, kau akui enggak itu Tuhanmu yang di Talmud itu? Mampus. Kau akui tidak itu Tuhanmu? Ayo. Biar saya umumkan nih sekarang nih. Ayo. Kau akui tidak? Jadi Billy ini sebenarnya orang Yahudi yang nggak mengerti tentang Yahudi sendiri ya kan? Billy lagi yang disalahin. Pertanyaan saya, kamu akui tidak bahwa yang ada di dalam Talmud itu adalah Tuhan lo? Makanya jadi jangan nyari-nyari ngais-ngais Yesus dalam Talmud. Tuhannya dalam Talmud. Aduh, para kali lah. Wih, dikatakan anak haram. Wih, Tuhannya anak haram. Wih, Tuhannya anak haram. Wih. Kristen ini bukan salah saya ya, dia yang bawa Talmud tadi, Yesus dalam Talmud. Jadi bukan salah saya. Saya juga bukan tidak ingin disalahkan, tapi saya cuma numpang tertawa aja karena dia ngakui paling tidak kata dia, paling tidak Tuhan saya disebutkan dalam Talmud. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bangga dia disebut Tuhannya dalam Talmud. Saya aja baca itu merinding. Merinding saya baca. Di Seferia itu saya baca, ya Allah, ternyata hari ini si Master Cumi akui Tuhannya ada dalam Talmud. Wih, penyembah anak haram ternyata dia. Aduh, parah. Selamat pagi, Bang Juma. Jangan kebanyakan kau ketawa. Enggak Bang, saya tertawa karena Master Cumi ini mengakui bahwa ternyata Kristen itu penyembah anak haram. Gimana itu? Kristen tidak ada menyembah anak haram. Berarti bukan Tuhanmu yang diceritakan di Talmud, bukan? Kristen artinya pengikut Kristus. Ya, Kristus yang dimaksud di Talmud atau yang mana ini? Ya, Kristus artinya penghuni surga. Kristus artinya Tuhan. Ampun saya, Kristus penghuni surga Tuhan katanya artinya. penghuni surga. Rapi, mana? Jadi hanya iblis dan umat iblis yang tidak mentuhankan penghuni surga. Ini penyembah anak haram katanya. Jadi iblis adalah Master Cumi itu akibatnya kalau nyembah anak haram nih gini atau jadinya para gitu. ilah yang berada di luar surga. Astagfirullahaladzim, ya Allah Karim. Kenapa bagi iblis dan umat iblis lanjut penghuni teman-teman. surga tidak Tuhan? Udah, si Master Cumi udah keok, lanjut yang lain. Kenapa penghuni surga tidak Tuhan bagi iblis dan umat iblis? Ada yang bisa menjawab? Kenapa penghuni surga tidak Tuhan? Ya, tidak Ada yang bisa jawab, Pak. Yang bisa jawab para pasien OGDJ nanti. Tunggu saya panggil. Setiap penghuni surga pasti Tuhan atau pasti sangat suci, sangat mulia. Sebab surga satu-satunya tempat yang SWT, tempat yang sangat suci, sangat mulia. Dan hanya para penghuni surga lah yang SWT atau yang Tuhan. Di luar penghuni surga pasti tidak Tuhan. Catat itu baik-baik. Jadi jangan kalian merasa kalian itu penghuni surga macam. Semua yang di room ini adalah pengikut iblis. Sebab Tuhan hanya sebiji. Berarti yang di luar surga.
Berarti termasuk kau ya, kau kan ada di dalam TikTok sini. Tadi kau bilang yang ada di Oh, dalam saya sini. nggak di situ. Ya, tadi kau bilang yang ada di dalam sini. Berarti kau termasuk. Oke, saya koreksi. Semua penghuni room ini selain saya adalah pengikut iblis. Jadi dengarkan. Semua mata mengetahui bahwa, semua otak mengetahui bahwa. Ngomong apa sih gue masak? Gak sadar dia di mute itu. Tadi dia ngomong sendiri. Kalau stres kan gitu memang. Gila itu. Hanya penghuni surga lah yang SWT, atau yang Tuhan, atau yang sangat suci, sangat mulia. Itu. Jadi kalau Tuhanmu sebiji atau Tuhanmu hanya 3, itu Anda sedang mengikuti Nabi Google, Nabi gua gelap. Catat itu ya. Ini peringatan terakhir sama kalian semua. Tuhan artinya yang SWT, yang sangat suci, sangat mulia. Saya ulang-ulang, biar paham kalian semua. Jadi segala yang menduduki atau bertempat tinggal atau penghuni surga disebut Tuhan, atau yang sangat suci, sangat mulia. Semua Tuhan Esa, maksudnya semua penghuni surga itu satu kesatuan, dipimpin oleh Sang Yahweh. Sang Yahweh dialah pemimpin para Tuhan, pemimpin para Allah. Yahweh ini ya. Sang Yahweh, Sang Yahweh itu nama. Sang Yahweh artinya yang paling Allah dan yang paling Tuhan. Ya. Jadi kalian ketawa, tapi kalian semua pengikut iblis, kalian semua. Masa cuma satu Tuhanmu, cuma 3 Tuhanmu. Ngomong apa sih? semua Satu Tuhanmu, 3 Tuhanmu, maksudnya gimana sih? Aku nggak paham sama aku masa ini. Semakin lama aku lihat makin gila aku rasa. Iya, kalian semua masuk neraka kalian. Karena kalian semua pengikut iblis. Sebab iblislah yang secara permanen, secara abadi memusuhi para penghuni surga. Penghuni surga musuh abadi bagi iblis dan umat iblis. Itulah sebabnya iblis dan pengikut iblis tidak mentuhankan penghuni surga, atau tidak sangat memuliakan penghuni surga. Ingat itu. Ada 2 golongan Allah atau ilah dari posisi Allah yang di dalam surga dan Allah yang di luar surga. Allah yang di luar surga disebut iblis. Allah yang di dalam surga disebut Allah yang Tuhan, Allah yang SWT, Allah yang sangat suci. Jadi itu semua malaikat surga disebut Allah atau ilah yang SWT. Allah itu Tuhannya orang Muslim loh. Jangan lu pakai loh. Lu teos, jangan pakai nama-nama Tuhannya Mau orang teos, Muslim. mau dewa pun sama saja. Dewa, Allah, ilah, teos, teis atau God artinya sangat ajaib, sangat ahli. Hanya para dewa lah yang sangat ahli. Hanya para ilah lah yang sangat ahli. Hanya para Allah lah yang sangat ahli. Allah, ilah, dewa, God, teos, teis, Elohim artinya sangat ahli atau sangat ajaib. Oke, berarti dewamu siapa? Dewamu? Semua yang dewaku adalah hanya dewa yang ada di surga. Ya, siapa nama dewamu? Dewa 19 siapa? Semua yang dewa di surga, mereka lah dewa-dewaku. Dewa yang SWT, dewa yang sangat suci. Dewa artinya pakar surgawi. Dewa sangat cinta. Iya, siapa namanya? Nama dewamu siapa? Oh, para dewa surgawi tidak pernah memberitahu nama dirinya. Jadi Sang Yahweh dia
dewa tertinggi atau Allah tertinggi atau Theos tertinggi atau Elohim tertinggi atau God tertinggi, pemimpin para God, pemimpin para dewa, pemimpin para ilah, pemimpin para Allah, sama saja. Itu kan cuma istilah. Ya. Semua malaikat surga adalah para dewa atau para ilah penjadi. Hanya satu ilah pencipta, itu Sang Yahweh. Bedakan ilah pencipta dengan ilah penjadi. Ya. Itu tercatat semua di Bible. Ada hanya satu ilah pencipta atau dewa pencipta atau God pencipta atau Elohim pencipta. Itulah Sang Yahweh. Sang artinya yang mulia. Yahweh itu hanya istilah menyebut yang paling Tuhan dan yang paling Allah. Paling Tuhan artinya yang paling sangat mulia, yang paling maha mulia. Ayo pasien berikutnya, Oten, naik silakan. Ya, jadi lihat kamu belum disuruh ngomong kok ngomong sih, nggak siapa nih? Belum waktunya kamu bicara, itu dia mau situ. Jangan kepedean kalian semua kalian pengen. Mungkin Nabi yang tidak mungkin Nabi yang SAW. Sudah dibawa aja lah. Apa kamu namanya BSWT, kurang ajar menurut lama-lama. Kalau ngomong gitu loh, apa coba Nabi SWT nggak jelas. Ada yang mau naik siapa nih? Ya buka mic-nya. Siapa nih? Bang Master Kalam. Monitor Bang Master Kalam. Bang Master Kalam. Bang Master Kalam. Macet Bang Master Kalam. Macet. Ya pasti macet lah, Tuhannya orang Yahudi, makanya di dalam kitab Talmud. Beda loh kalau dia ngomong tuh lantang nih suaranya. Udah ketabrak berapa kali dia ini? Kalau udah saya sarankan, udahlah angkat bendera putih aja sudah, Bang Master Kalam. Jangan dipaksakan, belajar dulu, baru tampil dengan gaya baru gitu. Terkesan memaksakan dia. Aduh. Mana nih Bang Erik? Tokoh yang hidup abad 2 tahun 2 sebelum Masehi ya, 2 sebelum Masehi. Nah, dia hidup tahun 2 sebelum Masehi. Terus dia punya guru, punya rabinya, namanya sama, Yehoshua ben Perakya. Itu nama gurunya dia. Nah, Yeshua Hanosri ini menjadi murid yang nakal dan akhirnya dikeluarin dari murid dari Yeshiva, dari sekolah Torah. Karena pernah ada dalam satu kisah dalam Talmud, ketika Rabbi Yehoshua ben Perakya dan murid-muridnya berpergian keluar kota gitu,
Nah, mereka nginap di sebuah penginapan. Nah, lalu disambutlah oleh yang pemilik penginapan, termasuk istrinya. Nah, Yesua Hanosri ini memandang istri yang punya penginapan, terus dia bilang, berkata kepada gurunya, "Ya Rabi, tidak engkau lihat mata istrinya yang punya hotel ini?" Terus kata dia, "Matanya cantik ya, kayak sipit begitu." Nah, langsung dihardik, dimurkai oleh Rabi, oleh gurunya Yesus. "Apa yang kamu katakan? Tidak boleh kamu memandang istri orang. Kalau kita memandang istri orang, hukumannya Gehinom, neraka. Mengapa kau melakukan hal yang demikian, wahai Yesus?" Nah, dia dikeluarin, tidak diterima lagi di sekolah Yeshiva, sekolah Taurat, dan dia minta maaf berkali-kali, belum dimaafin. Nah, satu kali dia datang pagi-pagi untuk minta maaf lagi. Rabi Yehoshua ben Perakia, gurunya ini sedang mengucapkan Shema, sedang sembahyang pagi. Kan kalau lagi sembahyang itu nggak boleh menjawab Shalom, misalnya Shalom Rabi, nggak boleh dijawab karena lagi menghadap Sang Pencipta langit dan bumi. Cuman Rabi mengasih isyarat lewat tangannya, suruh tunggu sebentar. Jadi kayak ditolak gitu, suruh tunggu maksudnya, karena dipikirnya diusir. Yesua Hanosri ini pergi dengan kecewa, dengan kesel, dan dia membangun sebuah batu dan menjadikan berhala sama dia. Di dalam sepak terjangnya, dia melakukan ilmu-ilmu sihir dan nujum-nujum, dan itu diketahui oleh Sanhedrin, pengadilan agama Yahudi, dan dia dijatuhi hukuman rajam. Setelah itu baru mayatnya digantung di atas pohon, begitu. Seperti persis dalam kisah para rasul, bukan disalib, di hang on a tree, digantung di atas sebuah pohon, begitu. Lanjut. No. Kok malah pergi sih? Sebentar bang. Bang Junaidi naik, Bang Junaidi. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Islam untuk Kristen bang. Oh, Kristen, umat pilihan Tuhan, menggantikan Yahudi. Kenapa? Kristen apa bang? Udah Kristen, pokoknya aku Kristen. Kenapa? Umat pilihan Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Ya Tuhan Yesus lah. Mau Tuhan siapa lagi? Waduh. Kok waduh? Kenapa? Kenapa dengan Yesus? Dia bisa dituhankan. Kok dituhankan? Ya daripada Alo SBT, Al-Maidah 60 mengutuk Yahudi jadi kera. Tuhan Yesus nggak pernah loh mengutuk Yahudi. Terus? Ya udah jadi kera belum, Billy? Hei Billy, udah jadi kera belum kamu? Billy nyunsep lagi Billy. Kenapa dengan Tanya Al-Maidah? dulu Billy, udah jadi kera belum? Saya tanya kenapa dengan Al-Maidah 60? Iya kan Allah SBT mengutuk Yahudi jadi kera. Mau tanya Billy nih, udah jadi kera belum? Kacau. Kok kacau? Yesus nggak pernah mengutuk Yahudi, kecuali dia bilang ular beludak masuk neraka. Ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gimana? Yahudi udah jadi kera belum? Udah dikutuk sama Allah SBT. Batu hitam. Mau saya tunjukin datanya, Allah SBT batu hitam. Kamu mau diskusi atau menghujat aja di kamu nih? Di mana kamu mengatakan batu hitam itu Allah SBT? Tunjukkan datanya coba. Bagus-bagus kamu kurang ngomong. Kamu itu loh punya patung. Woi.
Ya nih Bang sama Black Sabbath ini Bang. Coba saya diperbesar, kok takut sih muslim jangan datang? Waalaikumsalam. Hah? Ayo, saya Jawara, diperbesar kau di nih. sini Katanya minta kalau mau diskusi ditunjukin. yang baik nggak usah congor ya. Nah, iya, Kau itu makanya ular makan debu. Gak ada ilmu kau itu. Nah, Kalau iya, mau iya, diskusi iya. yang baik, Muslim jangan udah di atas curhat. itu berkoar-koar. Nah, ya teman-teman di bawah catat ya. Nanti saya tunjukin datanya. Sopan santun kau. Nah, di bawah aja kamu. Aku nggak suka ada pengunjuk-pengunjuk, paling benci aku dari dulu itu. Paling tidak suka saya. Kalau diskusi baik-baik. Nggak usah ya, saya ingatkan nggak usah serang personal apa gitu loh. Kamu mengatakan batu hitam tolong SWT dari mana? Kamu kira muslim yang nonton ini percaya sama kamu? Gila kamu ini. Gak beres. Kalau diskusi baik-baik. Diskusi Kalian kenapa sih takut dengan bukan takut. Diskusi baik-baik. bikin data? Silakan saya diperbesar. Buka aja datanya. Yo kok dia diperbesar? Gimana mau teman-teman di bawah mau catat nih? Supaya Ya, buka edukasi. Ya buka dulu. Loh, kok buka dulu? Ini buka saya kamu. tunjukin data nih Al-Quran nih. Kalian ya. Ini, coba buka. Saya diperbesar, mau lihat datanya. Teman-teman lihat udah takut ya si Terima kasih muslim. semuanya ya, saya turun dulu nih. Ya muslim udah takut nih dengan data. Nah, ya saya mau bongkar semua muslim ya, luar biasa ya. Kamu buka nih, ya Al-Bukhari 1632. Catat nih semua muslim, ya. Dari Abbas Rasulullah melakukan tawaf di Ka'bah sambil menunggang unta. Pada saat itu Nabi mengalami cedera kaki. Setiap beliau sampai di sudut yang memiliki batu hitam, beliau akan menunjuk ke arahnya dengan sesuatu di tangannya dan mengucapkan Allahu Akbar kepada batu hitam, ya. Batu Coba itu loh. hitam. Terima kasih cara bacanya. Bego banget cara bacanya. Bego, makanya bego. Coba itu. Nih lihat nih, Allahu Akbar kepada siapa nih? Batu hitam. Ya, jadi Billy Tuhan Nafsir. Coba kamu baca lagi. katanya Billy. Sampai di Coba sudut. dah. Kali beliau sampai di sudut. Coba silakan baca. Sampai di sudut yang memiliki batu hitam dalam kurung ya, beliau akan menunjuk ke arahnya. Ke arah mana nih? Sesuatu. Ke arah mana? Sebentar, sudah teruskan dulu. Ke arah batu hitam, ya. Dengan sesuatu di tangannya Dan mengucapkan Allahu Akbar. luar biasa. Allahu Akbar. Bodoh ini orang. Ya, Bodoh. Billy, kamu sembah batu hitam, Billy. Ya. Saya tahu hadis apa Al-Quran. Tapi ketika saya membaca itu, saya memahaminya begini. Ketika si Billy melihat pemandangan yang bagus, ya, terus dia menunjuk kepada pemandangan itu, dia bilang, puji Tuhan, Baruch Hashem. Ya, Baruch Hashem. Tuhanmu batu hitam. Dah, kamu menafsirkan itu biadab bangsat. Kamu dengarkan ini biadab. Betul yang kata Bang Billy barusan, jadi Rasulullah itu menunjuk ke arah batu itu dengan menyebut Allahu Akbar, saking takjubnya itu loh. Bisa jadi begini loh, seperti orang melihat pemandangan yang indah gitu. Dulu kami menyembah batu. Ya, lalu kami tahu. Jangan framing. Kamu jangan sepotong-sepotong dong. Itu hadis apa tuh? Sahih Bukhari 4377. Sekarang juga menyembah batu. Gimana sih ya? Apa yang mau kamu bantah ya? Ya? Apalagi? Jadi Billy Allahnya sama dengan batu.
Gitu. Nah, udah jelas ya, jangan nangis. Itu aja dari saya ya. Sama dengan Tuhan batu karang kita. Billy ya. Ya, kamu Berarti juga sama menyembah dong. batu, Bill. Ya, berarti kamu juga loh. Tuhan batu karang kita gimana tuh? Batu karang mana? Nggak ada saya bilang menyembah ini. Ini siapa Kalau menyembah baca batu? dalam kitab Mazmur, Tuhan batu karangku. Tuhan batu karangku, ayo. Batu karang mana? Kamu itu keturunan ular beludak, Yesus bilang, Bill. Buka Bibelmu, makanya buka Bibelmu. Biadab. Buka Bibelmu dong. Iya, Tuhan batu karangmu itu loh. Ada itu tertulis. Jelas lagi. Ada lagunya tuh. Tuhan batu karang kita, pelindung dari bahaya. Ya, Muslim menyembah batu. Said Bukhari 1632 ya. Ketika tawaf pun sampai hari ini, sampai di sudut Ka'bah, mereka bilang Allahumma la baik, Allahumma datang memenuhi panggilanmu, lalu menghadapkan wajah ke batu. Udah takut saya di mute terus ya, kayak Ustadz Tata ya, kayak Suma ya, debat main kan ini menyembah ya. Nggak gini loh, kalau mau debat yang elegan gitu, elegan, penyampaiannya yang enak. Saya bukan Islam. Sudah bilang saya bukan Islam. Begitu ayat yang kamu baca berani main saya mute. memahaminya nggak begitu. Bukan Ya, kepada batu itu dibilang batu itu Tuhan, bukan. Kamu belum ya keturunan ya Daud. Ya, memang kalau dalam Judaism semua orang masuk neraka dulu, baru masuk surga. Udah di bawah aja kamu, biadab. Jadi dia tuh framing aja dia, mereka atas itu. Iya, maksudnya saya di luar Islam membaca itu, pemahaman saya sama dengan ketika saya kemarin ke Gunung Salak ya, lihat pemandangan. Apa yang saya ucapkan sambil menunjuk kepada pemandangan itu, puji Tuhan, Baruch Hashem, bukan batu itu Tuhan, gitu, bukan gunung itu Tuhan. Karena ketakjuban kita melihat gunung itu. Nah, mungkin dalam teks Hajar Aswad, karena Hajar Aswad itu adalah batu yang bukan dari materi bumi ini. Itu mungkin ketakjukannya. Iya, itu sudah dianalogikan tuh sama Bang Billy barusan. Sangatnya dia ngerti loh, paham loh. Bukan berarti kami umat Muslim itu menyembah batu itu, tidak. Kalau memang kami menyembah batu, buktinya di masjid-masjid tempat saya, di musola, di langgar tidak ada kok di situ batu hitam. Ya, karena kami bukan menyembah batu, beda sama Oten. Nah, berbeda dengan Kristen. Di setiap rumah-rumahnya dan di setiap gerejanya pasti ada ada salib, ya. Salib, betul. Ini loh, ini Black Sabbath ini naik apa, Black Sabbath? Kukira tadi naik mau ngomong apa? Enggak bang, tadi saya tuh kalau Jawara tuh males bang debat sama dia tuh bang, nyinyir, males saya. Jadi yang dikatakan tawaf itu kan udah jelas itu di surat Al-Baqarah ayat 125 itu jelas itu. Gitu. Apalagi yang untuk dia hujat begini, males saya kalau udah dikasih kebenaran. Saya juga kemarin itu sudah saya kasih kejelasan, dia masih ngeyel bang. Gitu loh. Dan juga yang tadi itu menyatakan Allahu Akbar, sebenarnya itu nggak ada kata Allahu Akbar sebenarnya, gitu loh. Dia tuh hanya framing saja. Ya, kalau Al-Quran sudah menjelaskan di surat Al-Baqarah 125 itu, ya kan. Ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Ka'bah, tempat berkumpul dan tempat aman dan bagi manusia. Ingatlah ketika aku katakan jadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Ingatlah ketika kami wasiatkan kepada Ibrahim dan Ismail, ya kan, bersihkan rumahku untuk orang-orang tawaf dan itikaf, betul, serta ruku dan sujud. Mana kita menyembahnya? Itu kan kiblat jatuhnya. Udah dijelaskan di surat Al-Baqarah itu.
Jadi saya kasih keterangan itu, dia tuh masih framing bang. Makanya saya tuh males ya untuk berdebat sama dia tuh. Susah kalau orang nyinyir itu. Dia ular makan debu bang. Mau enaknya aja udah dia berkatakan seperti itu. Ya lanjut bang Hos. Lanjut dong. Kopla itu orang. Junaidi. Kenapa Junaidi ini oten-oten ini kalau ada Bang Zuma ngintip-ngintip aja? Nggak mau naik. Heran aku. Jadi lucu tuh teman-teman Kristen tuh ngambil dari Torah, bahkan Talmud tadi diambil ya kan. Terus ngambil dari hadis. Ya kan? Pemahamannya salah lagi. Justru kalau kita mau mengambil kitab orang, tanya dulu sama orang yang mengerti kitab itu secara teks dan konteks. Mereka kan nggak bisa baca dalam teks asli. Nah, seringkali begitu. Coba giliran tadi dibilang dalam Yesaya 53 ada Yesus, dia tertikam. Dalam teks aslinya mecholel itu bukan tertikam, ya itu salah. Makanya kalau ketika kalian mengambil kitab orang lain untuk kalian argumenkan, kalian harus memahami teks dan konteks. Baru saya yakin kalau demikian kalian tidak akan berani mengambil kitab kami ya untuk dijadikan landasan itu Yesus atau doktrin kalian, karena secara teks dan konteks tidak demikian. Iya. Envar, assalamualaikum Envar. Waalaikumsalam. Ayo Junaidi naik Junaidi. Kenapa kalau ada Bang Zuma ada yang ini? Aduh, Mak. Sari Rika lagi masuk sini. Sari Rika sudah di bawah. Keliling dia. Tagihan dia. Waktunya tagihan. Kan tukang tagih dia. Master Cumi udah kabur. Udah turun tadi. Ya. Nggak lama dia naik lagi biasanya itu. Ayo Junaidi naik Junaidi. Junaidi nggak ada nyali ya, ngintip-ngintip aja. Ayo dong, semangat dong. Ada si Arum nih online, barusan online. Mau nggak dia naik? Far, gimana Far? Apa info? Oten kapan waras? Oten kamu tanya kapan waras? Ya aku tuh baru bangun tidur kan, lihat itu data tadi ketawa aku tuh. Oh, di bawah udah lama di bawah? Enggak, aku tuh baru bangun tidur. Nah, lihat ini belum rungkat kan, masuklah. Ya ada si siapa tadi yang bawa tawaf? Ya ketawa aku lah. Gak ngerti tulisannya. Iya, dia nggak mau main kon. Aku rasa ngerti, cuman ya namanya Oten lah. Di printer gitu. Mereka bukan untuk belajar itu. Kalau orang belajar kan nggak begitu. Jadi
maknanya diputar balik sama dia. Kayak tadi kan menunjuk kepada batu itu, seraya mengucapkan Allah Akbar gitu. Bukan batu itu yang Tuhannya. Di situ aja teksnya sudah beda. Kecuali dia bilang Hajar Atwar itu misalnya dia bilang batu Akbar gitu misalnya, batu Akbar atau apa namanya Hajar Aswad Akbar. Nah baru itu secara teksnya begitu. Itu kan yang Akbar itu yang besar itu Allahnya, bukan batunya. Tolol. Ngoplak dia makanya itu. Nggak ini apa konteks ininya nggak ngerti dia. Nah ini Yohanes naik lagi nih. Yohanes, aku minta sama kamu Yohanes, kamu diskusi baik-baik. Nggak usah kamu serang personal, ya. Kalau kamu serang personal, saya pun bisa Yohanes. Saya bisa, semua pun bisa kalau serang personal, ya. Gini, aku tegaskan ini Komal. Selama saya pegang Komal ini, saya usahakan jangan ada penghujatan itu, gitu loh Yohanes. Bisa kan baik-baik diskusinya kan, bisa kan? Kondusif bisa kan? Ya, kalau enggak aku udahin kamu dari sini. Saya kentutin kamu juga bisa. Nah, sudahlah diskusi. Ya udah makanya kalau nggak ada penghujat jangan menghujat duluan. Sampai menghujat nggak ada penghujatan dari tadi kok. Kalian tahu saat kalian bicara manusia ini Yesus itu udah menghujat namanya. Kalian tuh bisanya framing, bisanya memojokkan orang lain. Kalian itu sudah berhujat, tahu nggak? Tapi kalian dihujat nggak terima, ditanya tawaf aja kalian nggak terima, ya kan? Apa coba arti tawaf? Kami datang memenuhi panggilanmu. Saya tanya coba sekarang sama Anda, yang memanggil siapa? Apa? Iya, tawaf itu yang memanggil siapa itu kan? Kami datang memenuhi panggilanmu, itu yang memanggil itu siapa coba? Ini saya nggak menghujat ya. Gini, kamu nanya karena kamu diam. Tawaf itu ibadah dalam Islam. Ya, tawaf itu mengelilingi Ka'bah gitu sebanyak 7 kali putaran. Gitu. Udah. Pertanyaan saya, yang manggilnya siapa? Itu kan saya kan tanyanya itu, bukan itu. Sebentar dulu. Bentar, host, ini nih di dalam 1 Korintus 10 ini. 1 Korintus 10 ayat 4 dikatakan, dan batu karang kita itu ialah Yesus, batu karang tuh ya. Nah. Itu nggak mau ditanya, tahu nggak? Memalukan kalian tuh. Kalau ditanya marah-marah. Lo sampai marah-marah. Lo itu coba jawab dulu kemana-mana. Coba kita baik-baik nih ya. Siapa yang marah-marah? Lo Yohanes kamu nih gimana sih? Itu bertanya. Jangan cuma munculmu kayak mama-mama. Yohanes kamu dengarkan. Kamu bertanya saya jawab baik-baik lo. Jangan saya marah-marah. Jawabnya mana? Ya nggak mungkin lah saya marah-marah sama kamu yang nggak jelas ini. Loh, emang kau jelas? Kalian nggak jelas buat saya. Ya udah kamu mau diskusi apa enggak? Itu aja. Ya itu jawab pertanyaan yang panggil siapa? Loh, yang manggil itu apa batu? Marah-marah terus. Marah dong. Iya. Udah itu ada Bang Suma back tuh Bang Suma. Tapi harus kamu diskusi baik-baik. Jumpa lagi kita baik munculmu diam. Pelajar. Sorry tadi lagi sarapan. Banyak pasien ya rupanya ya. Iya Bang. Oh. Iya. Coba jawab pertanyaan saya. Iya betul. Yang memanggil itu siapa? Saat tawaf itu siapa yang memanggil? Allah pencipta langit dan bumi. Oh, berarti Allah ada di Ka'bah gitu, dia memanggil untuk ke Ka'bah. Sebagaimana kitabnya orang Yahudi yang Anda pegang hari ini, ketika berbicara Anda bertanya, Anda siapkan ruang untuk menyimpan jawaban di kepala, kan gitu. Kan gitu ya. Benar nggak? Jadi jawab ya, saya akan jawab. Di dalam kitabnya orang Yahudi, mereka beranggapan dan mereka diajarkan bahwa Tuhan itu
terkadang diceritakan orang-orang Yahudi datang ke bait suci karena di situ ada pencipta, di situ ada Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu berada di bait suci, bukan. Bukan berarti Tuhan itu ada di dalam bait. Enggak. Tetapi orang-orang Yahudi dalam hal ini keturunan Nabi Ibrahim menjadikan bait suci itu sebagai tempat untuk bersujud kepada pencipta langit dan bumi. Contoh Mazmur 26 nomor 8, Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Tuh, jadi di situ diceritakan bahwa Tuhan itu bersemayam di mana? Di rumah suci, di bait suci. Mazmur 26:12, kakiku berdiri di tanah yang rata, aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Jadi ketika dikatakan dalam Islam, Tuhan menyeru kepada manusia agar datang sujud menyembah kepadanya, itu juga diterangkan di dalam Yesaya 66 nomor 23. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, seluruh manusia akan datang kepadaku sujud. Tuhan itu di mana? Di bumi atau di arsy, bertahta di atas langit? Nah, terus di mana kita pergi, manusia pergi sujud? Kan ada tempat kita bersujud, bukan berarti di situ ada Tuhan. Nah, ketika ada panggilan, contoh misalnya saudara dipanggil kemudian atau diarahkan kemudian oleh seorang wanita yang Anda cintai, sayang, aku memanggilmu untuk bertemu di hotel dan seterusnya dan seterusnya. Apakah kemudian ketika Anda pergi ke sana berarti Anda ke sana itu di situ ada hotel itu adalah Tuhan Anda? Kan tidak. Hanya sebagai tempat untuk memuji. Sama seperti orang yang mencium HP ketika dia telepon dengan wanita yang dicintai. Apakah dia mencium HP itu sama dengan mencium wanitanya? Enggak. Itu hanya media untuk menyembah kepada pencipta langit dan bumi sesuai dengan perintah. Begitu kawan. Jadi orang-orang keturunan Abraham, Ibrahim itu memang sudah menjadi tradisi mereka. Di dalam mereka menyembah Tuhannya ada yang disebut mikdas, ada yang disebut sinagoge, ada yang disebut masjid, tempat sujud, ada yang disebut Baitel, ada yang disebut Baitullah. Itu biasanya itu dalam ajaran agama keturunan dari Nabi Ibrahim. Itu biasa. Oke, gini Bang ya. Dalam Kristen itu Tuhan itu adalah dalam diri kita sendiri. Itu dalam Kristen ya. Apa? Dalam Kristen ini. Gimana dalam Kristen gimana? Dalam Kristen bait Tuhan itu bait Tuhan bukan bait Allah ya. Saya nggak mau ngomong Allah karena Allah itu Tuhan dari negeri Mekah. Bait Tuhan itu ada pada diri kita sendiri atau dalam hati kita. Itu dalam Kristen. Oh iya, tapi faktanya kalian ke gereja ngapain? Oh, itu enggak. Bang, itu kita hanya datang ke gereja itu ya untuk berkumpul untuk mendengar firman Tuhan. Itu bukan untuk berarti Tuhan itu ada di gereja. Bukti seperti ini, Bang. Kami berdoa menghadap manapun bisa, kalian tidak bisa. Kalian harus menghadap siapa? Kata siapa? WC boleh nggak menghadap WC? Kalian sholat. Kata siapa? Kalian bisa sholat tidak menghadap Ka'bah, saya percaya apa yang abang bilang tadi. Ya itu sholat, katanya berdoa tadi. Bedakan berdoa dengan sholat. Sholat dan berdoa kita kan sama. Kalau berdoa dengan sholat itu berbeda. Kalau sholat itu kan prosesi ibadah baku yang sudah diatur dalam agama. Kalau doa itu dalam keadaan baring, berdiri dan seterusnya, itu boleh menghadap kemanapun. Sekarang begini, orang Yahudi itu diajarkan untuk menghadap ke Baitullah atau Baitel dalam beribadah. Mereka menghadap kemudian kepada Tuhannya. Orang Islam juga begitu. Nah, Kristen ini kiblatnya di mana Kristen? Kristen tidak punya kiblat. Kiblat itu kan udah saya bilang tadi. Pedoman Kristen, bait Allah, bait Tuhan itu ada dalam hati kita, dalam diri kita. Gitu. Terus kalau Anda mengatakan bahwa tubuh Anda adalah bait Tuhan, kenapa Anda memasukkan daging babi di dalamnya? Tidak ada larangan. Kenapa Anda tidak memotong kulit? Kami tidak ada larangan. Ini Bang Juma ya. Bang Juma selalu bicara tentang babi. Berarti tidak bisa. Tuhan yang Anda maksud ada di tubuh Anda. Tubuh Anda itu Anda jadikan sebagai rumah Tuhan. Itu tidak bisa. Tuhannya orang Yahudi nggak bisa ke situ dia. Berarti yang datang kepada tubuh Anda itu bukan Tuhan. Karena yang suka jorok-jorok itu hanya iblis.
Kalau Tuhan itu suka yang kudus. Namanya Tuhan itu maha suci. Tuhan itu maha suci, Bung. Jadi kalau Anda mengatakan Tuhan Anda itu ada di dalam tubuh Anda adalah bait Tuhan, maksudnya bait dewa mungkin, atau rumah setan. Karena Tuhan itu sukanya rumah yang suci. Makanya Tuhannya orang Yahudi mengharamkan orang-orang yang tidak bersunat, Bang. Saudara, Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya orang Yahudi itu tidak boleh kemudian memasukkan orang yang tidak bersunat pemakan babi ke dalamnya. Apakah Ka'bah rumah suci? Ya jelas, Ka'bah itu rumah suci. Oh, apakah tempat berhala itu rumah suci? Apakah berarti Allah Mana itu, Allah itu berhalanya di berhala? mana? Berhala itu yang ada patung Yesus. Yang ada patung Yesus di dalamnya, yang ada kemudian tanda salib di dalamnya, itu adalah berhala. Kalau di rumah suci, dengarkan. Kalau di dalam agama kami, di agama kami itu bukan berhala. Apa? Patung Yesus bukan berhala. Patung itu yang menyerupai. Patung Yesus itu bukan berhala. Yang dibuat menyerupai sosok yang hidup, itu bukan berhala, tapi benda seperti batu apapun itu yang bukan berhala. Ya. Oh begitu. Gimana sih? Ya iya dong. Jadi kalau ada, jadi kalau misalnya, jadi kalau misalnya, dengar, jadi kalau misalnya Anda melihat rumah ibadah Anda itu ada patung-patung, itu bukan berhala, patung-patung itu. Bukan berhala, saya tanya. Patung ibadah Sudirman berhala. Tapi kenapa? Berhala. Kenapa kemudian di dalam Yesaya 27 nomor 9 dikatakan begini? Maka beginilah akan dihapuskan dosa Yakub. Dan inilah buahnya kalau ia menjauhkan dosanya. Ia akan membuat segala batu mesbah seperti batu-batu kapur yang dipecah-pecahkan, sehingga tiada lagi tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan yang tinggal berdiri di sana. Sama seperti Nabi Muhammad, ketika kemudian Ka'bah itu penuh dengan patung-patung berhala, dihancurkan kemudian Nabi Muhammad patung-patungnya kemudian. Sama seperti Nabi Ayub, Nabi Yakub diceritakan dalam kitab Yesaya 27 nomor 9 itu. Nah, yang jadi permasalahan sekarang ini adalah orang-orang Yahudi diajarkan di dalam rumah ibadah mereka itu tidak ada patung orang, apalagi patung binatang. Anda mengatakan bahwa patung Yesus itu dan Bunda Maria itu bukan berhala. Oke, gini. Jika Anda bicara Yesaya, Anda bicara sama Billy, karena itu kitab dia. Itu bukan jadi kitab Yesaya kami. itu tidak ada di dalam agamamu? Ada. Itu perjanjian baru, tapi itu bukan pedoman kami. Generasi. Masalah generasi. Jadi maksudnya apa? Maksudnya apa tujuannya? Anda kan merasa pintar apa dalam tujuannya? Dengar. Paham apa dong? tujuannya? Apa tujuannya? Di mana perjanjian baru? Berarti apa fungsinya perjanjian lama itu di dalam agamamu? Apa fungsinya? Gini. Anda kan merasa pintar terus ya. Jika Anda pintar, Anda harus paham Yesaya adalah perjanjian lama yang apa fungsinya kitab itu Anda ambil? Apa fungsinya kitab Yesaya itu ada di agama Anda kalau hanya aksesoris doang? Perjanjian baru, perjanjian lama apa fungsinya? Itu hanya atau nubuat. Apa fungsinya kitabnya Fungsinya Yahudi? Nubuat. Nubuat apa? Nubuat apa? Gini loh. Apakah ada nubuat untuk Kristen di kitabnya orang Yahudi? Oh, ada. Di Taurat ada. Di perjanjian Coba tunjukkan apa nubuat perjanjian lama untuk Kristen. Coba, pingin tahu aku. Banyak Bang, kedatangan Mesias, tapi saya nggak mau bahas itu. Kedatangan Mesias banyak Bang di Yesaya. Kasihan deh lo. Banyak, kok kasihan deh lo. Banyak. Apa fungsinya? Apa fungsinya kitab itu untuk kitab saudara? Dan apakah memang kitabnya Yahudi itu untuk saudara? Apakah kitabnya Yahudi itu untuk Kristen? Itu sangat banyak perjanjian lama. Apakah kitabnya Yahudi itu untuk agama Kristen? Turunan kami bicara sendiri dia, bicara sendiri. Pertanyaan saya, apakah kitabnya Yahudi itu memang untuk Kristen? Siapa yang bilang untuk Kristen? Lalu kenapa ada di dalam agama Anda? Kan itu tuntunan itu. Tuntunan untuk siapa? Tuntunan untuk siapa? Itulah untuk menegaskan. Tuntunan untuk siapa? Yesus itu benar-benar perjanjian lama itu tuntunan untuk siapa? Itulah menegaskan bahwa Yesus itu tuntunan untuk siapa? Perjanjian lama itu tuntunan untuk siapa? Berbeda Bang dengan Muhammad. Dia bicara sendiri dia.
bicara sendiri udah mulai gila permanen. Gila permanen tadi katanya perjanjian lama untuk Yahudi. Ketika berbicara mengenai kitab Yesaya katanya tidak ada hubungannya dengan Kristen. Sekarang dia ngemis-ngemis itu tuntunan untuk Kristen. Mana yang betul? Mulutmu itu jaraknya cuma seberapa, indah sampai sejengkal ke otakmu. Tapi tidak ada isinya mulutmu itu, nggak ada yang berasal dari otak yang keluar. Sama tonggos Itu pertanyaan saya, apa tuntunan apa perjanjian lama untuk Kristen ini, apa hubungannya? Apa coba? Apa? Coba kau tunjukkan di mana di dalam perjanjian lama kitab itu berbunyi untuk Kristen itu yang mananya? Kau tahu Kristen apa enggak? Kristen itu pengikut Yesus. Kau bahasa pintar tapi bodoh. Makanya malu kau seharusnya. Kristen itu pengikut dewa Athena, bukan pengikut orang Yahudi. Ayo. Islam pengikut Quraisy. Kalian itu meneruskan orang Islam itu tidak mencuri terjemahan kitabnya Yahudi, nggak seperti agama lo. Lah sekarang apa legalitasnya? Kenapa terjemahan kitabnya Yahudi ada di agamamu? Gini, jika tidak ada legalitas dan sampai saat ini pihak Yahudi tidak pernah menuntut tentang itu. Karena kenapa? Karena kau hanya menggunakan terjemahan. Kau hanya mengambil sampah yang jatuh dari meja Tuhan kalian. Pertanyaan saya sangat jelas loh. Pertanyaan saya, apa hubungannya perjanjian lama dengan Kristen? Hubungannya apa? Ayo, kau tunjukkan di mana hubungannya di dalam perjanjian lama dengan Kristen. Hubungan di mana Abraham Allah Bapa sampai Abraham sampai ke Ishak. Saya tidak tanya itu, yang saya tanya Kristen. Yang saya tanya Kristen, penyembah makhluk kuburan. Saya tidak tanya itu, yang saya tanya hubungannya kitabnya Yahudi dengan penyembah makhluk kuburan ini apa? Hubungannya bagaimana sih? Jelas ada hubungannya. Yang nggak ada hubungannya itu. Sakit kau kan? Yang mana itu tahu nggak? Berkata keturunan Ismail tapi tidak ada dalil. Tidak ada di dalam Al-Quran mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi, nggak ada. Tapi agama dari Barat ini yang bernama agama Kristen ini mengambil terjemahan kitabnya agama Yahudi. Pertanyaan saya, apa hubungannya coba? Apa haknya orang Kristen mengambil terjemahan? Kalian memponis Muhammad itu keturunan Ismail. Coba tunjukkan dalam Taurat ada itu keturunan Ismail atau Muhammad, coba. Nggak usah terlalu jauh. Sekarang begini, untuk membuktikan itu kita lihat di dalam kitab Yesaya terkait dengan nubuatan kemudian tentang Ka'bah. Oke? Oh, nubuatan itu yang di padang pasir gitu. Iya, sekarang kita lihat toh, kan kita perlu keturunan, dengar. Oh, maksudnya yang keturunan dengan Musa. Dengarkan, bukan. Anak-anak Ismail dalam hal ini adalah Kedar dan Nebayot mempersembahkan kemudian korban mereka di bait suci. Pertanyaan saya, keturunan Ismail, Kedar dan juga Nebayot ketika Idul Kurban mempersembahkan binatang di mana? Ya. Keturunan Ishak dan keturunan Ismail sama-sama mempersembahkan hewan kurban di dalam mendekatkan diri kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Sekarang pertanyaan saya, keturunan siapa yang mempersembahkan manusia untuk dewa? Ayo, Bang Suma, pelan-pelan Bang Suma, jangan langsung hantam jantung dong. Coba Bang Suma, jangan dong Bang Suma, jangan terlalu kejam dong. Jangan dong terlalu kejam, Bang Suma, jangan terlalu kejam dong. Bang Suma, di dalam kitab Yesaya, anak-anak Nebayot dan anak-anak Kedar, anak Ismail, anak pertama Ismail dan anak kedua Ismail, perintah Tuhannya adalah mempersembahkan hewan kurban.
mau hewan kurban di bait suci. Pertanyaan saya sama ente hari ini, di mana sekarang anak Ismail mempersembahkan kurban setiap tahun? Jawab. Mana? Dalilnya coba tunjukkan. Dalilnya di perjanjian lama Taurat. Asik. Membawa korban bakaran. Coba. Asik. Pertanyaan saya sekarang nih, keturunan Ismail, keturunan kemudian Nebayot, Kedar itu mempersembahkan kemudian ayo hewan kurbannya kepada siapa? Ismail itu kepada Tuhan. Nih aku bacakan dalilnya ya. Sejumlah besar onta menutupi daerahmu, onta-onta muda dari Median dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur bagi Tuhan. Jangan gila permanen dulu dong. Yesaya 60 nomor 7. Segala kambing Kedar. Kedar itu siapa? Aku tanya dulu kau. Tidak ada keturunan. Ku tanya dulu kamu, Kedar itu siapa? Tidak ada keturunan dia. Ku tanya dulu, Kedar itu siapa? Keturunan Ismail. Keturunan Ismail. Ku bacakan dalilnya. Hai Yohanes, kamu bisa diam gak Yohanes? Ku bacakan dalilnya ya. Ku bacakan dalilnya samamu ya. Ini. Segala kambing dan domba Kedar akan terhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan bait keagunganku. Pertanyaan saya, di mana keturunan Kedar dan Nebayot mempersembahkan hewan kurban? Jawab. Itu mah di negeri Mekah, di Kuwait. Pintar sekali. Karena bait Allah itu bukan di Mekah. Dari Talu. Pertanyaan saya itu sangat jelas kok. Tidak di Mekah. Sejak kapan Abraham ke Mekah? Pertanyaan saya bukan di situ. Anak-anak Kedar dan Nebayot mempersembahkan. Iya betul. Nyambung. Kayak setan bang. Namanya penyembah makhluk kuburan ya gitu. Setan biadab nih memang nih. Kamu kamu bisa diskusi nggak? Coba lah bang Zuma menjelaskan, kamu nggak mau diam, kamu dibawa aja. Lama-lama aku yang emosi sama kamu. Kamu kalau di depan saya aku jedotin kepalamu ke tembok itu, seriusan. Malah aku yang emosi malah. Nggak mau tenang kayak setan nah. Namanya penyembah makhluk kuburan, bagaimana bisa tenang? Orang menjelaskan kok nggak mau diam. Malah saya yang emosi bang Zuma. Kedar itu adalah anak kedua dari Nabi Ismail. Yesaya 42 nomor 11. Baiklah padang gurun menyaringkan suaranya dengan kota-kotanya dan desa-desanya yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorak penduduk bukit batu, baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Ini kalau kita mau tafsir bebas. Kalau kita berbicara Kedar dan keturunannya, kota-kota dan desa-desa yang didiami oleh keturunan Ismail, itu kemudian diceritakan untuk menyaringkan suaranya, bertakbir, tahmid dan seterusnya. Itu berbicara mengenai apa? Keturunan Nabi Ismail, dan merujuk pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau ingin kita seperti sifatnya orang Kristen yang suka kemudian mengambil kitabnya orang Yahudi lalu mentafsirkan seenak perut, kita pun bisa melakukan hal yang sama kalau memang kita mau. Nah, di situ dikatakan desa-desa, kota-kota yang didiami Kedar. Nah, sekarang keturunan Nabi Ismail di mana? Itu jelas itu. Sementara yang saya tanya tadi dari awal loh, dari awal kiblatnya orang Kristen mana, nabinya orang Kristen siapa, tapi nggak ada jawaban. Cuman menghujat saja, sakit hati, karena terbukti mereka menyembah dosa, menyembah kutuk. Kan kemarin tuh saya diskusi, kemarin apa semalam, saya bilang gini, Galatia 3 nomor 13.
Kristus telah menebus kita. Kita di sini dalam kurung Kristen ya. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Siapa yang menjadi kutuk? Dengan jalan menjadi kutuk? Yesus. Karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang orang yang mati di atas tiang salib. Nah, siapa orang yang mati di atas tiang salib? Kata lawan diskusi saya itu adalah Yesus. Nah, kutuk itu apa? Dosa. Pertanyaannya, berarti Yesus itu adalah dosa. Berarti Anda menyembah Yesus kan? Berarti apakah itu arti Anda menyembah dosa? Anda menyembah kutuk? Bingung dia. Nah, karena mereka adalah penyembah dosa, penyembah kutuk, ya mungkin maka pantaslah tak ada yang naik kalau tidak menghujat, menuduh kita nyembah batu. Jelas-jelas Kisah Para Rasul 4:11 Yesus adalah batu. Di gereja mereka menyembah dan mencium patung batu, bentuknya manusia, katanya namanya Yesus. Semua yang dilontarkan ke kita ada pada diri mereka. Kalau dikatakan lagi kita datang ke Mekah mencium Hajar Aswad, ya dia datang ke gereja mencium patung Yesus kok. Itu baru betul. Kalau kita, Tuhan kita laisa kamitslihi syai'. Ka'bah itu hanya sebagai arah ibadah. Dan Nabi Muhammad meminta kita untuk menyentuh batu. Bukan batunya yang menghapus dosa, tapi perintahnya. Ketika kita mendekatkan diri kepada Allah dan kita mengikuti perintahnya, ya perintah yang kita taati itulah yang menyebabkan Tuhan menghapus dosa kita. Sama seperti saudara kita orang Yahudi. Keluaran 29:14, perintah kemudian untuk mengorbankan lembu. Apakah lembunya yang menghapus dosa mereka? Tidak. Tetapi Tuhan yang memberikan perintah itu, dan orang yang melakukan perintah itulah yang mendapatkan pengampunan dosa dari Tuhan. Begitu juga orang yang menyentuh Hajar Aswad dengan upaya dia ikhlas. Misalnya saya dari Indonesia, saya korbankan segala harta, saya korbankan jiwa raga saya untuk mengikuti perintah Allah agar datang sujud beribadah ke tempatnya. Saya ke sana menyentuh Hajar Aswad, itu menyebabkan dosa saya dihapuskan. Bukan berarti batunya yang menghapuskan, bukan berarti lembunya yang menghapuskan dosa. Sama seperti di Yesaya 6 nomor 7, ada batu bara yang menyentuh bibir, dosa dihapuskan. Bukan berarti batu baranya yang menghapuskan dosanya, tetapi Tuhan yang menghapuskan dosa kepada hamba yang mengikuti perintah itu. Itu bagi orang yang berakal. Jadi mereka melemparkan batu sementara yang kena jidat mereka sendiri. Itulah oten. Begitu. Dibilang lagi mereka menyembah makhluk kuburan. Tidak terima. Yesus itu makhluk. Terbukti di dalam kitab mereka 1 Korintus 15:58. Jelas kok bahwa Yesus itu adalah makhluk-makhluk surgawi. Nah, berarti dia makhluk. Yesus itu makhluk. Terus mereka nggak mau terima. Sedangkan di dalam kitab mereka sendiri dikatakan jelas bahwa Yesus itu sama seperti makhluk. 1 Korintus 15:48. Sama seperti makhluk surgawi. Berarti Yesus itu makhluk. Keluar dari kubur, ya makhluk yang keluar dari kubur. Dituhankan nggak? Dituhankan. Marah disebut penyembah makhluk dari kubur. Lucu kan? Di mana di Al-Quran perintah berkurban? Fashalli lirabbika wanhar. Itu perintahnya. Di dalam Al-Hajj ayat 34 juga ada perintah untuk berkurban. Banyak dalam Al-Quran perintah untuk berkurban itu. Kurban binatang ya, bukan kurban manusia. Sama seperti ajaran kalian, diperintahkan kemudian untuk kurban Tuhan. Tuhannya betul-betul yang kurban, kan aneh. Oke teman-teman, jelas kalau di mana dalilnya perintah berkurban di Al-Quran? Tadi sudah kukatakan, fasholli lirabbika wanhar, maka berkurbanlah. Nah, sekarang perintahnya dari Elohim untuk berkurban manusia mana?
Maka kurbankanlah manusia untuk nebus dosamu. Mana? Gak ada kan? Gak ada. Gitu, saudara-saudara. Diambil alih lagi, Dek. Sementara silakan. Oke, terima kasih Bang Zuma. Saya mau sama-sama dulu nih. Bang Zainal Zu, Bang Dayarak. Selamat bergabung, selamat siang. Monitor. Wah, ini orang-orang ini. Aduh, malah jeda lagi. Bang Dayarak ke jeda itu. Bang Zainal Zu, selamat siang. Kelakuan saya turunkan lah izin ya. Coba mana ya biarin lagi jeda dia. Mereka pasien berikutnya. Tapi ya ini dulu Bang Zuma, di tempat kami mau zuhur ntar lagi 11.56 sini. Gak apa-apa lah nih, siapa nih? Oh ya, absen guys, yang di bawah absen. Akia Nurha. Walah. Aduh, malah ngorok lagi Bang. Malah ngorok. Nah, ini Kang Mus. Assalamualaikum. Inilah orang-orang ini kadang heran aku, minta naik, dikasih naik tapi pada ini semua ada yang turun, ada yang ini, heran aku. Loh, kemana tadi otennya? Mau tendang nggak jelas. Ke personal, terus itu nggak mau diam dia, kayak mama itu nah, mulutnya itu kayak mama dasteran itu kalau pagi-pagi lagi nunggu sayur itu kan. Pasti rame kayak pasar itu. Bagaimana caranya ya biar Oten paham? Bener orang tadi kalau di depan saya tuh ya, depan saya tarik tuh lehernya kan, jedotin kepalanya gitu ke tembok gitu biar lurus sedikit. Bang Bil. Pak Lamsen begitu dengar suaranya Bang Zuma, gak lama langsung turun. Bang Bil. Bahaya nih Pak Lamsen. Oh, ada Pak Lamsen tadi. Tadi sempat naik. Nggak ada 1 menit langsung turun dia. Didengarnya suaranya Bang Zuma. Agak lucu juga orang tua itu. Maunya dimengerti ya orang tua aja. Oten zaman sekarang ini. Minta jadi mengerti terus. Tapi tidak mau mengerti. Pak Lamsen itu lagi Oten naik ini tengah hari. Jadi tadi masalah Ismail ya, justru Ismail itu masih dekat dengan Israel, dengan Yakub, omnya kan. Ismail tuh omnya Yakub. Nah, Yakov. Nah, yang memberikan nama, makanya namanya kan nama Ibrani itu Ismail. Karena Ibrani itu sudah ada sebelum ada Israel. Kita lihat dibilang Yusuf orang Ibrani, Haifrit ya. Jadi bahasanya sudah ada bahasa Ibrani, tapi bangsanya baru ada setelah Yakub diganti Israel. Jadi Ismail artinya Tuhan telah mendengar. Itu Tuhan yang memberi nama langsung Ismail namanya. Begitu lahir dikasih nama Ismail. Nah, ada beberapa apologet Kristen ini yang mengajarkan paham bahwa Abraham itu melakukan zina dan Ismail itu anak haram katanya. Waduh. Parah ini.
Kita lihat ya, Hagar itu bukan orang biasa, dia adalah putri Firaun yang diberikan kepada Sarah. Jadi dididik, diajar oleh Sarah di dunia. Ketika diberikan kepada Abraham untuk menjadi istrinya supaya menghasilkan keturunan, itu statusnya bukan budak seperti orang-orang yang pembantu gitu, yang jongos, nggak begitu. Ya, perlu diingat dia adalah putri Firaun. Nah. Hubungan Nabi Muhammad dengan Ismail, kalau kita belajar di silsilah orang-orang Islam ya yang punya silsilahnya, itu diambil dari itu siapa namanya, Kedar. Nah, dari Kedar tuh, Kedar ke bawah terus sampai ke Nabi Muhammad. Itu bisa kalian bisa dulu ada debator Islam siapa namanya, dia menguasai itu tuh silsilah. Kayaknya ada di dalam kitab-kitab Islam deh, Muslim ya, soal silsilah Nabi Muhammad sampai ke Ismail ada itu. Siapa ya Bang? Oh, selamat pagi, salam. Chen, ya. Alaikum salam. Germot, saya mau tanya pada Pak. Germot, selamat siang Germot. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf itu, saya mau klik plus di Bang Billy itu, malah klik yang bawahnya. Turunin aja Bang. Oke, siap Bang ya. Makasih Bang. Apa kabar? Apa ya? Robby, Billy. Abai, bukan Robi. Oh bukan. Sekelas apa? Julukannya apa? Anda sekarang. Mau ditanya apa? Oke, saya tanya tentang Nabi Ezra atau Nabi Uzair kalau dalam Islam. Apakah dia bangkit setelah 100 tahun lalu menulis Torah lagi? Apakah itu cerita yang benar atau salah? Kita tidak mengenal namanya Uzair di dalam tanah. Ezra Solo ya. Dia dipakai oleh pendeta Ezra Solo. Nabi Ezra. Karena Islam itu Uzair anak Allah. Ya sangat kuat itu kedudukannya dengan Isa anak Allah yang dikritik dari buku Quran. Gimana jawaban Anda? Ya, nggak ada Uzair di dalam tanah, atau mungkin itu Ezra, kan, kalau Ezra ada atau Ezra. Kita lihat nih dalilnya. Ezra, kita lihat dalilnya soal Ezra ya. Ya Ezra dulu lah. Diceritakan bahwa ada penggempuran di Israel, lalu Torah itu dibakar, dimusnahkan, lalu Nabi Ezra itu bangkit setelah 100 tahun untuk menulis Torah lagi gitu. Oh bukan, itu kalau yang dihancurkan itu beda lagi, beda zaman. Ini itu di zaman Greek Roman Empire itu yang pelarangan itu. Nah, namun demikian kalau kita lihat di dalam kitab Misnah ya, coba kita lihat. Jadi ketika Musa mati itu ya, ketika Musa mati, nah ini aku kasih ayatnya, dalilnya ya. Nah. Para tua-tua. Jadi kan Taurat itu pertama dari Musa turun ke Yehoshua. Ini semua Taurat ya, oral Torah semua. Jadi ini ya. Moshe kibel Torah Mishinai Musara Yehoshua. Jadi Musa menerima transmisi Taurat, diturunkan kepada Yehoshua, dan dari Yehoshua kepada Liskenim atau the elders, tua-tua. Fezekinim dari petua-tua turun ke Neviim, para nabi. Dari nabi diturunkan ke Sanhedrin sampai ke era sekarang, itu transmisi Taurat ya.
Jadi ketika Musa penggantinya siapa? Yehoshua bin Nun. Nih Yehoshua. Nah, ya, jadi setiap nabi itu mereka membuat juga aturan-aturan yang dia formulasikan sendiri. Misalnya Yehoshua itu menyusun berkat Hamazon, berkat sehabis makan ya. Jadi orang Yahudi kalau habis makan itu baca berkat Hamazon. Nah, yang membuat pertama itu Yehoshua. Terus doa alienu lesabeah ladan hakol itu juga dari Yehoshua bin Nun. Nah, jadi ada tambahan-tambahan doa dan aturan-aturan dari para nabi-nabi. Nah, sekarang yang tua-tua nih, habis dari Yosua mati, para tua-tua, the elder who live, yang hidup setelah Yosua wafat, yang melakukan banyak perbuatan yang hebat ya. Jadi Sanhedrin atau pengadilan agama Yahudi itu seperti polisi ya, atau yang mengatur hukum di Israel pada waktu itu terhadap orang Yahudi. Jadi dispute, ada perdebatan antara midrasah ya, dari rumah belajar Torah, soal siapa tua-tua ini. Ya, Rabbi Eliezer Halevi mengatakan mereka adalah orang-orang Lewi. Rabbi Berakya mengatakan mereka adalah Eldad dan Medad. Nah, jadi setelah Musa mati, dikatakan dalam Gemara Peruma 16a mengatakan kepada kita bahwa ada 170 kol vechomer ya, atau argumen, ada 170 argumen, ada 170 perbedaan persamaan bahasa, dan ada 170 interpretasi para rabi yang telah dilupakan sejak zaman Musa. Jadi Musa itu sudah mati, jadi mereka udah banyak yang lupa itu. 4 hal itu, 170 hal yang mereka lupakan. Dan Otniel anak Kenas mengembalikan lagi Torah yang pernah dipelajarin gitu. Jadi di zaman pada pemimpin Israel, ketika Musa sudah mati, mereka sudah lupa beberapa hal, ada yang mengingat dan dikembalikan lagi. Ini di zaman tadi ya, tua-tua. Nanti baru di zaman nabi-nabi ya, di zaman nabi-nabi itu Ezra lah yang mengembalikan Taurat itu kembali gitu. Sampai sekarang. Iya, ada Ezra, Kak. Ada Ezra. Apakah dia bangkit setelah 100 tahun gitu? Bangkit dari kematian? Atau bangkit 100 tahun? Ezra itu sudah mati, nggak ada bangkit 100 tahun bangkit, nggak ada. Nanti bangkitnya ke mati, dia mati. Setelah 100 tahun melihat Torah telah dihancurkan, dia bangkit lalu menulis Torah lagi gitu. Maka dia dianggap sebagai pahlawan dan disebut sebagai dia nggak bangkit dari kematian. Dia dilahirkan biasa, normal, punya orang tua. Jadi bukan dia bangkit dari kubur gitu 100 tahun, enggak gitu. Ya, Ezra itu mengembalikan. Ezra itu dari zaman pembuangan di Babel, mereka dipulangkan ke tanah Israel atas perintah Kores, Raja Kores ya, Raja Media Persia. Dan di sana mereka mengembalikan Torah ke aslinya, yang mana mereka sudah pada lupa, kan mereka di pembuangan kan. Ezra ini yang mengingat Taurat. Banyak orang-orang Yahudi yang mengingat Taurat by heart, dengan hati, hafal mati gitu, hafal mati. Jadi ketika mereka balik, yang hafal mati ini, para nabi ini yang hafal ya dikembalikan lagi gitu. Ya itulah sebabnya ada buku yang disebut Quran itu mengkritik Torah bahwa tidak asli karena ditulis lagi gitu. Itu bukan ditulis lagi ya, itu adalah disalin ya. Jadi kenapa disalin? Ya, disalin ya. Kenapa? Karena kan yang namanya perkamen, kertas, atau zaman dulu kan ada kayak semacam pelepah gitu dari daun, dari daun gitu kan, atau dari tulang atau gimana, itu semua nggak bisa bertahan lama, namanya materi, makanya selalu diperbaruin gitu. Taurat yang paling tua sekarang ada di Samaria, 3.600 tahun umurnya.
ada itu di museum. Oke, ini ada yang request tentang ketuhanan ini, Robi Yosef. Pas yang pokok aja ketuhanan. Oke, saya tanya tentang Kejadian 2 ayat pertama bahwa Tuhan menyatakan setelah hari ke-6 dan hari ke-7 Tuhan telah selesai dari segala pekerjaannya dan dia mensucikan dirinya gitu. Dia telah selesai dari segala pekerjaannya. Berarti tidak ada pekerjaan lagi untuk Tuhan, atau hari ke-8, 9 dan seterusnya itu sudah tidak ada kan. Berarti Tuhan memang telah selesai dan beristirahat, atau di dalam Friedrich Nietzsche menyatakan Tuhan telah mati di hari ke-7. Gimana menurut Bapak Yosef tentang Kejadian chapter 2 number 1? Ya, itu berbicara soal hal penciptaan langit dan bumi selama 6 hari gitu kan. Ketika hari pertama ya tangan terang, baru terakhir manusia. Kenapa demikian? Sama seperti orang membangun rumahnya, bukan orangnya dulu ya ada di dalam rumah, dibangun dulu rumahnya dulu, perabotan semua masuk, baru orang masuk tinggal di dalamnya. Jadi hal yang sama dilakukan oleh Tuhan ketika dia membuat langit dan bumi selama 6 hari, sudah kelar semua, binatang, ikan semua, tumbuh-tumbuhan semua udah selesai, barulah dia menciptakan manusia. Nah, dan itu sudah selesai penciptaannya gitu pada waktu dia menciptakan langit dan bumi ini. Tinggal kita yang dan segala isinya kan. Iya, nah kita yang dan segala isinya dan sesuatu di dalam isinya semuanya sudah selesai, termasuk manusia ini kan. Lalu di ayat berikutnya di Kejadian itu menyatakan bahwa ada kabut yang membasahi tanah. Seketika itu Tuhan ingin menciptakan manusia gitu. Berarti memang kebetulan karena ada kabut itu yang membasahi tanah sebelum adanya hujan ya. Berarti penciptaan manusia ini memang Tuhan tidak merencanakan, tetapi secara kebetulan melihat kabut membasahi tanah, lalu Tuhan berkeinginan untuk menciptakan manusia. Gimana menurut Anda? Salah pemahaman gitu kan. Kan teksnya awal bunyi gini, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Jadi semua sudah tercipta, jeder. Iya, semua, langit dan bumi gak ada. Ya, semua sudah tercipta, baru kan menciptakan manusia. Jadi dia baru memisahkan di hari-hari yang lainnya, dipisahkan. Hari kedua, hari ketiga dipisahkan. Tapi potensi penciptaan sudah ada di hari pertama. Pada waktu dia bilang Bereshit bara Elohim et Shamayim v'et haaretz. Pada mulanya Tuhan menciptakan bumi. Sudah kelar semua penciptaan, begitu. Baru nanti dipisah-pisah di hari-hari yang lainnya. Karena pada waktu itu masih dalam keadaan tahu dan bau, masih bercampur, gelap masih bercampur dengan terang, air juga masih menutupi laut, daratan belum ada yang namanya daratan, sampai Tuhan mengirim ruah Elohim atau angin daripada Tuhan menyapu permukaan air sehingga timbul namanya daratan. Jadi cara bekerja Tuhan itu tidak melawan hukum alam yang dia ciptakan sendiri, begitu. Apakah Tuhan menciptakan hukum alam dulu lalu menciptakan dunia ini? Ketika dia menciptakan dunia ini sudah ada hukum alamnya berjalan, makanya semuanya waktu dia mengirim anginnya untuk menyapu permukaan air baru timbul daratan. Logikanya begitu, sama seperti waktu Musa membelah Laut Merah. Dengan apa? Dengan angin, gitu. Jadi dia selalu memakai hukum alam, berkendara di atas hukum alam untuk menjalankan semua mujizatnya, begitu. Apakah hukum alam itu juga firman? Firman itu apa coba? Firman itu adalah huruf, kata-kata. Firman itu kan perkataan. Perkataan itu dari suku kata terdiri dari huruf. Gitu loh. Jadi dia bukan definisi saya, firman itu adalah pekerjaannya Tuhan. Firman itu ketika Tuhan ingin menciptakan, maka Tuhan hanya dengan firman, tidak melalui tangan. Iya, makanya hukum alam itu bisa disebut firman kan? Ya, kalau di dalam pemahaman Judaism nggak begitu. Hukum alam
Hukum alam ya hukum yang berhubungan dengan alam yang diciptakan oleh Dia. Kalau firman itu perkataan Tuhan. Misalnya gini, berfirmanlah Tuhan, perkataan. Pakai apa dia berkata? Pakai suku kata. Suku kata dari apa? Dari kata-kata yang tersusun begitu. Apakah Judaism memandang By the way, kamu Kristen apa Islam? Saya Judaism. Judaism. Iya, Jews. Pembohong, Bob Chen. Enggak apa-apa. Kamu Judaism, oke. Ada berapa larangan sabat? Kristen dia, kau Ada 25. Oh, salah. 25. nyamar aja Bob. Oh salah ya. Oh ya, maaf. Orang kan salah. Orang salah itu biasa dan meminta maaf itu adalah jawabannya itu sabat kan. nggak boleh lupa kan. Fesamru bani Israel, hendaklah orang Israel menjaga sabat sebagai ketetapan perjanjian kekal antara aku dengan Tuhan. Nggak boleh lupa. Ada 30 berapa? 39 melakot aturan sabat. Nah itulah saya Bukan 25 udah. Saya lupa kan. Saya ini bilang bisa kelas lupa. 9. Udah lanjut yang lain. Kirain apa? Oten ternyata ini. Ya, kau Yahudi suku apa kau, coba tanya? Saya Yahudi dari sekte Gnostik, Bang. Menurut Gnostik, Musa itu adalah anak angkat yang bersaing dengan anak sesungguhnya itu Fir'aun, yaitu putra mahkota. Dia nggak bisa bersaing sehingga dia sangat cerdas kan. Dia mempelajari semua kitab-kitab dari kerajaan Mesir kuno, termasuk Genesis. Lalu dia ingin memberontak. Kirain orang waras, gua jabanin ternyata nggak waras. Oke. Ya, kenapa sekarang ini mereka ini bertanya selalu tentang Ezra atau Uzair apa? Kenapa gitu? Ya Ezra. Iya. Kisahnya Nabi Ezra itu atau Uzair itu diabadikan dalam Al-Quran itu surah Al-Baqarah ayat ke-259. Dikisahkan ketika dia mengembala seekor kambing atau domba, dia ketiduran. Ternyata Allah menidurkan dia sampai 100 tahun lamanya. Nah, berarti tidak mati ya? Tidak, ditidurkan selama 100 tahun. Nah, atas izin Allah tidak ada yang mengetahui akan hal itu. Ya. Lalu setelah dia dibangunkan, dia masih megang uang yang lama ini. Di zaman itu masih 100 tahun yang lalu dia akan membeli sesuatu. Terus pedagang itu heran gitu. Ini kan uang lama, kenapa masih ada di tanganmu? Itu. Berarti Torah itu hasil penulisannya Ezra. Seperti Yosef bilang tadi, cuma menyalin. Ezra itu cuma menyalin karena dia hafal. Ezra itu ya asli dari Moses. Ezra itu dialah yang juga nabi yang sujud kepada Tuhannya dengan cara beribadah kepada Tuhan dengan cara bersujud. Nehemia 8 nomor 6 itulah yang dilakukan dengan Yesus sama dengan Ezra. Makanya penting kalau di dalam sekolah midrasah, kalau di kita Beit Midras ya, itu anak-anak kecil itu sampai umur 18 tahun mereka harus benar-benar hafal Torah di luar kepala. Bukan hanya Torah, Mishnah, Talmud, mereka hafal tempat-tempatnya sampai hafal, di mana ayatnya mesti hafal. Begitu. Jadi ketika orang-orang Yunani, Romawi pernah kan mereka membakar kitab-kitab kita, nggak boleh, dilarang dibacakan, dilarang kalau ketahuan punya Taurat dibun-bun. Tapi kalian tidak bisa membun-bun semangat dan rohani kita. Kalian nggak bisa membunuh karena kami hafal Taurat gitu. Anak saya aja hafal Taurat gitu. Kalau kamu kan Kristen nih, Kristen ya kan, kamu hafal Alkitab nggak? Alkitab itu hanya undangan, bukan dia hafal, bukan sembarang orang yang diundang. Undangan siapa yang undang? Iya, gembala lah. Gembalaku mendengar suaraku dan domba-dombaku akan mengenali suaraku.
bagi siapa saja yang tidak memahami Bible berarti dia emang nggak diundang karena nggak mendengar suara Yesus Christ. Tuhanmu Yesus. Tuhanmu Yesus berarti. Kalau menurut Hegel bahwa Tuhan itu. Tak dulu Tuhanmu siapa? Tadi kau pertama bilang agnostik. Ya terus Yesus bilang kau Christ, Yahudi. Nah, kalau sekarang Tuhanmu filsafatnya Yesus. Hegel itu benar, maka Yesus Christ lah. Iya, Tuhan aku tanya itu. Tuhanmu Yesus jadinya. Iya, kalau filsafat Hegel itu benar, maka Yesus Christ itu emang Tuhan. Iya, aku tanya Tuhanmu Yesus. Masih pencarian lah. Oh, nah, bukan Tuhannya Ya, karena Yesus. kita hidup untuk Selamat mencari kan. pagi. Ya, pagi. Ya, selamat pagi. Aneh-aneh. Kenapa nih? Yang model gini cocoknya baca. Yang kayak gini nih cocoknya baca. Aneh-aneh. Yang model-model gitu cocoknya. Ya, kalau yang model-model gitu tuh yang kayak gini nih cocoknya jadi baca cuaca. Jadi kita diskusi ya, Torah itu bukan untuk oten ya gimana? Oke, saya mau tanya lagi dengan Bapak Billy. Pasti ini babak tentang- belur lagi Islam di sini. Bentar, Bang Kurunda. Anda harus diselipin. Ketika Anda datang terakhir, Anda harus minta antrian. Kita belajar untuk disiplin juga Kau kan. harus diplisin kau. Iya, kita harus disiplin lah. Kenapa nih Bang Erik Gurunda ini anu dia Kenapa ketawa Adinda? Respin. Iya, kenapa Katanya ketawa saya, Adinda? apakah Tuhan Judaism itu sebuah sosok berwujud gitu, atau kita contohkan seperti Thanos, sosok seperti Thanos? Udah langsung diskusi atau- aja Adinda. Iya, saya tanya pada Pak Yosef, atau mirip seperti Buddhisme. Siapa saja yang bisa mendapatkan ketuhanan, maka dia akan memperoleh tahta ketuhanan seperti Saya Buddha males Gautama. jawabnya Doraemon. Saya males Doraemon jawabnya. Saya ulangi, apakah sosok Tuhan Yahweh itu mirip Thanos, sebuah sosok Aduh, satu Doraemon, tunggal, suaramu itu atau jangan pansos sekali lah di seperti TikTok Tuhan lah. Buddhism, siapapun Suaramu yang itu bisa nggak mencapai enak. ketuhanan, maka dia akan menjadi Tuhan, kedudukannya seperti Baterai Tuhan. dulu beli seperti baterai, Gautama. beli baterai yang baru. Iya, namanya Doraemon. Baru dicas ini bang, baru dicas. Tengok nyerocos aja Oke, dari tadi nggak saya akan berhenti. turun karena baterai saya sudah lobet. Terima kasih, shalom. Udah lobet. Adinda, ayo dari ketawamu itu lo gregetan aku mau diskusi. Apa lagi? Kamu diskusi apa? Berapa dua? Pran. Bagus sama Dante aja aku diskusi daripada sama kau. Pagi Dante. Mana Juma? Saudara Bang Erik kayak ada laki titik komal ya. Dur sebentar ya. Aku adiknya, sama aku aja. Bang Jumal lagi istirahat beliau. Lanjut, aku titik komal Bang ini Bang Erik. Jelas suaramu. Kayak pendekar zaman dulu tuh di komik. Mana cuma? Mana Jaka Sembung gitu. Mana itu Sepitung? Halo Adinda. Oh, pertama. Adinda. Halo Adinda. Dari mana tahu suara Gurunda ini? Gurunda El Planta Tekalakan Apologi Islam. Padahal belum kenal tadi itu. Udah tahu kami, udah tahu. Kalau aku udah tahu. Oh, karena memang ada feeling-feeling terguncang gitu ya Adinda ya. Ada feeling-feeling terguncang kalau ada Gurunda El Planta Tekalakan Apologi Islam. Udah Dante, apa maksud dan niatmu serta tujuanmu naik ke Komal? Untuk diskusi bikin Islam babak belur. Enggak si Dante. Dante. Bebas. Ya kan kita kan bertanya niatmu apa naik kemari? Iya mau ngobrol sama Juma ini.
itu tukang dongeng. Betul itu Yang tadi Bang, dongeng betul itu. Yang dongeng itu kalian, kitab pun Cuma dongeng. enggak. Islam yang dongeng. Kenapa saya katakan dongeng? Karena hanya katanya-katanya. Karena Kita tahu tidak ada aja Bung fakta. Injil, suruh mengimani, Contoh. mana buktinya nggak Contoh ada itu begini, dongeng. pada suatu hari di zaman itu lahirlah seorang anak laki-laki tanpa hubungan biologis. Karena itu dituliskan Lalu oleh para dalam kehidupan rasul. sehari-hari dia mengajarkan Yang sesuatu dongeng yang itu. datang dari Tuhannya. Lalu setelah itu dia katanya rela mati, menyerahkan nyawanya untuk menembus bukan dosa dongeng, dengan itu cara karena mati di tiang ditulis. salib. Nah, tertulis pakunya sebesar sebesar pohon sebesar tiang telepon ataupun tiang listrik. Tapi nyatanya nggak ada, nggak pernah terjadi. Itu yang dongeng. Oh, apa? Itu yang dongeng, kawan. Nggak ada faktanya, cuman tulisannya aja yang ada. Itu yang dongeng. Dan kok ngarang-ngarang. Itu dan akan apa? Mbak lo naspi itu. Ya, cuma mana cuma? Lu ngoceh dulu cuma, tumben diem dia. Beliau lagi ibadah, jangan diganggu. Oh. Nanti kalau udah selesai dia pasti Bang Zuma pasti akan. Ayo, diskusi apa kita? Ayo. Apa ini temanya nih? Taurat bukan untuk konten. Ya kan memang Taurat jelas memang bukan untuk bukan konten punya- kan? Iya. Terus kenapa kalian mengimani serta kalian melakukan perintah-perintahnya? Maksudnya apa coba? Kata siapa? Loh, kok kata siapa? Kalian mengimani Itu nggak? perpuluhan. Ah, perpuluhan tuh dari itu Lewi. Ayo. Kenapa Dante? Kau kalau mau diskusi itu situasi dan kondisimu di sana itu harus kondusif. Jangan pula kau di pinggir jalan diskusi pula nanti lewat nanti orang Islam kau menghujat kena sepak kau nanti. Enggak lah. Samar ini. Kami di sini udah gimana ya? Mencoba untuk setaraf ataupun selevel dengan Anda. Padahal tingkatan antara Islam dan Kristen itu sangat jauh berbeda antara langit dan bumi. Tapi nggak apa-apa lah, karena ikhlas kami ingin mengajak kalian supaya pintar. Ya kan? Ya Supaya Kristen tidak kan menyembah lagi anak Maria. Kristen kan level paling tinggi, kalau Islam kan di bawah. Jadi memang ibarat langit dan bumi. Kami langitnya, kalian buminya. Terbalik itu Elpran, terbalik. Terbalik itu, ini kebenarannya Adinda. Kalian kan mencari jalan lurus, kalau kami tidak, karena kami sudah dalam kebenaran, yaitu Yesus Kristus sang Injil itu, gitu. Iya, itulah kesombongan kalian. Itulah kesombongan kalian. Kalau memang kebenaran kalian itu sudah memang mendapatkan pahit. jalan yang lurus, ya. Kalau memang Kristen makanya- itu memang sudah sebentar. Kalau memang Makanya Kristen itu Adinda sudah harus dalam ditetapkan. kebenaran itu. Iya, Kalau memang iri, sudah ya ditetapkan udah, jangan mendapatkan mencari jalan yang lurus. Kenapa masih ada Kristen itu yang berpindah keyakinan menjadi Islam? Karena mereka lebih suka di Maram 71, mendatangi Maram Karena 71. mereka tidak mau mengimani anak yang durhaka menjadi Tuhan mereka.
Yesus itu anak durhaka. Karena itu menurut 1 kedunguan. Samuel 2 nomor 6, Tuhan itu yang mematikan serta membangkitkan. Enggak. Yesus yang kau anggap Karena Tuhan kedunguan. itu, iya, kuasanya adalah Karena mematikan dan mereka membangkitkan. lebih Kan senang begitu. di Mazmur Nah, 71. mamanya, Mereka tidak maminya mengimani Yesus juru selamat. itu Mereka dimatikan tidak sama mau Yesus. Karena mereka tidak Bukan mau diajak selamat. ke surga, malah dibiarkan Mereka tidak mau di dalam selamat. tanah membusuk kan gitu kan? Hah? Karena mereka tidak mau selamat. Lebih suka di Mazmur 71. Gimana mamanya pun nggak diselamatkan, membusuk di dalam tanah. Akibat dari Yesus mencabut nyawa mamanya. Yesus Tuhan Gimana kita tuh, bangkit naik ke Alfred? surga. Bagaimana dengan Nabi Anda yang memang Iya, masih iya, udah. tapi dia durhaka. Ngapain kau ikuti orang Yesus mati? itu durhaka. Loh, bukankah Melenyapkan, Nabi Anda yang menyambut durhaka nyawa itu? maminya. Katanya orang tuanya itu di neraka. Bukannya diajak ke surga, malah anaknya sendiri yang di surga sama bapak, sama papinya. Mana ayahnya bawa ibunda Maria itu di neraka? Nggak ada, nggak pernah ada. Tapi dalam iman adilnya di orang mana tua sekarang? ditanya sama Nabi. Ya, maminya Yesus Ditanya sekarang sama di mana? Nabi. Kalau bukan di tanah. Ditanya Coba saya sama tanya kamu. Nabi, di mana ayahmu dan ibumu? Di mana Kan datanya lebih kejam bahwasanya gitu. maminya itu di bawah Nggak Yesus ada ke surga, tentu di mana di datanya ada? neraka, nggak ada, nggak ada di neraka, Ada, nggak aku tanya di samamu. neraka, nggak ada Di mana neraka. datanya? Ya Nggak kalau ada nggak di ada berarti kan neraka. jelas kan? Yesus mengatakan jelas, barang siapa yang percaya kepadaku dia tidak binasa kan mendapatkan kehidupan kekal. Kan begitu. Jadi karena Iya. begitu besar salah ke dunia ini yang mengerahkan yang tunggal, sebenarnya cepat cantik. Iya, buktinya apa? Buktinya apa? Buktinya begini, Buktinya apa? artinya kalau Cuman Yesus Nabi dan Bapa Adinda, yang hidup kekal. Kalau Nabi Cuman Adinda Yesus dan ditanya, Bapa yang hidup kekal. orang tuamu sudah bagaimana? berada di surga. Apa jawabannya? Itu yang paling sadis, kacau. Artinya makanya umat Islam sampai kiamat mencari jalan lurus. Jelas jalan benar itu, jalan lurus itu yaitu yang terkemuka di dunia dan di akhirat, ya kan? Siapa terkemuka di akhirat? Iya, Tuhan kita Yesus kami Kristus. begitu doa kami. Iya, berarti kami bukan umat yang sombong, tidak angkuh. Tidak Karena angkuh. memang karena nggak- kami nggak selalu ada meminta jalan kepada lurus. Tuhan kami agar kami Karena ditunjukkan kalian nggak jalan dapat yang lurus. tujuan, karena jalan kalian buntu. Salah kau. Jalan Salah. buntu kalian, nggak ada tujuan, buntu terus makanya sampai kiamat, sampai menutup Coba mata. kau buka Lukas. Coba kau buka Lukas 3 nomor 4. Bayangkan di situ. Di situ tertulis orang-orang berseru. Ya, Sampai berseru mengatakan, menutup luruskanlah mata. jalan bagi Tuhan. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Coba kau artikan dulu. Nah, karena Luruskanlah itu jalan nubuatan bagi Tuhan. dari Yesaya, makanya Iya, Rasul Yohanes iya. mempersiapkan Orang-orang jalan berseru bahwa kedatangan kepada dia. Tuhanmu. Kalau Nabi Muhammad nggak dipersiapkan bagi jalan, Tuhan. kenapa? Karena memang dia bukan jalan Assalamualaikum, benar Pak Ustaz. itu. Karena Ya, Yesus silakan, jalan Ustaz. benar, jalan kebenaran, Adinda. Gini aja, gini, biar dah rame. Siapa yang mau dialog, ayo. Oke, kau berani diskusi dengan saya, guru yang terkelakkan dalam apologet Islam. Cuma langsung, mencret tema. Ustaz Tema yang Dian kamu Hasan, Ustaz Langsung. Hasan mencret, Ustaz Dian Langsung tema yang kalian kuasai apa? anak rimba takut. Tema yang Kristen kuasai apa, ayo. Al-Quran dan Alkitab saya pahami. Dan Mantap, kalau ayo. saya tanya, oke. Silakan, Kamu makasih, ayo. oke. Siapa dulu? Kamu percaya bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu? Iya. Oke. Saya tanya menurut Al-Quran surah berapa bahwa Allah memerintahkan sunat dan apa manfaat sunat? Oke, udah tak jawab. Jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Surah berapa? Bukan milah yang saya tanya. Jangan beleng-beleng. Ini yang tunggu hadapi gurunda. Kamu nanya, oke. Pertama Iya, yang- tentang sunat dalam Al-Quran, Al-Baqarah 124. Mana bukan milah. Bukan milah. Yang kau hadapi gurunda. Bahwa ini dalam Yang kau Ibrahim hadapi Rabbi gurunda. kalimatin fatamahun. Milah Dan ingat itu ketika agama. Ibrahim. Waduh, udah Milah bisa itu jawab. agama. Coba jadikan saya Kristen yang paham Yang kau hadapi gurunda. Iya, yang kau hadapi gurunda. Cuma aja mencret, apalagi lu. Yang memang Ustaz beleng-beleng. Coba sunat dalam Al-Quran dan Jawab. Yang saya tanyakan apa? Surah berapa Al-Quran? Tidak bisa dialog Bahwa ini. perintah sunat. Dan Nggak bisa deh Ustaz. Mana Dedi lagi sholat deh. Bukan milah yang guru Moderator. Aku datanya, dicabut bukan milah. moderatornya. Adinda.
bukan Mila. Coba carikan saya Jawab. Kristen yang paham Bible. Bukan Mila yang guru tanya, jangan kemana-mana mencret. Apa dia? Kenapa diam kau? Dante ini paham Bible. Kalau Dante ini paham Bible. Kenapa diam kau? Siapa di sini? Berarti kau bohong. Saya mau jawab kamu tidak bisa. Mau jawab Kenapa kamu kau jawab Mila? Mila itu kan agama. Hukum. Siapa yang jawab Mila? Dengerin dulu. Wa idib ta'ala Ibrahim rabbuhu Mila Ibrahim bukan itu yang saya tanya. bukan Mila. Ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa perintah sunat dan manfaat sunat dan kemana-mana. Yang kau hadapi guru mencret kau. Mana Dedi? Udah, jangan takut jawab. Yang kau hadapi itu guru datang terkalahkan topologi Islam. Mengerti lu? Kau ustaz beleng-beleng. Kalau bukan kau mau cabut. Jawab. Tujuan sunat dan perintah sunat ayat bukan Mila. Ya jadi kan yang kau hadapi sama Dante silakan Dante monitor. Bisa kondisi enggak diskusi? Bisa lah, siapa? Oke, silakan Dante. Yang tema yang kamu kuasai apa Dante? Itu benar gak agama kamu itu aja? Kenapa? Agama kamu benar nggak gitu? Oke, mantap. Kita gantian ya. Nanti kita buktikan agama mana yang benar. Oke. Jadi dalam Islam itu agama Islam itu sangat benar dan Allah sendiri yang berfirman, "Inna dina indallah Islam." Agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal min. Bahkan kalau ada orang yang mencari agama selain Islam, maka itu tertolak, tidak diterima. Kebenaran Islam tentang apa? Tentang ketuhanan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi Tuhan itu jelas dalam Islam, Allah. Ya, yang tidak kelihatan Al-An'am 103. Yang tidak serupa dengan apapun Asy-Syura ayat 11. Allah yang disembah hanya Dia yang disembah An-Nisa 36. Terus Allah lah pencipta langit dan bumi Ibrahim 32, As-Sajdah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Ada perintah salat, hakimi salat tarafain nahar wa zulafa minal lail. Perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Haji walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi, kenapa Islam ini benar? Karena selalu pakai data. Baik tentang ketuhanan, tentang ibadah, tentang apapun ada datanya. Nah, sekarang coba tunjukkan bagaimana kamu menunjukkan agamamu itu benar. Coba pakai data. Silakan. Nah itu kan surat kamu itu kan itu yang nulis siapa gitu loh. Katanya gantian, gimana sih? Kamu tunjukkan ke saya sekarang agamamu gimana caranya supaya orang tahu kalau agamamu benar. Coba. Tanya agamamu, ngapain tanya agama saya? Tanya Ustadz, pertanyaan saya nggak bisa dijawab. Ustadz beleng-beleng kau. Ustadz beleng-beleng kau. Hancur kau bikin, cuma aja hancur apalagi kau. Oke, sekarang gini temanya ya. Tahta menjawab Kristen bertanya. Silakan kalian berdua nanya satu-satu, ayo. Karena kalian takut kalau dialog tidak mungkin berani Kristen itu. Maka saya turunkan level saya. Kalian bertanya, saya menjawab. Ayo, silakan. Takut juga. Disuruh bertanya takut. Ayo jawab. Perintah sunat dan manfaat sunat menurut Al-Quran. Perintah sunat dalam Al-Quran. Oke, sudah diam. Al-Baqarah 124. Wa idh tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat. Kalimat di sini kalau saya baca tafsirannya perintah. Apa di antara perintah itu? Maka saya buka tafsirannya ada 8 perintah. Di antaranya berkumur, menghidup air ke dalam hidung, dan yang nomor 8 berhitan. Ya, atau milah Ibrahim itu juga dalil dalam Al-Qur'an. An-Nahl ayat 123. Summa wahayna ilaika an tabi millata Ibrahim hanifah. Sama. Di situ adalah milah di situ di antaranya hitan. Oke, sudah. Pertanyaan nomor 2. Jangan asumsi. Udah, sudah saya jawab. Tugasmu bertanya seumur hidup. Ayo silakan. Nomor 2 apa pertanyaannya? Mencret. Silakan. Sudah, ada pertanyaannya. Mana ini sama Dante tadi siapa? Mana?
Takut dia. Disuruh bertanya takut nih. Saya mangkal ya, orang nantang-nantang udah tahu Bang Juma masih sholat, nantang-nantang apa? Silakan. Halo. Ya, silakan. Pertanyaan nomor 2. Mana jawabanmu beleng-beleng? Kamu ini mau bertanya atau mau ngeyel-ngeyelan, Mau bertanya atau mau ngeyel-ngeyelan kamu? Tinggal kamu cari lagi pertanyaan apa sulitnya. Silakan. Cuma suruh bertanya aja sulit banget. Silakan. Macet. Ya, level bertanya aja takut dia. Di mute Ustadz beleng-beleng. Ustadz beleng-beleng. Pertanyaan nomor 2. Pertanyaan yang lain. Ustadz beleng-beleng. Silakan. Pertanyaan Kenapa nomor 2. Ustadz beleng-beleng? Ya ini silakan. Mana ini jawabanmu? Bukan Mila yang saya tanya. Bukan Mila yang saya tanya. Sudah dijawab. Silakan. Apalagi pertanyaannya? Bukan Mila, jangan bilang beleng. Jangan Iya, ini bukan bukan Mila pesantren, memang. bukan masjid. Ya, Al-Baqarah 124. Mana perintah Di situ- sunatmu? Udah, ada usah. Ini Yang bukan- penting saya sudah ngasih data. Saya sudah ngasih 2 data. Kamu percaya atau tidak itu urusanmu. Karena memang dalil dalam Al-Quran tentang sunat 2 ayat ini. Nah sekarang silakan. Apalagi pertanyaannya? Takut dia. Bertanya aja gemeter dia. Ayo, cari lagi. Ayo. Bertanya aja nangis nih. Nah, kabur. Habis nangis kabur. Nggak akan bisa kita temukan Ustaz Kristen yang pintar. Nggak akan kita temukan. Iya, dimanapun. Iya, dia diajak dialog takut. Disuruh bertanya juga takut mereka. Aduh, otan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ustaz Tata. Ini Nata ini otan apa Kristen? Nata Muslim Ustaz. Oh, Muslim. dulu mantan juga sih, mantan paten juga. Ini banyaknya orang di bawah nggak ada yang Kristen Ustaz. Iya, Muslim semua ya. Muslim semua di bawahnya.
Bang Dedi. Ayo silakan yang noten. Ya, teman-teman Kristen ya, yang mau waras, yang mau sehat, yang mau sembuh dari penyakit, silakan naik. Nggak perlu kalian itu dipertanyakan, kalian aja yang bertanya. Yuk, silakan. Bertanya sepuasnya. Sungguh langka mereka udah Ustaz. Udah anu aja, abangku, Bang Erik, lanjut aja. Saya tadi mangkel ke Oten yang nantang-nantang Bang Juma itu, mangkel saya itu. Sip. Nggak ada ilmu. Udah tahu orang Bang Juma lagi sholat. Mana Juma, mana? Itu saya, aduh, panas saya itu. Iya, kita kan pernah nonton film Si Pitung, Ustaz. Mana itu si Pitung? Nanti Belanda. Persis mirip. Ayo teman-teman Kristen, yuk silakan. Biar ada pembahasan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini lagi usaha naikin Oten, tapi nggak ada di bawah, lihat nih. Ya teman-teman Kristen, silakan. Kita belajar sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ngopi kayaknya Ustadznya. Nyeruputnya. Ngopi ya. Bang Erik kan ya, di perjalanan ya? Ya Ustadz lagi mangkal. Baru selesai nganter. Sambil nunggu-nunggu ntar lagi zuhur di sini. Assalamualaikum Ustaz Tah. Waalaikumsalam Bang Edi. Tumben kesini saya bilang nggak biasa. Ya gitu disambangi saudaranya ini. Ya beliau tadi panas, tensi si Danti itu kan kayak ini apa?
Kayak ini antik-antiknya Belanda, londo ireng. Aduh, sakit-sakit Yohanes gitu juga. Respin, aduh. Kamu ini. Tapi Nata tuh tertarik ya dari dulu tuh, dari Nata di Ayo Dante. Gak usah deh. Kenapa Nata? Ini loh, ini kan ada apa namanya, ada stiker kan tema kan sama host. Taurat bukan untuk hotel ya. Tapi pemaham hotel kan mereka mengakui Taurat tapi tidak menjalankan. Gimana tuh? Iya, memang Torah bukan untuk semua. Coba Yesus tuh berfirman di apa? Ya, di mereka bukan Yesus berfirman ya, sorry ya. Yohanes 17 nomor 9. Aku berdoanya untuk mereka saja, bukan untuk dunia aku berdoa. Yesus itu praktisi hukum Torah. Dia ahli Torah, dia guru. Dia mengajarkan Torah kepada domba-dombanya, Bani Israel, orang-orang Yahudi. Sehingga ketika dia sudah selesai pengajarannya, dia berdoa kepada Tuhannya. Aku berdoanya untuk mereka saja ya Tuhan, bukan untuk dunia aku berdoa. Tapi kenapa yang anehnya ini, yang makhluk yang sekarang ini ya, yang disebut Kristen ini, kenapa kok beriman kepada Torah? Nah, soalnya ini, nah kalau Yesus orang Buddhisme itu kan memang mereka menjalankan hukum Taurat ya. Orang Kristen ini kan dengan mati itu kan, nah maka terhapuslah segala hukum Taurat di situ kan. Tapi kenapa mereka masih mengklaim di dalam kitab mereka ada hukum Taurat juga di situ, tapi mereka tidak menjalankan itu ya. Sekarang gini Mbak Nata, orang yang taat dan tunduk kepada hukum Torah itu, ketika dia sudah menguasai hukum Torah, dia tidak akan mengajarkan Torah itu kepada orang lain selain orang Yahudi. Dante. Ya. Tetapi Yahudi ataupun ahli Torah yang sudah menguasai hukum Torah dan dia sesat ini, ahli Torah ini dia sesat, tidak seperti Yesus. Yesus itu tidak mengajarkan Torah itu kepada bangsa lain, tapi ada ahli Torah yang lain yang sesat itu, itulah yang mengajarkan Torah itu kepada bangsa lain. Nah, diterimalah sama Kristen, ditampung sama Kristen, seperti agama Dante ini. Itu akibat pengajaran ahli Torah yang sesat. Makanya Yesus mengecam perbuatan mereka. Celakalah hai kamu ahli Torah orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab engkau mengarungi lautan, menjelajah daratan untuk mencari satu orang saja menjadi penganut agamamu. Setelah ia bertobat, kau jadikan 2 kali lebih jahat daripada kamu. Itu mereka, Kristen-Kristen inilah yang sok-sok paten mengimani hukum Torah, yang sok-sok paten menjadi praktisi hukum Torah, melaksanakan 10 perintah. Apa? Nggak nyambung. Dante, silakan Dante. Jangan kayak tadi ya. Iya. Jangan kayak tadi. Kenapa agamamu itu nggak ada rasa pri kemanusiaannya? Loh. Negara pakai data. Ekstrim mulu. Oke, kita gantian ya. Namun nanti pakai data. Saya pakai data bahwa ajaran Islam itu ajaran kasih banget. Pertama, kita dalam Islam diajarkan hadis dulu. Siti Aisyah itu pernah ditanya oleh sahabat, seperti apa sifatnya Nabi? Ya wah Siti Aisyah. Aduh, ini Bang Erik. Ini. Habis ini ya. Lanjut Bang Erik. Bang Erik. Oi, ya. Jadi Islamlah yang sebenarnya ajaran yang penuh kasih. Kenapa demikian? Menurut kitab saudara, ajaran kasih itu adalah di mana hambanya, manusianya yang diciptakan oleh Tuhan
wajib bagi dirinya ketika dia mengimani Tuhan yang benar untuk tidak melanggar segala perintah dan aturan Tuhan. Itu. Jadi segala perintah dan aturan maupun larangan itu harus dikerjakan, harus diikuti. Tidak ada satupun yang dibuang. Tidak ada yang namanya penggolongan-penggolongan. Tidak seperti kalian. Hukum Torah itu satu utuh. Hukumnya sebanyak 613 mispot. Tapi kalian bagi 3. Hukum Torahnya aja kalian bagi, apalagi Tuhan. Kalian cincang-cincang jadi 3 bagian. Hukum Torah itu utuh satu. Tidak ada namanya hukum seremonial, hukum sipil, hukum moral. Sejak kapan Yesus mengajarkan ketiga hukum itu? Membelah-belah hukum Torah itu sejak kapan? Bahkan Yesus mengajarkan segala perintahnya harus ditaati, harus dikerjakan dan dilaksanakan. Seluruh, segenap, semua daripada hukum Torah. Mana ajaran kasih? Kalau kami tidak seperti kalian. Kami yang umat Muslim inilah yang disebut pasrah diri, ya, pasrah akan apa yang sudah ditentukan, ikuti apa yang sudah ditetapkan. Pasrah kami, berserah diri kami kepada Tuhan kami. Wahai Erik, kau kuperintahkan sholat, aku pasrah. Baik ya Allah, aku ikhlas, aku pasrah ya Allah, aku sholat. Wahai Erik, kau perintahkan kau puasa, aku puasa. Pasrah aku dengan perintah itu. Wahai Erik, kau sunat, aku sunat. Kristen, Dante, sunat kau. Siapa kau? Hah? Siapa kau nyuruh-nyuruh aku sunat? Ada Yesus kok. Yesus sudah sunat, dia sudah menggantikanku. Dia sudah menggenapi hukum Torah. Dia sudah menggenapi perintahmu. Ngapain aku lagi ikuti perintah kau? Ada Yesus. Nah itu. Siapa yang kasih? Perintah, segala perintah kasih itu. Kasih, tahu? Segala perintah apa saja? Kasih sayang kepada umat manusia. Nah, ketika ada orang tersesat, ketika ada orang yang mau jatuh ke jurang, kita cegah dia, kita tahan dia. Kau jangan ke sana, kau jangan belok kiri. Di situ ada banyak binatang buas. Kau jangan ke sana, itu depanmu ada jurang, nanti kau jatuh. Harus kita peringatkan dia. Kita ajak dia ke jalan yang lurus. Ini loh jalan yang benar, kemarilah kau. Itu ajaran kasih. Ini tidak menghujat, menista. Mana ajaran kasihnya? Semua nabi kalian hujat. Semua nabi. Dari mulai Nabi Adam, bahkan Tuhannya aja pun dihujat. Malaikat pun dihujat. Malah iblis yang menjadi teman kalian. Kalian bela-bela iblis. Kalian katakan Nabi Adam itu pembawa dosa. Dasar dosa itu dari mana kalau bukan dari setan? Kalian katakan Nabi Adam itu adalah pembawa dosa waris. Kenapa kalian nggak menyalahkan iblis? Iblis yang harus kita salahkan. Kita sama-sama manusia dengan Adam. Iblis kita salahkan. Iblis yang harus kita lawan. Jangan Adam terus disalahkan, kawan. Ini kesalahan kalian. Sudah Adam, kacau kali emang agama kalian. Makanya betullah di Kejadian 3 nomor 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, iblis, dengan keturunan wanita itu. Perempuan itu siapa? Siapa iblisnya? Kalian. Kalian melakukan permusuhan. Kalian tuduh Adam itu pelaku dosa. Dan kalian tumbalkan keturunan yang bernama Yesus untuk menghapus dosa kalian. Menebus, bukan menghapus.
Sebagai manusia yang berakal, kita lawan iblis. Iblis itulah yang membuat kita nggak berakal. Kau menyembah anak Maria, menyembah Yesus, manusia. Perintah siapa? Menggunakan akalmu atau akal-akalan? Perintah bapamu atau bapak-bapaan? Hah? Mana Tuh, lebih monitor. menggunakan akal? Erik, Oh, mana apa lebih dia? menggunakan akal? Orang Kristen atau orang Islam? Oh, jelas orang Islam dong. Silakan buktikan. Dari mana aja? Berikan buktinya bahwa Islam lebih berakal daripada orang Kristen. Oke. Orang Islam, tadi kan sudah aku katakan, tunduk kepada apa yang segala apapun yang diperintahkan oleh Tuhannya, oleh pencipta alam semesta. Nah, karena kita ini adalah seorang hamba, maka wajib bagi kita mentaati, menuruti apa yang dikatakan oleh majikan kita, Tuhan kita, pencipta kita, yang menjadikan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak melanggar sedikit pun, tapi konsekuensinya bagi siapa yang melanggar, maka dia akan diazab. Maka dia dikatakan orang berdosa, pengkhianat, pemberontak kepada Tuhan. Memang ada, bukan sedikit jumlahnya. Ya saya pun bukan orang munafik juga, saya juga pernah melanggar perintah Tuhan, perintah Allah. Tapi setelah itu saya minta ampun. Karena Allah memerintahkan, "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Wahai hamba-hambaku, jangan kau berlebih-lebihan. Jangan kau melebihi apa yang sudah aku kehendaki. Kemari kau mendekat, kata Allah. Sini kamu dekat. Aku tahu kau orang berdosa. Datang kau kemari, minta ampun kau sama aku. Aku ini Tuhanmu. Aku yang menciptakanmu. Aku akan menghapus segala dosa-dosamu yang dahulu. Itu kata Allah. Aku ini Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Nah, di mana kita meminta ampun? Di bumi apa ke langit? Di bumi. Tuhan mendengar nggak? Mendengar. Kita berdoa berbisik nggak? Berbisik. Tuhan mendengar? Mendengar. Apa perlu turun Tuhan ke bumi? Perlu. Apa perlu Tuhan itu turun ke dunia mendengarkan doa kita? Nggak perlu. Perlu. 1 Tawarikh 7 nomor 14. Ketika ada hamba Tuhan yang berpaling dari kemungkaran, yang berpaling dari kemaksiatan, lalu dia minta ampun kepada Tuhan, Tuhan itu mendengar dari kejauhan. Itu nggak perlu kawan Tuhan itu turun ke dunia, mendengarkan suara kita, melihat perilaku kita. Umat Islam tidak melakukan tindakan kejahatan karena apa? Karena ada yang memantau, ada yang memperhatikan, ada yang melihat dari kejauhan. Makanya tidak berani melakukan dosa. Ngapain dia mesti turun ke dunia? Itu kalau secara pakai akal. Tapi Kristen tidak. Memaksakan Tuhan itu turun ke dunia, menyaksikan apa yang diperbuat oleh hamba-hambanya. Itu apa? Tuhan jenis apa itu namanya, Darel? Kau telanjang bulat mandi di kamar mandi aja Tuhan bisa melihat. Kau berhubungan intim sama istrimu aja Tuhan bisa melihat dari kejauhan. Gak perlu turun ke dunia. Kau mencuri aja yang orang lain tidak tahu tapi Tuhan bisa melihat. Gak perlu dia turun ke dunia. Itu kalau pakai akal. Apa buktinya Yesus mengetahui seluruh orang-orang di muka bumi ini ketika dia datang ke dunia? Ada. Ada nggak ceritanya? Yesus melihat orang mandi. Ada. Yesus mendengar orang-orang yang berbisik dari kejauhan. Ada. Nggak ada kan? Aku dulu ngomong Erik. Nah, gini dia sebenarnya.
Kalau membuktikan Tuhan siapa yang benar atau tidak benar dilihat dari umatnya, itunya dia. Contoh nih, kalau memang Tuhan orang Islam Maha Pencipta, Maha Kuasa, maka di dunia ini yang berkuasa itu orang Islam. Kalau memang Tuhan orang Kristennya Maha Pencipta, maka orang-orang Kristen ini menciptakan sesuatu karena bapaknya mencipta. Kalau memang dia bapaknya pencipta, anaknya pun pencipta. Gitu. Nah, apa yang diciptakan orang Islam, apa yang diciptakan orang Kristen? Betulnya Kristen ini saya aja Bang. Ya, silakan Ustaz, saya nunggu Ustaz memang. Iya, sama Ustaz ya. Oke, ayo lanjut Ustaz. Jadi gini, Daren. Untuk mengetahui Tuhan yang benar itu kita pakai data, bukan langsung begini. Bukan data, umatnya jadi kerangka acuan, bukan data. Data bisa, tetapi setelah data, real lapangan menjadi bukti lapangan adalah bukti nyata. Oke, bukan begitu caranya. Nah, kalau ajaran Samawi itu, Tuhan yang benar itu melalui utusannya. Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin ila nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua utusan yang Allah utus, mereka aku perintah supaya memperkenalkan Tuhan itu Allah. Tidak ada yang lain. Maka kalau ingin tahu Tuhan yang benar, ya melalui para nabi di zamannya masing-masing. Kalau di zamannya Musa, ya melalui Musa. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah siriwil Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Di zamannya Yesus melalui Yesus. Hukum yang terutama, dengarlah siriwil Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Di zamannya Nabi Muhammad, ya melalui Nabi Muhammad. Qul huwallahu ahad. Jadi kayak gitu, bukan lewat umatnya. Tapi saya beriman mengetahui Tuhan itu benar, yaitu Allah. Kan saya punya kitab suci, firmannya Allah. Nah, seharusnya kamu kalau pengikut Yesus, maka kamu tunjukkan ke saya Tuhan siapa yang dikenalkan oleh Yesus. Itu caranya. Nah, Kristen tidak mungkin berani itu. Gitu. Karena kalau saya teliti, Kristen ini perusak ajaran tauhid, ajarannya Yesus 100% itu. Itu. Silakan ayo. Kristen rata-rata di dunia ini pencipta itu orang Kristen. Contoh ini pencipta telegraf, Sir Isaac Newton, ya. Jadi orang-orang Jerman. Coba lalu orang Islam, apa yang diciptakan orang Islam ini? Kayaknya nggak ada. Oke. Kristen ini atau ateis, orang tidak beragama pun lebih pintar masalah kayak gitu. Tapi kalau masalah ketuhanan, Kristen itu paling botol itu. Apa yang diciptakan orang Islam ini? Gitulah dulu. Bukan. Urusan ketuhanan dengan dunia beda. Nah, kalau cuma membuat sesuatu, tidak beragama pun bisa menciptakan itu. Berbuat mesin apa, tidak butuh agama itu. Tapi kalau tentang ketuhanan, kebenaran, keselamatan, nah ini Kristen ini botol banget. Ayo, gimana? Hah? Jadi bukti orang Kristen berakal dan bukti orang Islam berakal dari apa yang dijualnya. Enggak, kita masalah keselamatan, ketuhanan aja. Orang Kristen menjual teknologi, menjual akal, menjual pesawat terbang. Orang Islam menjual sumber daya alam, bukan akal. Apa yang ambillah dulu Uni Emirat Arab ya, yang dijualnya minyak bumi, yang dijual Amerika itu pesawat tempur. Sudah. Jadi beda kan? Yang dijual Amerika itu akal, hasil daripada akal. Udah, jangan yang banyak gini. Ajaran Samawi yang nomor satu kan itu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan manusia di bumi ini kecuali semata-mata beribadah. Makanya Taurat ada perintah, larangan, syariat, akidah. Ya sama semua para nabi mengajarkan itu. Bukan para nabi diutus bukan disuruh membuat mesin, tapi untuk ibadah. Bagaimana mereka mengenal Allah? Ya kamu lari ke mesin urusan dunia. Nah, sedangkan kita ini tujuannya akhirat. Ya, karena Tuhan menciptakan kita di dunia bukan untuk membuat mesin ini, bukan, tapi mengenal Tuhan. Makanya hukum yang terutama apa kata Yesus? Dengar siriwil, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tepat guru. Dialah Tuhan yang Esa. Tidak ada yang lain kecuali Dia. Itu hukum yang terutama itu. Bukan, wahai orang siriwil, hukum yang terutama buatlah mesin-mesin. Gak ada. Sama dengan Islam, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah. Kamu nggak lari kemana-mana. Apa dah nyambung dengan ajaran agama? Gitu. Ayo silakan.
Jadi gini Tata, kami ini bermain yang kami jual itu akal kami, menjual pesawat terbang, teknologi, Telkomsel, menjual sinyal, handphone, komputer. Kalian jual apa? Bingung kami. Akal. Itu buah dari akal. Yang kalian jual itu apa? Bingung kami betul. Yang kalian temukan pun tak ada. Oke, jadi gini. Jadi umat Islam itu karena memang ajaran samawi itu ibadah. Tak perlu kami buat-buat gitu. Tinggal beli aja. Yang penting ibadah tetap berjalan. Kalau kalian kalian membuat mesin, membuat dunia tapi tidak kenal Tuhan. Kalau kami tinggal beli. Enak, yang penting ibadah karena tujuan kita ibadah. Kalau kalian ya buat apa-apa tapi tidak kenal Tuhan. Tidak tahu Tuhan yang benar, tidak tahu keselamatan. Itu kalian. Nah kalau cuma buat mesin, tidak usah beli, tidak usah membuat. Tunggu. Kalau cuma mesin, teknologi apa, tidak perlu buat, kita bisa pakai. Tapi kalau keselamatan akhirat, gimana? Mananya? Tapi akal. Menciptakan handphone kalian nggak mampu, menciptakan jalan pentol kalian nggak mampu. Saya mau bicara tentang masalah kebenaran. Nah kalian kan Kristen, apa kebenaran apa yang Kristen tunjukkan ke kami? Gak ada. Ayo. Kami ini Tata umat Kristen kaya raya. Kaya raya gimana? Coba kamu cek sendiri ya. Yang termiskin di mana? Ayo. Kamu lihatnya di Indonesia gitu. Coba keseluruhan. Misalnya kriminal terbanyak agama apa? Ya, perbunbunan, perjinahan terbanyak negara apa? Ya kamu tidak cek seluruhnya dong. Jangan cuma lihat di Indonesia gitu. Malah keluar. Ya, sepi lagi ya. Takut ke Bang Handi. Jadi mereka ini gak nyambung. Ya seakan-akan mereka hebat karena bisa buat ini, buat itu. Loh, kalau cuma buat-buat itu tidak beragama pun bisa kok. Tapi kita ini keselamatan itu loh. Ya kan kita ini mengaku pengikut-pengikut. Apa yang diikutin? Nah kalau kita tadi ya, saya mengikuti Rasulullah. Apa? Ya semua. Kan Al-Quran dengan hadis ada perintah, larangan, akidah, syariat. Nah kalau Kristen, saya pengikut Yesus. Kenyataannya ketika dicek, bukan pengikut, perusak. Nyata itu. Gantian. Nah, silakan. Nah, silakan. Jadi kalau memang Tuhanmu kaya raya, Tuhan yang kaya, pasti umatnya kaya. Gitu. Tadi kami ini, Tuhan kami itu Tuhan yang kaya, maka kami ini umat yang kaya raya. Kami ini Kristen ini kaya raya, biar tahu. Ganti sempak aja Tuhan kau nggak pernah kok bilang kaya raya. Mantap, sempaknya sudah 2000 tahun nggak pernah diganti. Diam. Kami ini umat yang kaya. Kenapa kami umat terkaya di dunia ini? Karena Tuhan kami Tuhan orang kaya. Karena agamamu itu dianut oleh para penjajah yang menjara dan merampas kemudian wilayah lain. Itu kan statementmu. Diam kau. Masuklah kau nggak ada ilmu. Kau nggak ada ilmu. Tidak ada ilmumu kawanku. Barat itu kaya raya karena menjajah. Bukan karena menjual teknologi. Enggak ada. Kalau berbicara mengenai teknologi ini tak sampaikan samamu ya. Oke. Kamu kenal dengan Roger Bacon itu dari Inggris? Yang kau anggap bahwa dia adalah yang kemudian menemukan pesawat terbang pertama. Kau tahu? Kau kenal? Klaim dari pemikir Barat bahwasanya Leonardo da Vinci kemudian yang mengatakan dia yang menyiapkan atau apa yang membuat mesin pesawat terbang. Kamu ngerti? Itu cuma klaim. Faktanya insinyur penerbang Spanyol Muslim bernama Abbas bin Firnas yang pertama dalam sejarah yang membuat mesin pesawat terbang di Cordoba. Itu fakta. Abbas. Siapa Abbas ini? Itu real. Insinyur penerbang Spanyol Muslim bernama Abbas bin Firnas di tahun 877 lah yang pertama dalam sejarah yang membuat mesin pesawat terbang di Cordoba. Itu fakta. Itu fakta real.
Yang Dan menemukan Danau Toba Anda harus Habib mengakui katanya. Banyak sekarang. bahwa dunia Thomas barat Matulesi itu katanya Habib katanya. dunia Coba. barat itu hanya mengklaim doang setelah ilmuwan-ilmuwan Islam lebih dulu menemukan hal-hal yang spektakuler. Itu tidak bisa kau pungkiri. Kalian itu hanya menggunakan kitab-kitab dari Islam, catatan-catatan ilmiah, ilmuwan-ilmuwan Malu dia kalau ngomong kayak Islam gitu, Juma. Nggak yang malu, sudah Bang. menemukan lebih Malu, dulu, Bang. kemudian materi-materi yang disajikan oleh ide-ide para ilmuwan sekarang ini itu awalnya dari Muslim semua. Itu fakta. Ibnu Sina, Ibnu Rus dan seterusnya, ada Ibnu Al-Haizam, itu semua adalah penemu-penemu Islam yang ilmunya digunakan oleh Barat untuk dikembangkan. Jadi seibarat dengarkan. Seibarat bahwa orang Barat itu hanya mengembangkan kemudian materi mentah yang berasal dari ilmuwan Islam. Sekarang saya tanya kamu, penemuan apa di atas muka bumi ini yang tidak berasas kepada pondasi ilmu hitung? Ilmu hitung. Kenapa ilmu hitung rupanya? Itu kan tidak ada penemuan di atas muka bumi ini yang tidak berlandaskan terhadap ilmu hitung. Apapun itu, ilmu apapun di atas muka bumi ini berasal dari pondasi utamanya adalah ilmu hitung. Dan itu asalnya dari siapa? Ilmuwan Muslim. Loh, kok ketawa kamu? Kok ketawa? Dan sekarang satu-satunya kitab di atas muka bumi ini yang mengajarkan manusia untuk membaca itu cuma Al-Quran. Enggak dong. Enggak dong. Al-Jabar. Itu semua dari mana? Itu dulu. Kemudian ketika kita berbicara mengenai hukum kitab suci, Al-Quran yang mengajarkan manusia untuk membaca. Coba tunjukkan kepada saya dalam kitab yang kau gunakan, sudah banyak kitab-kitab ini Galatia, ini ada nggak perintahnya untuk membaca di kitabmu? Ada nggak? Nggak ada. Itu yang pertama. Kemudian saudara, seluruh temuan yang ada di atas muka bumi ini oleh manusia itu tidak berasas dari Bible. Apa temuan yang bisa kita sajikan dari Bible? Apa? Apa temuan dari Islam, dari Al-Quran? Ya Allah ya Karim, semua saya katakan tadi di awal, semua temuan itu, strata pendidikan manusia di atas muka bumi ini itu diawali dari membaca, dan itu adalah kekuatan penuh dari Al-Quran. Ya nggak malu ya ngomong kayak gitu, Bang. Oh, tidak bisa dong. Kenapa harus malu? Ketika berbicara misalnya gini, ketika di abad 9 misalnya ditemukannya umat Islam yang ditemukannya kemudian bagaimana orang-orang Barat, orang-orang Venesia menemukan pembuatan jam misalnya, atau jam mekanik. Ternyata ilmu itu yang diklaim di Italia ini itu adalah ilmuwan Ibnu Firas di abad ke-9 di Cordoba. Itu lebih dulu kemudian menemukan tentang ilmu jam mekanik tersebut. Ngarang. Bukan ngarang, itu fakta. Anda boleh buka sejarah penemu-penemu pertama. Kita orang Islam ini memang tidak diajarkan untuk mengklaim. Sehingga kami umat Islam itu tidak perlu kemudian membesar-besarkan yang menemukan jam, yang menemukan cermin, yang menemukan kaca, yang menemukan detik, waktu dan hitungan dan setelah itu Islam. Nggak perlu kami unggulkan itu, nggak perlu. Jangankan hal-hal seperti itu, kamu tahu orang-orang yang memperjuangkan negara Republik Indonesia ini melegenda kan, tetapi diupayakan oleh Barat supaya dihilangkan legenda cerita-cerita itu yang melegenda di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana legenda apa? Contoh misalnya ketika dikatakan bahwa pendiri negara kita ini adalah orang-orang yang memperjuangkan kemudian kedaulatan Indonesia dari penjajah Belanda. Sebisa mungkin dipisahkan antara pejuang dengan Islam. Seakan-akan para pejuang Islam itu hanya memperjuangkan kemerdekaan, tidak berlandaskan terhadap perintah agama, tidak diperintahkan berdasarkan jihad, sehingga Indonesia berdiri. Jadi Barat seakan-akan ingin menghapuskan data yang berkesinambungan antara Islam dengan Indonesia.
Itu fakta. Seakan-akan Indonesia ini merdeka bukan karena para pahlawan yang beragama Islam. Maka muncullah kemudian Raden Aden Kartini dilepaskan jilbabnya. Kemudian para ulama-ulama itu ditampakkan kemudian foto-fotonya tanpa simbol-simbol keislaman yang para pejuang-pejuang tersebut. Itu upaya untuk menghilangkan jejak bahwa Islam itu tidak boleh tampil di depan. Ketika dikatakan bahwasanya penemu-penemu bagaimana Galilea, orang pertama yang menemukan pandemum dan seterusnya. Faktanya Ibnu Yunus itu lebih dulu menemukan instrumen tersebut. Nah itulah kamu. Itulah Nanti kamu. kau bilang Itulah penemu kamu. teleskop Habib Bahar Smith. Oh, enggak begitu kawan. Itu fakta, itu real. Itu real. Karena yang masuk di dalam otakmu itu hanya Galileo. Hanya itu yang kemudian digaungkan oleh barat. Sehingga Ibnu Yunus yang hidup kemudian di abad Siapa Ibnu Yunus ke-10. ini? Siapa ini? Ya, dia yang menemukan kemudian instrumen bagaimana kemudian dia menemukan pendelum. Dia menemukan itu. Nah, itulah kamu karena kau tidak paham. Kamu tidak paham. Galileo itu menemukan apa? Galileo itu menemukan apa? Wilhelm Wien. Itu yang kamu tahu. Kenapa? Karena Barat berusaha menghapuskan data-data bahwa penemu-penemu yang ada itu adalah orang-orang Islam. Itu yang kau tahu. Itu yang kau tahu. Kenapa? Karena Barat terlanjur kemudian menguasai media sehingga yang muncul itu nama-nama Barat. Padahal itu tidak. Saya tidak malu. Saya tidak malu karena itu fakta. Fakta yang saya kemukakan itu adalah fakta. Itu adalah fakta. Teknologi microchip. Nah, itu nama-nama yang orbit. Setelah para ilmuwan Islam, setelah penemuan Islam lebih dulu menemukan, tapi yang mengklaim itu Barat. Yang menemukan itu Barat, yang menemukan semuanya itu Barat. Padahal nonsen. Semua yang ada di atas muka bumi ini pada mulanya penemunya itu adalah Muslim. Titik. Lucu ente. Lucu kan? Nggak malu kok ngomong kayak malu. Tidak malu dong. Gitu. Tidak malu saya. Saya tidak malu. Karena janganlah jadi umat klaim-klaim. Aduh, mati. Oh tidak. Anda kan menuduh orang-orang Kristen itu pintar-pintar, cerdas-cerdas. Saya jawab, semua nama-nama yang kau katakan penemu-penemu itu hanya digaungkan saja untuk menutupi penemu awal. Penemu awal itu. Dengar. Ketika kau berbicara dengan Galileo, kau berbicara mengenai Galileo. Lebih dulu kemudian Ibnu Yunus memberikan semua instrumen yang nah itu kau tidak kenal memang. Memang kau tidak kenal karena tokoh yang digaungkan kemudian itu adalah tokoh-tokoh kafir. Supaya Islam itu tenggelam. Dengarkan saya. Itu semua dilakukan untuk apa? Menenggelamkan Islam. Tapi faktanya apa? Faktanya apa? Apa yang bisa ditemukan dari Bible? Satu aja dulu. Apa yang bisa mencerdaskan dari Bible itu? Satu aja dulu. Kalau di Al-Quran kan perintahnya ikra, baca. Itu yang mencerdaskan manusia. Sekarang yang mencerdaskan di Kristen dari Bibelnya itu apa kira-kira? Satu aja. Bakarlah tai kering di atas roti jelai gitu. Apa yang bisa mencerdaskan orang Barat dari Bible? Ada? Tidak ada. Tuhan turun ke bumi, nonotnya dipotong hari ke-8. Itu yang bisa mencerdaskan orang Kristen? Tidak ada. Semua temuan-temuan yang mengatasnamakan orang Barat itu awal mulanya berasal dari ilmuwan Islam. Cuman di kami umat Islam tak perlu menggaung-gaungkan seperti itu. Karena Islam itu tidak diperintahkan, tidak diajarkan untuk mengklaim. Nggak perlu menggaung-gaungkan. Oke, sekarang begini. Ilmu hitung yang ditemukan Barat apa? Apa namanya? Yang kau temukan cuma ilmu kanduragan. Saya tanya samamu, jangan kau permalukan Kristen secara mendunia. Ilmu hitung yang ditemukan Barat apa namanya? Atom, inti atom. Ilmu gelombang kemudian elektromagnetik. dengar. Ilmu hitung yang ditemukan Barat apa namanya?
Ilmu hitung itu bukan banyak. Apa itu? Apa namanya? Aritmatika. Aritmatika. Integral. Satuan daripada ilmu yang kau sebutkan itu maksudnya ke cabang ilmu apa? Satuan dari ilmu yang kau sampaikan tadi itu masuk ke dalam bidang ilmu apa sebagai induknya? Oh, bidang ilmu apa? Sains. Sains itu maksudnya ke ilmu apa? Sains dan matematika. Matematika. Siapa yang menemukan matematika pertama kali? Siapa? Orang Yunani. Orang Yunani. Apa nama ilmunya? Apa sih nama ilmunya? Ilmunya apa? Aljabar gitu. Alkohol. Masalah generasi. Seluruh pecahan disiplin ilmu hitung itu induknya adalah aljabar. Aljabar itu siapa penemunya? Kutanya dulu kau. Aljabar siapa penemunya? Iya, siapa penemunya aljabar siapa? Siapa penemunya? Siapa? Kau bicaralah. Kau sebutlah nama barat. Coba. Siapa penemunya? Iya, sebutlah kau nama barat siapa kek? Ayo. Pasti tahu lah. Iya. Coba. Coba. Kau sebutkan. Siapa orang barat yang menemukan aljabar? Coba. Siapa? Sebut. Siapa? Timbul. Siapa? Timbul. Darto Helen. Siapa? Bokir. Siapa penemu induk dari semua disiplin pecahan-pecahan ilmu hitung itu? Penemunya siapa? Ayo jawab dulu. Ada Euclid. Siapa? Pitagoras. Siapa Pitagoras? Ayo. Siapa? Siapa penemu aljabar? Siapa penemu ilmu hitung ini siapa? Tahu udah aku jawab. Siapa? Ya, jawab sekarang. Orang Arab siapa lah? Musena. Siapa penemu ilmu aljabar? Siapa? Ada yang tidak punya nama, ada yang no name. No name. Masalah generasi. Jadi sekarang kau harus mulai mengetahui dan menyadari untuk pasang wajah bahwa Kristen berdasarkan Bibelnya tidak akan pernah bisa naik ke permukaan tanpa mengambil dan menikung atau menyalib ilmuwan Islam. Catat itu. Temuan yang tidak berasal dari Islam, ilmuwan Islam cuma satu, apa itu? Mesin kondom. Dan alat kontrasepsi. Kalau memang Tuhan pasti umatnya maha kaya. Tapi karena Tuhan kami yang maha kaya, maha pencipta, maka kau nggak malu bilang Tuhanmu maha kaya. Kau tidak maha kaya lah. Tuhan maha kaya. Sampai sekarang sempaknya belum diganti-ganti. Jerman, Prancis, sampai hari ini sempaknya belum diganti. Kau bilang maha kaya. Jangan kau bikin malu dong. Jangan kau bikin malu. Ribut kiri, ribut kanan. Jangan kau bikin malu. Lihat kami. Semua yang ada, internet, komputer, HP, pesawat, apapun itu akarnya berasal dari ilmuwan Islam. Semua berasal dari ilmuwan Islam. Tidak ada komputer, tidak ada pesawat, tidak ada HP, tidak ada internet tanpa ilmu aljabar. Algoritma itu tidak bisa ada di atas muka bumi ini. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan kemudian hanya menyiapkan bahan mentah. Umat Islam, ilmuwan Islam menyiapkan bahan mentahnya, kemudian diolah oleh Barat, dan itu ketika diolah oleh Barat tidak ada sedikit pun sentuhan dari Bible, jauh dari Bible. Kenapa? Justru kalau kita melihat di dalam 2 Korintus 10 nomor 5 dan 1 Korintus 1:19, orang Kristen diajarkan untuk mematikan akal sehat. Bahkan bukan hanya akal sehat, pengetahuan Tuhan itu
pengetahuan Kami yang Tuhan, menciptakan internet ini, kami yang menciptakan pengetahuan mobil, kami yang pengetahuan Tuhan Rockefeller yang itu menciptakan mesin apa? ditawan oleh Paulus Kami yang menciptakan untuk kacamata, kami mengajak yang menciptakan manusia apa kemudian diciptakan Islam ini? Bingung kepada aku. manusia Kristen. Itu klaimmu, itu klaim. Jadi itulah bukti Tuhan kami Maha Pencipta. Itu sebagaimana anak-anak kamu kami ini mengklaim, umatnya umat pencipta, bukan umat cuma sebagaimana pembeli-beli kamu doang mengklaim aja. Nggak kitabnya mampu- orang nggak mampu pakai akal untuk Yahudi, menciptakan. begitulah kemudian kamu mengklaim segala kemudian karya anak manusia berasal dari dirimu. Padahal kalau kita berbicara Bom mengenai yang kau pakai itu pun kacamata diciptakan Kristennya atau itu, cermin pesawat terbang. kaca yang dibuat pada Itu bukti. Venesia abad ke-13 Masehi, persisnya di tahun Iya, Abu 1291 Bakar Masehi, Basir yang menciptakan itu Danau Toba, Abu Bakar faktanya Basir. cermin kaca sejatinya telah ada dibuat di Spanyol, di Andalusia pada abad ke-11. Barat mengklaimnya di abad ke-13. Itu fakta. Oh, dongeng kau macam dongeng Pak Belalang, dongeng Pak. Oh, Pak Belalang. Itu Di fakta, sana itu gunung, di fakta. sini gunung, di Itu tengah-tengah fakta. ada tangkuban Cermin perahu. kaca yang dibuat di Venesia pada abad Aku ke-13 ngomong Masehi. apa cuma? Tahu malu lah. Itu ditemukan persisnya di tahun 1291 Masehi. Faktanya, cermin atau kaca telah ada dan dibuat di Spanyol Andalusia pada abad ke-11 Masehi. Pertanyaan saya kepada saudara, pernahkah Anda melihat rumah ibadahnya umat Islam di sana di Andalusia? Apakah dindingnya sudah ada kaca? Sudah. Siapa penemunya pertama kali? Ia adalah jelas ilmuwan Muslim yang ada di abad ke-11 Masehi. Sementara Barat mengklaimnya di abad ke-13 Masehi. Tidak malu dong, itu fakta. Hanya kamu rupanya yang bisa mengetahui sejarah. Cuman sekali lagi saudara Daryl, kita orang Indonesia itu selalu ilmu pengetahuannya selalu berkiblat ke barat. Kesempatan barat untuk mencuci otak orang Indonesia bahwa semua temuan itu berasal dari barat. Padahal no, bullshit. Itu menemukan itu buku pun kayak gitu, Isaac Newton, Blaise pembohongan Pascal, sejati. Makanya saya katakan kepada saudara, saya katakan kepada saudara bahwa itu cuman klaim, sebagaimana kalian mengklaim kitabnya orang Yahudi, sebagaimana kamu mengklaim orang Yahudi menjadi Tuhan kau. Kami ini umat kaya, agama kami ini Kristen umat itu pencipta. adalah Karena agama Bapak kami yang klaim. mencipta. Karena Tuhan Agama kami klaim, pencipta, bukan Tuhanmu pencipta, agamamu Tuhan itu kami. adalah agama klaim, serba mengklaim. Tahu yang Kitabnya mengklaim. orang Nggak malu Yahudi kau bilang diklaim, orang Barat yang menciptakan. nabinya orang Yahudi diklaim, kitabnya orang Yahudi diklaim, Tuhannya orang Yahudi diklaim. Semua Jadi yang lucu, ada di sakit perut agama dengar Anda kau ngomong cuma apa, macam dongeng Pak Belalang, dongeng 1001 malam. klaim semata. Tidak ada sedikit pun pemahaman Tahu dalam dongeng agama Pak Belalang? yang Mau pergi dari sini bersumber salah, dari pergi dirimu sana sendiri. salah. Itulah dongeng Pak Belalang. Selain apa? Selain konsep Trinitas. Itu pun Trinitas klaim dari Trimurti. Paham gak, Dek? Paham? Paham ya? Jadi Paham itu dong, paham. buktinya Tuhan itu Maha Pencipta. Kami orang saudara-saudara Kristen sekalian, menciptakan. saudara-saudara Itulah sekalian, gantian dulu. kalau Itulah buktinya dikatakan Tuhan kami saudara Maha Kaya, Daryl kami orang Kristen ini Tuhan kaya yang raya. pencipta bla 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 dan seterusnya, tidak ada dalilnya Yesus itu pencipta, nggak ada. Tuhan yang mereka sembah bernama Yesus itu Tuhan yang diciptakan barat, betul. Di dalam Kisah Para Rasul 17 nomor 23 Paulus menciptakan Tuhan baru atau dewa baru bagi orang Athena bernama Kristus Yesus. Itu fakta. Itu fakta. Jadi Paulus menciptakan Tuhan baru bagi orang Athena bernama Kristus. Nah, karena mereka ini orang yang suka mengklaim, ilmuwan-ilmuwan yang lebih dulu menemukan ilmu pengetahuan yang berasal dari ilmuwan Islam yang tidak ngotot untuk supaya disanjung dan seterusnya, itu kesempatan mereka untuk mengambil, merampas dan mengklaim bahwa mereka lah yang menemukan itu, padahal itu bullshit. Itu bullshit. Semua ilmuwan-ilmuwan yang ada di Kristen ada buku, ada literasi yang bisa kita baca siapa penemunya. Adalah sebuah penemu telepon klaim. Alexander Graham Bell. Itu penemuan-penemuan yang hanya mengklaim diri mereka sebagai orang yang menemukan kemudian ilmu tersebut, padahal itu kagak ada. Itu Zulkifli M. Abbas, bullshit. nggak ada nama-nama kayak Itu gitu. semuanya adalah
hal-hal yang kemudian digunakan Wilhelm untuk ini. menemukan bahwasanya Iya kan? mereka hanya mengklaim. Wolfram, Orsted. Bagaimana kemudian Umar Khayyam Nggak ada itu. lenyap namanya. Zulkifli M. Abbas. Oh, Padahal, nggak masuk rekap padahal itu. Mau di dalam nama-nama di dalam ilmu matematika, Umar Khayyam lah yang kemudian menemukan segitiga Pascal atau modern yang kemudian dikenal dengan koefisien binomial. Lalu kemudian kalau kita berbicara mengenai pecahan desimal, itu diklaim orang Belanda katanya. Orang Belanda bernama Simon Simon ada Simonnya lah di tahun 1589. Faktanya pecahan desimal telah digunakan oleh matematika orang muslim bernama siapa? Jamshid Al-Kashih dalam bukunya Miftah Al-Hisab. Itu lebih dulu ditemukan. Sementara dia mengklaim bahwa kami adalah ilmuwan yang menemukan pecahan desimal. Malu lah Kau kan hanya mampu bahas-bahas kitab Kristen aja. Fakta Tidak bisa dong. lapangannya Jangan apa? Jangan kau sepelekan kami. Ketika berbicara mengenai ilmu psikologi, Kristen nggak mati, mereka hanya mengklaim fitnah. bahwa psikologi itu ditemukan oleh orang Barat di abad ke-19 Psikologi, katanya. Sigmund Freud. Faktanya Ibnu Al-Haisham Filsafat, telah memahami Immanuel Kant dari Jerman. logis harus menjadi sebelum sensasi dapat dibuat oleh otak menjadi persepsi. Itu sudah ditemukan oleh ilmuwan Muslim lebih awal. Kenapa bisa demikian? Karena memang sejatinya Al-Quran yang datang di atas muka bumi ini mengajak manusia berpikir. Sekarang tolong tunjukkan kepada saya di Bibelmu ajakan berpikir. Coba tunjukkan. Ajakan berpikir apanya? Di Bibelmu ajakan berpikir, coba. Di mana? Ayo. Itu aja dulu dasarnya. Dasarnya dulu. Mana ajakan dari Tuhan lu di dalam Bibel untuk berpikir? Ayo tunjukkan. Semua itu ajakan untuk berpikir itu. Mana dalilnya? Mana dalilnya Pada di dalam mulanya kitab? adalah firman. Firman Apa itu tuh? bersama-sama dengan manusia. Ajakan berpikir. Itu dongeng. Berpikirlah. Itu bukan ajakan berpikir. Ajakan berpikirnya, bagaimana Anda dikatakan kalau Anda menjadikan kitabnya Yahudi sebagai acuan, di situ ada siang dan malam, matahari nggak ada. Coba kau pikir itu. Berpikirlah kau. Ada siang malam, matahari belum ada. Ayo, berpikirlah kau di situ. Nenekmu kiper, Bibelmu itu tidak ada dalil yang mengajak manusia untuk berpikir. Maka mustahil kemudian kamu mengatakan Barat menemukan pret. Nggak ada itu. Tidak ada Barat menemukan apa-apa. Barat hanya melanjutkan bahan mentah yang lebih dulu ditemukan oleh ilmuwan Arab, ilmuwan Islam. Itu yang perlu kau pahami. Kenapa? Karena orang Islam itu memang diajak untuk berpikir. Diajak untuk berpikir. Sekarang apa dasarnya orang Barat berpikir sementara dalam kitabnya tak ada perintah untuk berpikir? Gak ada. Di dalam kitab lu sekali lagi. Dan kemampuan kalian kan cuma fitnah Kristen, fitnah Yesus. Itu aja kemampuan kalian. Menciptakan apa yang kalian ciptakan? 1 Korintus 1:19 itu bukan fitnah. Itu perintah untuk mematikan akal di dalam agamamu. Sekarang duluan mana agamamu, kitab sucimu, kitab yang kau anggap suci dengan temuan penemu-penemu yang kau katakan tadi. Penemu-penemu yang sudah didoktrin untuk mematikan akal. Bagaimana mungkin bisa menemukan sementara mereka didoktrin untuk mematikan akal? Jadi tepatnya adalah Islam datang membangun peradaban kehidupan manusia, mengajak orang-orang Arab untuk berpikir sehingga mereka menemukan sebuah disiplin ilmu dengan sandi-sandi kaidah keilmuan. Ini kemudian diambil oleh Barat, diklaim oleh Barat. Karena kenapa? Islam tidak ngotot. Islam tidak Sekarang kemudian ini kan di Nigeria, Islam tidak kemudian menjadikan ilmuwan-ilmuwan di itu Nigeria sebagai tokoh yang harus disanjung sebagaimana seperti di Kristen. Ingat, contohnya aja sederhana. Di Pola Nigeria kehidupan Islam kita orang Kristen dibunuh Indonesia oleh ini. Islam, oleh ISIS. Belanda boleh maju. Datang Donald Trump menjadi ditempelin semua negara ISIS itu, hebat. dia dibombardir Menjadi dari negara tape goreng. hebat Belanda itu kenapa? Karena 300 tahun isi perut bumi Nusantara dikeruk oleh mereka, dibawa ke Belanda, kemudian dikatakan Indonesia tertinggal. Yang hebat itu Mang
dikasih ditaruh terpal gitu, disorakin, jadi bebas mau Widih, ngambil. sayang banget. Iya, di Iya. Sumatera Barat, di Bukit Tinggi tuh begitu tuh kemarin. Waduh, bawa karung, orang karung-karungnya cuman dapat plastik ya, cuman paling ngambil 3 gitu. Itu diserakin tuh kaki-kakinya, tulang-tulang itu nggak ada, kita nggak dikasih itu loh. Kalau di Medan ini kan sama tulang-tulangnya juga ada loh, Bang Ical. Iya, iya, sayang loh. Iya Padahal kan? itu kan kaki itu kan sumsum itu. Iya, itu Sumsum bebas kan itu. Bang, ngambilnya bebas. Kita mau ngambil berapa banyak diserakin gitu aja kok. Mau ambil, Iya. ambil cuma dapat 3 ya udah nyesuk itu kemarin juga. Jadi mereka tuh ngasih kayak di sini kita di Medan kalau yang berkurban, nah dapat daging sama hati ya kan. Nah di sana itu yang nggak ikut berkurban ya begitu juga, daging mulu itu Bang semua. Bagus, enak gitu kan. Enak, enak. Saya sih ya mungkin ngolah sumsumnya itu agak lama sih, direbus dulu kan, baru nanti dicemplungin ke Ya. kuahnya itu. Tuh. Nah, sama sop buntut juga lumayan tuh. Karena kan si buntutnya itu harus direbus dulu baru digoreng nantinya kan. Nanti baru dituangin sopnya tuh pakai sambal ijo yang rawit disisir doang tuh, Kak. Cemplungin kalau mau pedas ya. Iya, kalau mau pedas si sop itu kan cuma pakai sisiran cabe. Sisiran rawit bukan cabe, sisiran rawit gitu. Kalau yang suka pedas ya. bukan yang digiling ya. Maksudnya bukan Enggak, jangan dihalusin. ya. Pakai chopper kalau mau, jangan pakai blender. Kalau blender kan, bukan bang blender ya, maksudnya pakai blender. Pakai blender kan terlalu halus. Kalau chopper kan dia masih agak-agak kasar tuh, Kak. Nah itu lebih sedap kayaknya kalau yang agak kasar itu. Untuk iya. sisiran cabai rawitnya masukin ke kuahnya kalau yang suka pedas. Nah kan si buntutnya kan digoreng terpisah dia. Nah tinggal dikucurin sama kuah sopnya itu, baru itu enak banget tuh, sumpah. Enak banget itu. Doyan banget itu soalnya. Tapi kalau soal sumsum itu Bang, dia kalau begitu masak tuh harus dimakan loh Bang. Kalau enggak dia kayak Iya, lemak gitu, beku. Iya, membeku lemaknya, si sumsumnya. Benar. Tuh paling enak kan kalau lagi nyedotnya terus ketarik semua sumsumnya tuh. Aduh, itu sebut banget. Gila, itu enak banget. Dikasih kuah supnya kan, dimasukin ke kuah sup, diaduk-aduk gitu, pakai Iya, terus sedotan. ditarik gitu. Waduh, itu enak banget. Enak Tapi banget. ada yang nggak suka loh itu. Ini itu enak-enaknya bagian salah satu bagian Restoran tempat-tempat makan jual Padang itu ada juga kadang Bang. iya. Tambusu iya, tapi ini aku kurang suka sih kalau itu. Oh, Ahmad Tambusu itu. Aku sukanya tunjang. Apa tahu tunjang? Ya tunjang kikil. Iya.
Tapi tunjang itu yang tulang bagian kaki Otot. itu loh Bang, masih ada Oh iya, tulang-tulangnya otot. dia. Iya, otot. kan. Iya, otot benar. Iya. Oh itu enak itu. Kalau di sini namanya ada yang nyebutnya kikil, ada yang nyebutnya dengkil. Dengkil? Di sini. Oh. Iya, iya nama lain dari otot itu dengkil atau kikil teman. Kalau kikil itu kan apanya itu kulitnya kan? Bukan.